ada satu pernyataan ya, bahkan tanpa kode-kode gitu ya, kita bisa merekonstruksi Alkitab dari pernyataan-pernyataan atau homili-homili para bapak gereja gitu loh. Nah, kodek yang ada kemarin yang berbicara mengenai Yohanes itu kan kita sama-sama sepakat ya bahwa itu berasal dari kodek Besae ya, betul. Kodeks Betul kan? Besae. Betul bro, betul. Ya betul kan. Kodeks Nah Besae, itu kan kita betul. udah sama-sama dari kode Besae. Betul, Nah, itu aku tetapi ada ngakuin juga, itu ada itu memang di situ. ya betul di kode Besae. Nah cuman kan yang menjadi pertanyaan kan antara Besae dengan Sinaiticus itu kan selisihnya kan 100 tahunan gitu kan. Kurang lebih 100 tahun. Kurang Ya lebih, betul. kemudian kan yang dipertanyakan itu adalah kredibilitasnya dan lain sebagainya gitu kan. Ya aku wajar sih karena kan berasal dari teman-teman Muslim. Tetapi kan kita juga ada juga patristik, tulisan-tulisan patristik yang mengenai itu gitu loh. Jadi kayak kita kasih contoh ya, contohnya dari Saint Augustinus. Dia juga membuat homili mengenai itu, mengenai perikop of adultery, dan itu memang sumbernya bisa dari yang kemarin itu Ante-Nicene Father gitu loh. Dan ada juga manuskripnya, tetapi itu manuskripnya berasal dari abad 7 kalau tidak salah, mengenai homili. Jadi kita tahu manuskrip itu adalah salinan dari salinan gitu loh. Betul. Salinan dari salinan. Nah, jadi homili dari Saint Augustine itu mengkonfirmasi dengan Kodek Besae karena itu ada lebih dari 2 sumber. Nah itu sih kalau teoriku seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu gitu sah-sah aja kan apa namanya ya, aku wajar sih kalau Project memang membela tentang apa namanya yang merupakan dasar keimanannya Project sendiri. Itu aku di situ bisa ngerti, aku itu wajar, itu nggak ada masalah. Yang penting diskusi itu jujur kan, gitu kan, enak kan. Jadi kalau aku apa namanya, katakanlah salah, kemarin aku salah baca, aku juga ngomong kan sama Project, oh iya aku salah baca itu bro, betul nggak? Yes, betul. Nah itu gua itu sih. Itu. Aku Karena memang orangnya, ya diskusi itu memang harus jujur. Gini sebentar. Sorry bro. Okay. Lanjut. Ku kasih notif ya di bawah. Lanjut. Kenapa saya suka ngaku kalau saya salah. Saya ada sedikit masalah dengan temen ya, saya minta maaf. Sorry ya. Karena buat saya hubungan dengan dia itu lebih penting daripada aku ini. Nah, tapi ada satu notif yang aku berusaha konsisten. Itu yang pertama gini. Allah yang Maha Suci, Dia tidak mungkin senang ketika saya berbohong untuk membela Dia. Itu yang aku note sampai detik ini. Silakan bro. Ya luar biasa ya. Jadi toh juga kemarin aku sendiri ya teman-teman ya, aku sendiri kemarin Project mengangkat soal suatu polemik, kemudian aku salah baca ya, maksudnya tempatnya yang aku baca itu salah, hanya itu aja. Terus kemudian aku baca lagi, oh iya aku salah baca, aku akuin juga kok kalau aku salah baca gitu teman-teman ya, hanya salah baca. Jadi menurutku kejujuran dalam sebuah diskusi itu poin yang sangat-sangat fundamental bagiku loh bro, Jadi itu poin yang sangat fundamental, karena ya apalagi kita diskusinya soal ini kan bukan menyangkut ke teologis nih bro, ini kan soal literasi kan, secara literate kan gitu kan. Nah otomatis kalau ada literate-nya ya bisa nunjukin, kalau nggak ada literate-nya ya bilang nggak bisa nunjukin kan gitu kan bro kan. Tapi kalau nggak ada terus dibilang ada tapi muter-muter, nah itu saya pikir yang nggak etis juga dalam sebuah perdiskusian. Jadi selalu dikedepankan, kalau menurutku, aku ini orangnya mirroring. Jadi kalau memang diskusiku ini sama orang yang jujur terus berwibawa, orang Kristennya sopan, aku pasti begitu juga nih teman-teman, pasti juga gitu. Itu. Tapi kalau diskusinya sama aku nggak menghujat, tiba-tiba orang Kristen menghujat, saya juga bisa. Kalau cuman menghujat tuh semua orang di dunia ini bisa. Tapi pertanyaannya apakah saya mau kan gitu kan? Itu aja sih. Mungkin ada tambahan? Silakan Ustadz Dio atau mungkin Project. Silakan Ustadz Dio. Mungkin Ustadz Dio.
Iya. lagi di jalan. Lanjut Ustaz. Masalah kejujuran ya Bang Ardiansyah. Iya. Saya kira di hampir semua agama ya itu mengajarkan kejujuran dalam kehidupan. Apalagi kita di dalam Islam ya, ketika Nabi SAW bersabda, ya inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan seseorang ketika dia berusaha untuk terus menjadi orang yang jujur, maka Allah akan catat dia menjadi seorang yang sangat jujur. Itu ada dalam agama kita, dan aku yakin di Kristen pun ada gitu. Karena kan dari apa yang kita pelajari selama ini memang agama-agama yang ada, khususnya agama Samawiyah ya. Agama Samawi itu agama-agama yang ada kitab pedoman dari langit gitu. Ada wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka. Walaupun syariatnya berbeda-beda, dan saya yakin itu pasti ada. Dan tidak semua juga orang Kristen itu menghujat, sama Islam juga begitu. Ada juga teman-teman Muslim yang memang menghujat gitu. Cuman memang hujatannya itu terkadang lebih banyaknya balasan ya. Ketika ada teman-teman Kristen yang menghujat, itu dibalas dengan hujatan. Cuman kalau aku pribadi memang nggak seret gitu, nggak setuju dengan hujat menghujat ya, apalagi sampai berbohong dan segala macamnya, karena memang kita dididik untuk berdiskusi secara ilmiah ya, sebagai seorang akademisi itu lebih bermanfaat, dan aku kira itu insya Allah bermanfaat juga untuk kita semua. Kawan-kawan di bawah juga bisa mengambil manfaat, teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, jadi ada manfaat dari diskusi itu. Saya kira begitu Bang Ardi. Jadi ada kejujuran itu lebih penting, saya sepakat itu di situ. Ya, luar biasa Ustadz Dio, Masya Allah, Barakallah. Ini ada Bang Malikil nih. Halo Bro Malikil. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, suaranya kok berubah? Lah, berubahnya gimana? Kok nggak kayak biasanya? Agak jauh gitu suaranya ya? Maksudnya? Nah ini udah sama ini. Tadi nggak ada ekonya, sekarang ada ekonya. Kan biasanya ada ekonya. Lanjut. Gimana Bro Malikil? Saya baru naik, Bro. Oke, siap. Saya ini ya, bro ini. Silakan. Boleh minta Cek. tolong dibesarkan? Oh boleh. Silakan. Oke. Ya ini kita. Aku hapus aja ya ini ya tulisannya ya. Oh, oke. Aku nggak tahu. Oke. Aku malah nggak baca. Ini dari New Advent ya. Jadi ini adalah data dari Santo ini ya. Ini dari Traktat Santo Agustinus. Nah, dia membahas Yohanes 7:40 sampai 8:11. Ini udah aku terjemahin ya. Masuk mode terjemahan. Nah, di sini memang ada kasus itu. Sebentar. Nah, dan sekarang perhatikan bagaimana kelemah lembutan Tuhan dicobai oleh musuh-musuhnya dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bahwa padanya seorang perempuan yang baru saja berzina, dan mereka menempatkannya di tengah-tengah dan berkata padanya, "Guru, perempuan ini baru saja kedapatan berzina." Ya, intinya ini adalah perikop adultery yang dicatatkan oleh Santo Agustinus di dalam homilinya, dan beliau juga ada di kurang lebih abad keempat juga ya, Santo Agustinus. Dan memang tapi aku belum selidiki lagi ya, beberapa dari Vetus Itala atau Vetus Latina itu juga ada manuskrip yang mencatatkan itu. Nah, seperti itu sih, Bro. Nah, itu Oke, dari nggak sisi apa-apa, kita ya. Maksudnya aku tadi kan bilang bahwa ini di mana ada data. Nah, aku tunjukkan itu data. Seperti itu aja sih. Itu jadi bukan aku omong kosong. Oh, tadi dari Santo Agustinus. Nah, seperti itu. Iya. Itu yang pertama sih. Ya aku hargai sih. Cuman kalau kita masuk ke lebih dalam lagi kan harusnya kan ditunjukkan manuskripnya, karena bahasan kita kemarin kan kritik teks nih Bro kan. Cuman berhubung ya Bro Jack udah ngakui masih baca itu doang kan yang masih dibaca kan, belum coba nyari manuskripnya kan. Maksudnya nyari manuskrip yang lain yang bercerita tentang itu kan belum kan. Manuskrip dari Bapak Gereja ini ada, tapi kurang lebih di abad ke-6 atau ke-7.
Jadi memang ada Nah, itu, apa namanya itulah. salinan dari catatan dari si ini. Ya kalau di abad ke-6 sama ke-7 aku lebih percaya Bezai dong, Bro. Ngapain? Iya nggak? Oh iya, Bezai iya. kan abad ke-5. Jadi gini bro, bukan Iya. masalah lebih kepada Bezainya, gitu. Tetapi kenapa? Tapi lebih kepada ada manuskrip lain yang mengkonfirmasi. Seperti itu. Lagian apa namanya? Kalau kita bicara kritik teks itu kan harus ada dukungan dari beberapa, gitu kan. Nah, untuk istilahnya kita merekonstruksi gitu loh. Sebenarnya bagian ini ada atau tidak? Iya. Ya, silakan. Nah, justru yang andai pun nih bro ya, andai pun ada di abad ketiga nih bro, andai pun ya. Tapi buktinya kan nggak ada kemarin kan. Andai pun ada di abad ketiga ataupun abad kedua, ya andai pun ya, itu tetap secara akademis nih ya, bukan secara keimanan ya. Secara akademis itu sudah gagal itu bro, karena penulisan itu bukan ditulis pada abad kedua, kan gitu. Itu logikanya kan gitu tuh. Andai pun dia apa namanya salinan, nah itu pasti ditanyakan juga. Aku gitu. Jadi kalau itu disalin pada abad kedua ada nih, andai pun ada di abad kedua. Oke, pertanyaannya dia menyalin dari mana? Oh dari ini, akan gitu kan? Dari ini, gitu. Nah, berarti abad kedua ada, abad ketiga ada, abad keempat ada, abad kelima ada, abad keenam ada. Nah itu kan oke lah, nggak ada masalah. Meskipun abad ke-1 katakanlah Project belum bisa menunjukkan, tapi bisa menunjukkan salinan yang disalin pada abad ke-1. Contoh ini contoh. Abad kedua ada, abad ketiga ada, abad keempat ada, 5, 6 dan seterusnya ada. Oke, no problem. Tapi jadi problem di sini abad ketiga nggak ada, abad keempat di Sinaiticus gak ada, abad keempat di Vatikanus gak ada, di Alexandrinus juga gak ada, kemudian di Bezai tiba-tiba muncul abad kelima. Nah, itu abad kelima yang Bro Jack bilang didukung oleh abad ke-6 dan abad ke-7 ini nggak make sense gitu bro. Kalau mau didukung itu yang pertama dukungannya itu harus ada data manuskripnya dulu kan gitu kan, yang menunjukkan manuskrip sebelum abad kelima itu namanya didukung. Kalau didukungnya tapi belakangan abad ke-6 ke-7 ya apa bedanya didukung dengan manuskrip yang ada di abad ke-16? Nah apa bedanya? Sama aja, sama-sama di belakangnya kan gitu kan, rasionalnya ya kan begitu sih kalau menurutku Bro Jack. Silakan. Lagi bahas kodeks apa sih bro? Ayat apa? Oh, Yohanes 7 ayat 53 sama Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8. Ayat 1 sampai 11. Oh, oke. Lanjut Project. iya. Nah, jadi seperti ini ya. Apa yang dicatatkan oleh Agustinus itu berawal dari yang disebut sebagai homilinya. Nah, homili ini tidak sama dengan dia membaca secara total, gitu ya. Jadi dia ada ringkasan, misalnya kan ada tuh di Yohanes 3 mengenai Yesus berbicara dengan siapa? Nikodemus. Nah, dari Yohanes 3, kemudian masuk beberapa dari Yohanes 5, nah kemudian masuk ke Yohanes 7. Nah, artinya memang Santo Agustinus, dia juga pada waktu itu ada yang dia baca. Logikanya memang seperti itu. Hanya karena bukti manuskripnya itu tidak ada, nah bukan berarti bahwa dia tidak membaca itu. Nah, itu adalah dari sisi kita ya. Jadi ketika dia mencatatkan, maksudnya gini, kalau kita bicara Injil Yohanes secara total gitu ya, nah itu kan memang ada kompletnya di Bezai ya. Nah, tetapi
Agustinus itu dia juga mencuplik gitu kan, dan dia memang dalam homilinya gitu loh, jadi itu dalam khotbahnya dia mencuplik itu, berarti dia berasal dari mana? Dari sesuatu yang dia sempat baca. Nah, nanti juga akan sama kasusnya dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sorry ya bro, aku agak tarik ke sana ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada tiga kodek yang kayak kemarin ya, Fuldensis, kemudian apa-apa yang berasal dari Vetus Itala yang saya tunjukkan ke Bro Jibril. Nah, dalam kodek itu juga didukung oleh tulisan patristik seperti 1 Jerome. Bahkan ketika dikatakan adanya pengurangan itu, Jerome dengan tegas mengatakan seorang yang tidak bertanggung jawab itu telah mengurangi ini. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada catatan dari Jerome sendiri gitu loh. Kemudian dari Cyprianus, kemudian juga dari yang pencetus pertama itu siapa yang masuk ke Marcion itu, bukan Marcion, masuk ke ini Tertullianus. Marcionisme. Jadi ada, bukan Marcion, dia tidak masuk ke Marcion, tapi masuk ke Montanis. Dia masuk ke abad Montanis kedua akhirnya. Ya, abad kedua. Jadi ada dukungan dari bapak-bapak gereja, dan kita tahu bahwa kodek ini tidak berada dalam kebersamaan gitu loh. Namanya pun juga berbeda. Kalau misalnya teorinya dikatakan bahwa ini adalah satu upaya untuk membuat pabrikasi, nah ini kan juga berbeda-beda tempatnya. Dan sebaran itu penting kalau dalam kritik teks. Naskah yang mencatut 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada 2 tempat loh, di Italia sama di Kartago. Ada 2 tempat itu. Nah, demikian pula memang untuk merekonstruksi, makanya kan Alkitab yang kami miliki saat ini adalah hasil dari rekonstruksi itu semua. Oh, naskah ini tidak ada di sini, tetapi ada di sini. Memang ini beda tahun, tetapi ketika walaupun ini beda tahun, ternyata ada homili yang mencatatkan itu, maka sangat besar kemungkinannya memang ini ada. Seperti itu. Itulah kenapa saya juga terima Textus Receptus. Walaupun Westcott Hort saya juga terima Textus Receptus. Silakan. Oke. Sebelum ke saya mungkin Bro Malikil mau ngomong dulu. Silakan Bro. Iya, kalau dari Alexandrian ayat 53 ada. Oke, kita baca ya. Alexandrianus ya. Iya. Kita baca ya. Lalu ayat 8-nya ayat berapa yang nggak ada? Ayat tunggu. Alexandrian apa Washington ya? Aku lupa. Aku buka dulu. Sorry. Aku pastikan dulu deh. Gak enak ntar ngomong nggak ada datanya ya kan ya. Adanya tunggu. Washington. Iya, dari Vulgata juga ada. Ya, tunggu. Alexandrianus Yohanes 8 ayat 53 toh. Yohanes 753 Bro. Iya, 753. Iya, betul. Kai Tunggu. Eporeu Desan. Pokok Ekastos. Oke. Tunggu. Ntar ya. Aku buka dulu ya. Eskatos eiston oikon auto. Oke. Tunggu. Aku buka dulu nih di sini nih. Loh, Alexandrinus ya? Alexandrian. Alexandrinus kan? Iya. Ya, coba ya. Ini aku buka ya di sini, Bro. 0674B. JPEG 0674B. Tunggu ya. 0674B. Aku udah catat di sini. Mana ini? 06 Mak, kejauhan. Ini. Kecilin aja aku, Bro. Ini, Bro. Oke, aku izin gedein ya. Oke, kita baca di sini ya. Dulu, bentar. Gimana caranya gedein? Mak. Gedein dulu. Ini udah. Alexandrian ya. Oke, Alexandrian ya. Atau dibuat gede aja gimana, Bro? Enak nggak dibuat layar gede atau layar gini aja? Ya, silakan. Dibesarkan nggak apa-apa.
biar nggak terlalu mencicil, tahu nggak mencicil? Tata letak tidak dapat diubah. Gimana sih? Tunggu ya. Kemarin itu Kurang nyaman. yang setahu saya itu adanya di Washington, di Washington dan Yes, betul. ya, di Washington. Betul itu, Project betul itu. Kalau di sini nggak ada. Coba kita cek ya. Nah ini ya, abad kelima ya. Oke ya. Ini Yang kan mana coba saya lihat Alexandrinus kan? Alexandrinus. Oke ya, abad kelima ya. Oke. Oke. Nah, kita cek di sini Yohanes ya. Yohanes tunggu. Yohanes ini teksnya ini. Oke ya. Di sini ini Yohanes 6:22, 6:23, terakhir Yohanes 6 berapa ini? 50 kan? 50. Kita next pick ya. Nah, oke, next pick. Nah, setelah next pick langsung ke Yohanes 52, Yohanes 8:52, Bro. Satu pasal malah nggak ada di sini. 52 53. Itu ada Iya. 53 toh? Loh, Yohanes 7:53, Oh, Yohanes 7:53. Yohanes 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yang nggak ada. Itu. Jadi kalau Yohanes 8 ada tapi adanya hanya 52, 53, 54, 55 sampai dengan 59 doang. Oke. Itu dari sumbernya. Ini Ya, langsung, Bro. memang di Alexandrinus nggak ada. Oke ya. Nggak ada. Tapi kalau Project ngomong itu di ini bener memang. Aku akuin ya. Aku ini udah aku kumpulin nih, Bro ya. Di Sinaiticus nggak ada. Di Vatikanus nggak ada. Mana ya? Di Washingtonianus ayat tidak ada, 753 yang nggak ada. Kalau Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ada, tapi penempatan Washingtonianus ini kacau ini. Kacau, serius kacau kalau Oh kita iya, baca. kalau penempatannya memang beda-beda, betul. Nah, kacau kan? Bener nggak, Bro Jack? Ya, penempatannya Betul itu. beda-beda. Aku udah baca. Tapi memang aku ada udah di baca situ. itu, betul. Itu Bener. apa? Tapi Kodeksnya. ini juga abad kelima juga sama aja. Abad Ya, kelima juga. Itu kan jadi kan Ya itu kan? yang jadi keberatan Bro Malik ya. Aku cuma ini aja ya. Yang jadi keberatan Bro Ardi itu dia memaksa ada di abad muda gitu loh. Nah, itu. Jadi yang Abad maksudnya muda, bukan memaksa, abad tapi kan tua dalam dong. debat dia Abad tua membutuhkan dong, data Bro. yang Abad Kenapa, Bro? tuanya berapa? Abad tua dong. Abad tuanya Oh, sorry, berapa? abad tua. Kok abad Iya. muda Iya. gimana sih, Bro? Abad tua dong. Angka muda ya, berarti abad tua, abad yang lebih Iya. tua. Angka muda, Cuman, abad tua, betul. Memang ini kan sekali lagi ya. Jadi kalau kita bicara kritik teks, kita tidak bisa serta-merta sekedar ini ya, tapi memang ada beberapa kode-kode lain seperti yang ditunjukkan tadi ya. Ya, ada di Washingtonianus atau Washingtonensis ya, dia abad keempat atau abad kelima. Nah, itu juga ada dia. Nah, memang walaupun itu memang Ya. beberapa tempat itu berbeda. Itu ada. Jadi Iya. apa namanya? Kayak misalnya surah ini ada di depan, surah ini di belakang. Jadi kayak ketukar-tukar gitu loh. Nah, makanya dari situlah kayak Tectus Receptus itu kan memulihkan itu. Jadi tuduhan gini ya, kalau aku nggak ngomong siapapun, tapi tuduhan bahwa itu tidak ada dengan adanya bukti-bukti ini, maka ini bukti-bukti ini nggak bisa kita nafikan gitu loh. Bukti-bukti ini menunjukkan ya memang ada gitu loh. Walaupun terjadi perbedaan tahun, tetapi dengan perbedaan persebaran, maka bisa dipastikan bahwa ya memang ada. Seperti itu. Kayak misalnya gini lah, Matius Ya, betul. Markus berapa tuh? 16 itu ya. Markus 16 itu pun ada 3 perbedaan utama. Jadi ada yang longer ending, kemudian yang short ending, Ya, kemudian ini betul. terdapat di dalam beberapa kodek yang masing-masing kodek itu hanya memuat di atasnya aja, hanya memuat di tengahnya aja, hanya memuat di Iya. bawahnya aja. Nah, Betul. itulah kenapa yang kita sebut kritik teks itu adalah kita merangkum itu semua sampai kita tahu oh ini toh yang sebenarnya ada. Makanya kalau dengan maaf nih Pak Buas ya, Pak Buas aku disagree sama dia.
Pak Buas dia menganggap Markus 16 itu tidak ada. Nah, kalau buat saya ada. Kenapa? Karena kita nggak bisa menafikan Iya. naskah-naskah lain yang terjadi persebaran di situ. Seperti itu. Ya Oke. itu sih. Jadi yang kemarin dibawakan datanya sama Bro Jack ini Bro Malikil kan Papirus Hana. Ini betul memang abad ketiga ini. Udah saya cek di Vatikan. Ini abad ketiga mana ya tulisannya ya? Tunggu. Ah ini nih. Tapi tetap kopian ya. Salinan pada early third century ya. Anno Domini, oke? Jadi betul nih memang. Tapi yang ditunjukkan Bro Jack kemarin kan ini di 2B 6V nih. Nah, setelah kemarin Bro Jack aku suruh nunjukin nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Aku cari sendiri akhirnya. Yang soal apa itu? Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai Yohanes 11. 8. Coba kita buka dulu deh. 8 ayat 1 sampai 11. Ya, kita buka Yohanes. Bukan, maksud saya begini, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu dalam kodeks awal nggak ada. Nggak ada. Tuhannya begitu. Oh ya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Yohanes 7:53 sama Yohanes 53. Oke. 8 1 sampai 11. Nah ini loh. Nah ini nih. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11. Ini kan perikopnya kan perempuan yang berzina. Nah, Yahudi merasa keberatan dengan ini. Gitu loh. Karena untuk mengira orang berzina itu kan perlu beberapa variabel gitu loh. Nah, kemarin Bang Billy tanya di Yohanes 8 ayat 7. Ini kan, dan ketika mereka menyalahkannya, tetapi Yesus membungkukkan lalu menulis dengan dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ini intinya ya, aku nggak terlalu masuk mendetail ke anunya ya. Cuman intinya Bro Billy itu nggak setuju dengan adanya ayat ini karena masa sih orang Yahudi kayak gitu kan. Nah, itu urusan Yahudi lah, aku nggak seberapa anu kan kalau soal perjanjian lama. Nah, tetapi Bang, itu nggak ada ayatnya. Iya kah? Mana buktinya? Oke, aku buktikan. Pertama, kita buka di Kodeks Sinaiticus. Oke lah, kita buka dulu deh. Mumpung ada ini kan. 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada Sinaiticus. Udah dicek Bro? Belum ya? Di mana? Kita baca cek. ya. Belum cek. Oke, aku bantu ya. Aku bantu. Oke ya, di sini kita ke nah ini. Ini adalah akhir dari Yohanes 7:52. Oke. Kita baca dari sini ya biar nggak kepotong ya. Galileas, Egeretai. Setelah Egeretai, kemudian di sini ada Palin, Autois, Elalesen. Oke. Elalesen is Legon. Oke ya. Jadi di sini udah apa namanya? Setelah Egereta ini Yohanes 7:52 gitu loh. Coba mari kita cek di sini. Yohanes 7:52 tuh Egeretai kan? Oke ya, Egeretai. Setelah Egeretai kemudian Palin. Palin ini Yohanes 8 ayat 12. Ternyata benar. Setelah Egeretai di sini Palin. Oke, berarti nggak ada di Kodeks Sinaiticus. Kita ke Vatikanus, halaman 1361. Halaman 1361. Kita ke Vatikanus. Yang taruh sini lah anaknya yang biar dingin ya. Yang kasihan panas yang kuno. 1361 kita cek di sini. Aku udah catat 1361. 13. Nah ini nih. Jadi dasar perbandingannya kodeks awal ini. Ya, tunggu dulu Bro Malikin. Ya. Nih kan Egeretai. Setelah Egeretai Yohanes 8 kan?
Nih, setelah Egereta Yohanes 8. Nah, Yohanes 8-nya permulaannya apa? Mari kita baca. Ternyata di sini tulisannya adalah palin on autois elalesen is legon. Tuh. Ada ya? Legon ya. Nah, nggak ada juga berarti. Berarti Yohanes 7:52 terakhir, Yohanes 8:12 pertama. Oke. Sekarang kita cek di apa langsung ke loncat ke itu aja ya? Bro Jack ya? Ke Besai ya? Iya, bisa. Gimana Bro Jack? Iya, bisa. Besai langsung biar nggak kelamaan ya kan. Nanti kita kasih Jadi kesempatan. yang adanya di mana? Di Bisai. Ya, di Besai ini Oh, tiba-tiba tunggu. Nah, ini tiba-tiba di Besai. Ya, oke, di Besai kan. Besai ini tiba-tiba setelah mana. Oh, ini. Setelah Galileas ok Egeretai, kemudian muncullah Kai. Ini muncul Yohanes 7:53 Kai-nya. Setelah Yohanes 7:53 di sini muncul Yohanes 8 ayat 1 is. Heis itu. Bacanya karena ini Isus. Ini bukan Heis bacanya. Isus. Kenapa kok Isus? Ini Yesus. Coba kita cek Yohanes 8 Apa itu? ayat 1. Nomina Sakra kah? Itu masuk nomina sakra soalnya. Ah, ini Isus ini. Ini singkatan, Bro. Nomina Iya, Sakra. nomina sakra. Nah, oke ya. Oke, kita buktikan dulu biar teman-teman jadi edukasi di bawah. Betul nggak? Tuh, Isus. Betul ya? Isus kan? Nah, bukan Heis berarti. Nah, Isus. Oke. Jadi tiba-tiba muncul di sini gitu loh. Coba kita cek di sininya. Di sininya. Aduh, Mak, ini tulisannya anu kali ya. Yap. Mak. Manalah ini? Ah, ini. Nih. Galileas. Ok Egeretai. Terus setelah Egeretai ada Kai di sini. Nah, ini berarti Yohanes 7:53 setelah Kai di sini. Coba mana? Kai Itu kodeks apa itu? Bezai, Bro. Bisai. Iya. Bezai ini. Ah, tiba-tiba ini. Mana sih? Kai Eropegeu T mana ya? Kai Europeu Tesan Ekastos. Itu di atas Mana? tuh. Ekastos, Kanan. tunggu. Ekastos Eston Ton Oikon Auto. Ah, auto. Ah, ini nih. Nih. Ketemu kan? Oke ya. Ketemu ya. Ya, ini Yohanes 8 ayat Is. 1-nya. Betul ya? Itu yang nomina Sakra. Ya, betul. Isus ini kan. Yang maksudnya itu Isus gitu loh. Tapi kalau kita mau kritisi lagi ya nggak ke situ arahnya nanti. Yang penting ayatnya begini gitu. Ya itu Tapi, kan kapital semua. Iota, Iya. eta. Ya, betul. Betul. Oke ya. Nah, jadi sini ada di ini. Kemudian saya tanya Bro Jack waktu itu Bang Malikil, dia jawab ada di Papirus Hana. Ini Papirus Hana dari Vatikan. Setelah kita cek, ini abad ketiga. Oh ya, wah menarik ini. Aku baru tahu tuh, gitu kan. Setelah kita cek di sini, Soal Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. 753 Oh, sama 53. Yohanes 8 1 sampai 11. Ada di Itu. Papirus Hana. Ada di Papirus Hana, jawabnya Bro Jack.
Itu abad ketiga, betul abadnya ketiga, saya nggak nyangkal. Itu betul ini tuh. Nih ya, ini di sini. Tapi di ya, punya aku- saya Alexandrian itu ada loh Yohanes La 753. tuh, ini nggak ada bro. Iya, mungkin Nggak ada, salinannya bro. ya. Kalau punya saya ada loh. Coba kita buka. Iya. Tunggu dulu, jangan ke Alexandria. Ya, Aku lanjut, setiap lanjut. mau buka ini ke Alexandria. Kita baca dulu kan di sini kan. Nah, kalau di sini penjelasannya memang Yohanes 7 ayat 49 sampai Yohanes 8 ayat 22. Maka sebetulnya mungkin ya bagi yang nggak baca, oh ini ada di dalamnya kan gitu kan. Ada di dalamnya, tapi setelah kita baca coba kita cek di sini. Dan bersyukur alhamdulillah kelihatan dan bisa dibaca gitu loh. Kelihatan dan bisa dibaca. Nah, coba kita cek di sini. Egeretai, setelah egeretai kemudian di sini ada kosong, kemudian ada pi sama Sama lambda. bukan lambda apa ini. gitu? Ini A, bukan lambda, Bro. A. Pi sama A. Kalau lambda apa bacanya? Bukan. Ini A. Setelah pi sama alfa, kosong nih. Kosong. Itu Nah, A tuh coba ini A, dicoba. Bro. Ini A. Kalau lambda ini, Bro. Ini lambda, ini A. Nih. Nah, ini loh, ini G. Galileas. Galileas, ya. Galileas ini. Oke, terus Galileas. Ah, yang ini pi sama alfa, kan gitu. Nah, pi sama alfa ini baca pa ini apa? Kan hilang nih di sini. Oke, kita skip dulu hilang. Kita baca di sini. Ternyata di sini ada is. Bukan is, tapi is. Setelah itu ada lambda. Legon. Ada pa, ada is, ada legon. Ini ayat berapa? Mari kita cek. Mari kita cek mana ya tadi ya. Ya biar anu aja. Ah. Setelah pi ada a, setelah pi ada a, pa kan bacanya kan? Pa. Setelah itu ditemukan is. Setelah ditemukan is, ditemukan lambda, legon. Nah, ini ayat berapa? Ternyata ayat 12. Palin on autois elalesen ho is legon. Nah, berarti di data yang di ini ditunjukkan project ini nggak ada ayatnya. Tetapi salutku Bro Malikil, project ini mengakui bahwasanya oh iya ini nggak ada. Oh, salut itu. Yang penting diskusi itu jujur. Aku gitu aja sih. Udah dalam itu papirus sana. permasalahannya di situ Bro Malikil. Gitu aja sih. Lanjut Bro Malikil atau project silakan atau Ustaz. Jadi pembuktiannya bukan salinan tapi fisiknya. Dari kodeks itu ya. Enggak, pertanyaanku gini Autograf. loh. Ya, Bukan, fisik itu fisik pertanyaanku salinan gini. beneran itu, Bro. Bukan. Maksudnya begini, kan kalau salinan tuh banyak. Salinan versi mana? Itu. Ya. Nah, yang dibawa ini salinan yang bagaimana? Enggak gini loh, Bro Malikil. Pertanyaanku kan kemarin ke Bro Jack kan, ini kan tiba-tiba ada nih di abad kelima di apa Bezai? Bukan. Maksud saya begini. Nilai argumentasinya, apakah kodeks contoh ya? Apakah kodeks Alexandrian itu salinannya satu atau ada beberapa yang menyalin sehingga bisa disebut itu kodeks Alexandrian? Dasarnya apa? Dasar argumentasinya? Bukan, aku nggak ke arah situ, Bro Malikil. Arahku ke sini loh. Arahku Iya, kesini. maksudnya kan yang bro bawa itu contoh. Oke, kalau Sinaiticus memang nggak ada. Ya, Sinaiticus nggak ada, nah, Vatikanus nggak ada. Vatikanus belum saya cek ya. Ntar saya cek. Nah ini udah saya Vatikanus. cek barusan. Nah, lalu kalau Alexandrian ini kan macam-macam nih. Di saya ada, di Anda tidak ada. Lah, oke, Nah, itu. aku ngikutin Bro Malikil aja deh. Aku buka di yang Bro Oke, Malikil punya. oke. Ya wes. Di mana ini? Coba aku pengen tahu juga. Aku kan di sini punya Alexandrian nih. Nah, ini aku punya Alexandrian, ya kan? Tuh, nah, Alexandrian ya.
ternyata nggak ada kan. Nah, coba Bro Malikil linknya di anu dong sini, aku ketik. Coba kita buka sama-sama. Di mana? Bukan, saya lagi cari ini sumbernya. Yang saya dapat itu baru rekapnya dari sumber itu. Oh, Gitu berarti loh. resum. Berarti Iya. cuma resum. Iya, Oh, jangan nanti resum. takutnya dianggap itu kan kalau dimintai mana sumbernya, ya kan? Lebih baik saya cari sumbernya dulu. Ini Alexandrian beneran ngutip dari mana Nah, supaya mendingan pembuktiannya. mendingan iya, gua kasih gitu. tahu Bro Malikil. Nah, ini Bukan. Kalau itu saya punya Alexandrinus, ya. iya kan? Ya, yang Alexandrinus dengan Alexandrian sama nggak atau beda? Oke, kita cek kodeks Coba. Alexandrian. Alexandrian. Gini ya. Hmm. Oke, kita cek kodeks Alexandrian sama nih buktinya yang keluar Alexandrinus. Sama. Oh, iya, Sama. iya. Berarti variannya nanti saya coba cari sumbernya itu Coba Alexandrian. kita baca. Kita cek di tempat yang lain ya bro, barangkali ada varian yang berbeda juga. Nah itu maksud saya. Ya kita cek. Takutnya Nggak ada apa-apa, varian yang lain. nggak apa-apa. Bagus itu, aku suka baca-baca. Kalaupun wah di sini ada, loh gimana sih? Gitu kan. Coba kita cek. Nah itu aku penasaran juga kok Bro Malikil resumnya itu ngambil dari mana gitu. Jangan-jangan hanya ada dua kemungkinan Bro Malikil. Yang satu resumnya bener dan ada, yang satunya kesimpulannya resumnya itu salah gitu loh. Itu sih kemungkinannya cuman itu, bener nggak? Nanti saya coba cek sumbernya dari mana itu. Oke, siap. Ini kok masuk ke sini nih? Apa ini? Coba. Ini kok kemana-mana ditanyain kodeks ya, kok malah larinya kemana-mana ini. Asem. Oke ya, kita sambil cari. Atau Bro Jack mau menyampaikan sesuatu? Silakan Bro Jack. Jadi memang gini ya, ada kalian kan minta yang di abad keempat gitu kan. Cuman memang di abad keempat itu, ini sama-sama abad keempat juga itu ada. Nah itu adanya di Vetus Itala, di dalam itu Codex translate itu, bro. Vercellensis namanya. Dalam Codex Vercellensis 375 Masehi. Nah, tetapi kasus itu terpotong gitu ya. Jadi kalau Yohanes 7 ayat 53, Yohanes 7 sebentar ya. Itu kan Yohanes 7 kejadian 7 sih. Sebentar. Yohanes 7 ayat 53. Bentar ya. 50. Nah ini aku tapi itu- punya yang lain nih bro. Bentar. Sebentar. Enggak, ini cuman tapi ini baru lanjut. prematur ya. Aku kalau prematur aku bilang di dalam Codex Vercellensis, aku baca nih dari Codex Vercellensis, dia mengatakan bahwa dia memuat Yohanes 7 sampai Yohanes 8. Kodeks Nah, Kodeks apa bro? Vercellensis. Vercellensis. Coba kita cek ya. Double L ya. Kodeks. Codex Kalau Vercellensis. Bro Jack bisa nunjukin langsung, aku gedein Bro Jack. Kalau bisa nunjukin tapi langsung. ini aku belum bisa tunjukkan sampai itunya. Ini masih dari info wiki. Ringkasan. Bukan juga sih bro. Ya kalau cuman ringkasan jangan ringkasan lah. Kalau Iya, bisa ini juga ya bukan kita baca ringkasan. gitu kan. Nah itu Codex Vercellensis. Tapi aku belum mendapatkan yang sampai online ya. Dia kurang lebih di abad Ini keempat. bahasa mana ini bro? Bahasa apa ini? Vetus itu kan bahasa Italia bro. Bahasa Ini Italia. Vetus ini bro. Iya, Vetus ini, Vetus Betul, Latina memang. ini. Iya Vetus Latina. Waduh. Makanya kan aku tadi bilang Ini itu jangan yang termasuk Vetus Vetus lah. Latina. Loh, Ya yang gini Greek loh lah bro. Yang diminta ini waktunya atau bahasanya, sekalian bahasanya. Ya kan asal muasalnya semua itu kan ditulis dalam Greek toh. No. Itu di abad awal itu sudah disalin berbagai macam bahasa, Iya termasuk tapi Greek. Aramaik. Tapi Greek kan yang pertama kan.
Greek Sejarahnya itu Greek bukan, loh, bro. ya betul. Greek itu bukan pertama. Ya kita kan tidak ada di masa waktu itu karena ada satu penelitian juga tentang Aramaik. Ya, Aramaik itu juga dianggap sebagai sumber Aramaik yang awal ya, bukan Aramaik salinan dari Yunani Aramaik yang itu ada. Ya, oke, Ya, kalau- kita kalau punyanya pembuktian, Romo Aldo kalau- itu Romo Aldo itu abad kelima adanya. Kalau pembuktiannya itu umur dari naskah itu dan bahasa, ya saya rasa sih kurang relevan karena Alkitab itu diterjemahkan dari dalam berbagai bahasa. Ya, Termasuk- ini Nah. yang jadi masalah, kita cek ya di sini. Aku kan juga punya sumbernya nih. The Bible Journey.org gitu kan. Who wrote the Gospel yang pertama ya kan. Terus kemudian di sini ada Mark, Luke, Matthew, John gitu kan. Terus kemudian nah ini ditulis di mana ini? Mereka semua ini nulis di mana coba? Coba kita baca di sini. Rome, where Mark's Gospel was written. Roma. Jadi pakai bahasa Yunani, bro. Semuanya pakai bahasa Yunani. Jadi makanya kenapa memang nggak bisa dipungkiri data itu semua kodeks perjanjian baru nggak bisa dipungkiri semuanya berasal dari bahasa Yunani begitu loh. Bro Ardi, Jadi Greeknya. Bro Ardi, begini Bro Ardi, kalau ditemukan kodeks terjemahan ke bahasa Latin di abad keempat, tepatnya 370 tahun. Berarti secara logika dia menerjemahkan dari kodeks yang sebelumnya yang berbahasa Yunani. Ya, persoalannya di manakah kodeksnya itu? Kan yang ditanyakan begitu. Apakah lebih tua daripada Vatikanus dan Sinaiticus? Ya tentu saja, tapi belum ditemukan. Karena apa? Vatikanus dan Sinaiticus itu kan ditemukan abad 16, padahal ditulis abad keempat. Loh, kemana aja selama ini? Selama 12 abad kemana? Memang kita nggak pernah tahu. Kalau kelak nanti ditemukan lagi, itu menjadi sinyal bahwa Alkitab tetap sama dari yang sekarang, dari yang abad sebelumnya, bahkan abad keempat sama kan. Cuma perbedaannya adalah ada beberapa ayat yang hilang, yang belum terrekord, dan itu kenapa jangan dijadikan sandaran bahwa semua Alkitab disandarkan oleh Vatikanus dan Sinaiticus, nggak diterjemahkan dari situ, tapi dari kodeks lain. Nah, kodeksnya itu mungkin belum ditemukan, tetapi ada fakta kan kodeks itu setelah diterjemahkan ke bahasa Latin jauh lebih tua daripada Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, berarti kan ada kodeksnya lagi, yang aslinya lagi, yang berbahasa Yunani, mungkin dari abad awal, dari abad kedua mungkin bisa jadi. Karena penulis-penulis kan sekarang sumber primernya kan belum ditemukan, baru serpihan Hana aja kan abad ketiga. Kalau abad ketiga dan sudah rusak, bisa jadi yang abad pertamanya lebih rusak lagi, tetapi sempat terekam oleh penulis-penulis penyusun dan menjadi satu kitab yang lengkap. Cuma sekarang belum ada buktinya, belum terbukti bukan berarti nggak ada ya, gitu loh, bukan berarti nggak ada, bisa saja nanti ditemukan. Gitu. Nah, konsep berpikir ini harusnya diterapkan juga kepada Quran. Kalau memang Quran sekarang sudah lengkap, tapi mengapa yang paling tua hanya ada 2 lembar? Kan pertanyaannya gitu. No, jangan masuk ke sana, bro. Biarkan kita berdiskusi sama saja. Maksud saya logika yang sama. Bukan berarti 114 surah itu fabrikasi, kan enggak. Itu kan ada alasannya. Cuma yang tertua kebetulan hanya ditemukan dua surah aja gitu. Kalau kita malah yang tertua ditemukan sudah lengkap, hanya hilang beberapa ayat saja gitu loh, Bro Ardi. Jangan bilang 2 surah dong kalau ke Ardiansa. Bahaya itu. Itu berubah anginnya, bro. 18. Ayo jadi. Iya. Itu 18 ini. 18 Itu berbahaya folio, kan? kalau cuman bilang cuman 2 surat itu berbahaya. Ya, karena Nanti kalau dimintai keterangan, bro tidak bisa membuktikan, repot. Ya Udahlah. gini kan Birmingham itu bagus kok Ardi meluangkan waktu untuk meneliti. Ya support lah, janganlah kau buyarkan niatnya.
Nggak gitu. Aku sejauh diskusi sama Bro Jack ya, dengerin Pak Ayu jadi pinter. Waalaikumsalam Ustadz Janje, Masya Allah. Aku sejauh ini, saya lanjut ya Ustadz Janje ya, sebentar ya. Iya. Sejauh ini aku diskusi sama Bro Jack, meskipun aku bahas kitab suci ini, aku nggak pernah loh bilang bahwasanya menghina Bro Jack gara-gara kitab sucinya yang kayak gini dan kayak gini, nggak pernah loh aku. Makanya aku di sini diskusinya saya juga nggak menghina Bro Ardi. Saya menggunakan logika yang sama. Loh, tapi kalau Bapak bilang cuman 2 ayat itu berbahaya loh itu. Enggak bilang 2 ayat. Yang tertua ditemukan di Birmingham itu kan hanya 2 surah, ya kan? 2 surat Gitu. kan? Nah kan berubah anginnya tuh. Ya 2 surat. Maksudnya tidak, kita orang Kristen nggak berpikir bahwa Udahlah, lanjut Bro Jack, nanti lah kapan-kapan saya naik lagi. boleh berpendapat. Orang Kristen Oke, nggak Bro, berpikir balikin lagi, bahwa Bro. 112 surah lainnya fabrikasi nggak begitu. Justru itu semakin meneguhkan bahwa Al-Quran terjaga karena tidak ada perubahan sama sekali sejak awal. Ada 2 surah yang Itu sama persis isinya. gini, gitu loh. Ayo jadi pintar. Sebentar, Bang Ayo. Itu kalau narasi begitu berbahaya loh. Kalau bilang, katakanlah gini ya, Al-Quran cuma ada 2 surat lah. Oke, bukan 2 ayat. Oke lah. Itu berbahaya loh itu. Lebih baik itu di-keep dulu, saya menjaga Anda, di-keep dulu. Kita selesaikan yang ini dulu sama Bro Jack. Kita di sini diskusi kok. Bahkan Bro Jack itu nggak pernah saya larang untuk bertanya tentang Al-Quran, nggak pernah loh. Nggak pernah. Saya nggak sedikit pun menyerang. Saya hanya membawa ini kepada logikanya. Siap, Ustadz Danja, siap. Dasar logika Abang mengatakan Al-Quran itu hanya 2 surah di Birmingham. Dasar logikanya apa, Bang? Karena itu yang ditemukan hanya ada 2 surah kan, itu yang tertua kan. Oke, ketika hanya itu yang ditemukan, apakah Abang bisa mengambil konklusi bahwasanya Al-Quran yang lainnya, isi dalam Al-Quran yang lain selain 2 surah itu adalah batal, begitu? Enggak gitu, justru saya mempertanyakan logika Ardi ketika tidak ada Markus 16 di Vatikanus dan Sinai itu. Enggak, aku nggak bahas Markus, Bapak. Aku nggak bahas Markus. Gitu loh. Ini Aku nggak bahas Markus. 1, 2, Yohanes 7 ayat 53 itu kan nggak ada di Vatikanus dan Sinaiticus. Iya. Bukan berarti yang ada sekarang adalah fabrikasi atau sisipan gitu loh maksudnya. Ya, oke. Tidak ditemukan. Oke, Soalnya tidak sabar ditemukan, gitu dulu loh. ya Pak Ayo ya. Aku sama Bro Jack dulu ya. Sabar ya. Oke, silakan Bro Jack. Bro Jack mau open cam, mau buka data atau gimana Bro Jack? Masalah Versalensis tadi, aku masih prematur ya. Aku belum berani mengatakan bahwa itu ada. Aku udah bilang prematur. Tapi kalau yang ku berikan tadi dari apa namanya? Dari Yohanes apa tuh? Santo siapa tadi itu? Agustinus. Nah, itu yang pertama adalah kalau itu memang beneran ada dari Santo Agustinus, kemudian juga dari Vulgata. Tapi kalau yang dari kodek yang terakhir tadi, Washingtonese juga ada ya, sepertinya ya. Kemudian kalau yang kodek Versalensis tadi, aku masih prematur. Jadi aku karena belum ketemu kodeknya. Nah, sebentar Bro. Iya, Tapi betul. memang dari sebentar. Tapi memang dari awal logika berpikir kita dalam kekristenan itu adalah apa yang tidak ada di sini itu ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi dan aku udah ngulang ini ya. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana persebarannya. Oh, itu ada di sana, ada di sini dan lain sebagainya. Maka disitulah diambil kesimpulan bahwa ya ini memang terdapat di situ. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Aku nggak jauh-jauh. Silakan kalau ada yang ini. Iya. Adiansa, boleh saya Siap. menunjukkan data saja? Boleh. Sederhana, tetapi Silakan, hubungan Pak dengan Dance. apa yang disampaikan tadi. Tadi kalau tidak salah Melek menyampaikan bahwa bahasa pertama-tama manuskrip itu ditemukan itu bahasa apa? Ya, ini saya ada Alkitab yang menerangkan itu di balik Alkitab ini. Ya ini. Tapi ini bahasa Inggris. Saya terjemahkan saja ya. Tapi dengan jelas di sini menyimpulkan para rasul-rasul itu menulis pertama-tama dalam bahasa Yunani
lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Pertama dalam bahasa Yunani, pertama Greek. Nah, di sini para rasul menulis dalam bahasa Yunani, lalu dibukukan, dijadikan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Kenapa? Duh. Karena, Gimana saya sih, Pak bacakan Dance? ini datanya. Karena gini, pada zaman ya waktu pendudukan Yunani kan tahun 338 sebelum Masehi. Sesudah itu penguasa diganti oleh Yunani tahun tahun Masehi. Jadi pada zaman itu bahasa Yunani sudah kurang dipakai. Yang dipakai justru bahasa Latin karena penguasa itu adalah orang-orang atau bangsa Romawi. Nah, ini saya bacakan sini. What is the ini. Nah, sementara ya ini. Oke. What is Aramaic? Apa bahasa Aram itu? Nah, sini. Oke. Aramaic is a Semitic language related with Hebrew and some Italian. Bahasa Aram adalah bahasa yang ada hubungan dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Italia. Ya. Is related with Spanish yang dihubungkan dengan bahasa Spanyol. Aram had become everyday language in Palestine the time Jesus Christ. Jadi bahasa Aram itu bahasa yang dipergunakan ya di Palestina. Oke. The time Jesus, di zamannya Yesus, yang adoptedly preach Aramaic, yang tidak diragukan lagi bahwa Yesus berkorban dalam bahasa Aram. He saying and teaching, baik perkataannya maupun pengajarannya, ya, yang the first record in the language, ya, sebagai catatan pada bahasa itu. For a few traces of the Aramaic, dan ada catatan yang dalam bahasa Aram, remain in Gospel, seperti yang kita lihat ya catatan ini pada Markus pasal 5 ayat 15-34. Nah, kita mulai di sini. Melalui bahasa Arab, Tuf Aramaic dokumen that let use by the gospel writer. Nah, melalui bahasa Aram ya melalui dokumen bahasa Aram ya yang tidak diragukan lagi, ini the place used by the gospel writer, yang ditulis, yang para penulis gospel itu ya, jadi tidak diragukan lagi itu dipergunakan oleh penulis gospel. Jadi itu bahasa Aram. They record the story of Jesus life in Greek. Lalu ditulis di zaman penulisan itu dalam bahasa Yunani. Jadi itu dibukukan dalam bahasa Yunani tetapi ditemukan oleh penulis dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Aram pertama. Saya tanggapi boleh nggak nih, Ardi? Biar Bro Jack dulu lah. Tunggu, silakan Bro Jack. Enggak setuju aja dengan jawaban dari Pak Dance. Lanjut. Iya udah. Ya udah lah, silakan. Sadia atau Ayu jadi pintar, silakan deh. Udah lah, aku tak diem dulu. Ya, sesuai tradisi yang menyatakan bahwa Markus adalah penulis Injil pertama, ya Markus kan bukan murid Yesus ya. Jadi wajar kalau dia menuliskan itu dalam Greek, dalam Yunani. Nah, tetapi Papias sempat menyatakan bahwa Matius sebenarnya ditulis dalam bahasa Ibrani awalnya, dan itu belum ditemukan proto Injil yang berbahasa Ibrani, proto Hebrunya ya belum ditemukan. Yang ditemukan adalah Matius berbahasa Yunani. Artinya Matius
Atau begini logikanya, Matius menuturkan kepada penulis ya dalam bahasa Aram bisa saja atau Ibrani, atau dia pernah menulis dalam bahasa Ibrani tetapi pengalaman-pengalamannya bersama Yesus tapi tidak membentuk sebuah narasi. Nah, Injil ini kan ditulis dan melalui persuntingan juga yang menjadi penulis dan sebagai editor juga supaya penulisan itu menjadi menarik ya, ada kronologi peristiwa seperti ini, lalu ada pustakanya berasal dari Perjanjian Lama misalnya, itu kan memenuhi kaidah-kaidah penulisan dalam sebuah Injil. Jadi memang nggak bisa dipahami bahwa Injil ini firman Tuhan seperti yang dipahami oleh orang Islam, bahwa Injil ini diturunkan kepada adalah perkataan-perkataan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya, nggak gitu. Jadi Injil memang ditulis jauh setelah Yesus mati dan dalam upaya membangkitkan lagi sosok ini supaya lebih dikenal ke kalangan masyarakat lebih luas. Ditulislah Injil ini ya, dan penulis yang paling pertama jelas Markus ya, dalam bahasa, dan kedua disusul Matius. Matius ini muridnya Yesus tetapi ditulis dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan menjadi Yunani. Nah, yang menjadi persoalan adalah kemana semua catatan-catatan yang primernya ini ya, yang berbentuk papirusnya. Kan ada yang rusak, ada yang sudah hilang, tetapi sebelum hilang telah berhasil didokumentasikan menjadi sebuah kodeks. Nah, itu kodeks itu ada yang diterjemahkan. Nah, kalau kodeksnya belum ditemukan ya bukan berarti tidak ada ya. Toh juga Vatikanus dan Sinaiticus kan ditemukan juga berapa abad selama ini kan kita nggak pertanyakan dari mana sumbernya, kan enggak. Tapi begitu ditemukan, lalu ditemukan banyak ayat yang tidak ada, kita tuduh, wah ini berarti fabrikasi. Ini kan tuduhan skolar barat ya, bukan Islam. Ini persoalan lama, ini udah dari 20 tahun lalu udah pernah dibahas. Jadi maksud saya nggak ada Kristen memang nggak ada fabrikasi, karena Kristen jujur memperlihatkan semua data-data sampai ribuan catatan yang potongan-potongan itu sebagai bukti bahwa Alkitab pernah punya sumber yang sangat kuno ya, berasal dari abad ketiga itu, dan nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan ya berarti perubahan salinan, misalnya kesalahan-kesalahan itu, dan wajar. Dan kita tidak menganggap bahwa ini menjadi derajatnya menjadi turun, karena Injil nggak bisa disematkan sebagai kitab suci firman Tuhan, nggak bisa. Injil hanyalah biografi Yesus dan tentang kiprahnya. Jadi nggak masalah kalau ini tidak disejajarkan sama Al-Quran, Kristen nggak ada masalah. Quran memang murni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi, ya itu silahkan. Tapi Injil bukan. Itu aja. Jadi kita jangan disejajarkan terus. Karena apa? Kalau disejajarkan ya akhirnya kita akan mencoba melihatkan kekurangan-kekurangan Injil. Injil mah nggak apa-apa disejarkan sama hadis pun nggak ada masalah. Ya walaupun katanya dengan maudhu pun nggak bisa karena nggak ada tradisi sanad dan perawi yang ditunjukkan oleh. Ya memang metodenya beda. Ya metode periwatan hadis kan memang tidak sama dengan penyusunan Injil. Hadis kan memang tidak sama dengan penyusunan Pak Ardi. Cukup baik gitu. Kristen Pak juga Ardi punya. Kaltim di mute dulu dong Pak Ardi. Pak Ardi. Oke, thank you Pak. Oke, lanjut bro. Ya, jadi metode yang digunakan oleh penulis-penulis Injil ya metode yang kurang lebih sama ya, ada tradisi Bapak Gereja yang dipercaya, walaupun kita nggak tulis diriwayatkan oleh ini enggak, tapi karena kita murid-murid menulis itu kan masih satu abad dengan Yesus. Yesus nggak ada tahun 34, tahun 56, 60-an sudah ditulis tuh Injil. Walaupun Injil itu ditulis oleh orang-orang yang sejaman sama Yesus, makanya nggak perlu ada penuturan siapa, sanadnya jelas ke Yesus, ke murid-murid. Perawinya memang tidak diketahui siapa, karena memang kaidah penulisan nggak menuntut kita ini siapa menulis siapa gitu. Itu aja Bro Ardi ya penjelasan saya ini.
memang saya juga tidak merendahkan kelasnya Injil menjadi lebih rendah, enggak. Tapi ya memang faktanya begitu. Injil tidak bisa disejajarkan sama apa yang diklaim Quran sebagai firman Tuhan. Injil bukan firman Tuhan. Injil adalah catatan murid-murid mengenai Yesus yang dianggap Tuhan sama mereka gitu ya. Jadi itu informasi yang harus diketahui oleh Kristen, makanya tentang siapa Yesus, makanya itu Injil ditulis gitu loh. Makasih. Oke, kalau Bro Jack mau nanggepin, setuju nggak Bro Jack dengan pernyataan beliau tadi? Nggak setuju dengan ini ya, Pak siapa tadi? Pak Ayo. Bahwa Tapi kita pastikan dulu ya, Bro Jack, bahwasanya Pak Ayo ini Kristen loh. Kristen ya, Pak Ayo ya? Enggak, sebentar. Aku majority setuju. Aku hanya tidak setuju masalah bahwa Injil disejajarkan dengan hadis ya. Kenapa? Karena jarak antara hadis dengan baginda Nabi itu kurang lebih 200 tahun gitu. Jarak antara para perawi hadis dengan baginda Nabi itu 200 tahun. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah murid-murid langsung dari Tuhan Yesus. Jadi kalau masalah bagaimana periwayatan atau kalau kita bicara mengenai bahasa Kristennya apa ya? Bahasa Kristennya itu bagaimana wahyu itu diturunkan atau transmisinya. Nah, itu cara transmisinya memang berbeda. Nah, itu. Jadi ketika kita bicara Quran, maka transmisinya itu adalah sesuatu yang didiktekan oleh malaikat. Melalui malaikat kepada baginda Nabi. Nah, sementara baik Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak ada satupun yang melalui transmisi didiktekan. Semua melalui transmisi pengilhaman. Nah, apa itu pengilhaman? Pengilhaman itu kita umpamakan seperti ini. Seseorang punya perahu berlayar gitu ya. Nah, dia angkat layar. Nah, kemudian angin menghembuskan. Seperti itu. Nah, demikian pula Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka memang mencatat kronologi Yesus, mengenai sejarah Yesus, tetapi dalam catatan itu Roh Kudus menghembuskan sehingga tulisan itu di dalam doktrin kekristenannya itu disebut sebagai firman Allah. Nah, seperti itu. Jadi bukan firman Allah di dalam kekristenan bukan berarti bahwa itu sesuatu, karena memang ada yang memang oral dari Tuhan. Contohnya Tuhan berfirman seperti ini. Itu memang oral dan itu memang tercatat gitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai inspirasi ya, maka dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak bisa disebut sebagai berisi firman Allah, tidak. Melainkan yaitu firman Allah. Ini kalau kita bicara doktrin Kristen ya. Kejadian sampai Wahyu yaitu firman Allah. Tetapi transmisinya, nah itu bukan melalui dikte, melalui pengilhaman. Nah, di dalam pengilhaman itu memang kita tahu banyak juga catatan, karena waktu itu belum ada flash disk, belum ada apa. Nah, itulah kenapa ada yang kita punya namanya, mau tidak mau harus ada namanya rekonstruksi manuskrip. Seperti itu. Tapi kalau dalam autografanya, makanya dalam doktrin kita ya yang di Chicago itu ya. Nah, dalam autografanya ya memang tidak ada salah. Yang kita miliki sekarang adalah salinan dari salinan. Itulah kenapa kita berusaha untuk itu tadi. Ya, gitu sih. Aku setuju dengan Pak Ayo, cuman beberapa frase tadi yang mengatakan itu ya mungkin agak berbeda kita, Pak Ayo. Thank you. Ya. Ini ada intromosi nih. Saya juga agak berbeda dengan pemahaman Kristen soal pengilhaman ya. Tunggu dulu Pak Ayo. Pak Ayo tunggu dulu. Ya, Tadi Pak Ayo bilang Markus bukan murid Yesus. Bro Jack bilang Markus murid Yesus. Gimana nih yang benar? Markus adalah muridnya Petrus ya. Berarti Jadi, bukan murid Yesus. Bukan. Matius yang murid Yesus, Nah, tetapi itu gimana Bro Jack? Lukas muridnya Paulus. Aku kok semakin bingung ini gimana? Iya. Jadi Kita gini, sapa dulu ya. Markus. Tunggu. Aku ada tamu. Sapa dulu ya. Aku sapa dulu bentar ya Bro Jack ya. Oke. Assalamualaikum Bang Indra. Tapi orderannya apa? Bang Indra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke, lanjut. Silakan Bro Jack. Menurut catatan dari Hippolytus dari Roma ya, baik Markus dan Lukas itu adalah
salah satu bagian dari ke-70 murid. Nah, apakah Markus itu bukan murid langsung Yesus? Ya, memang dia bukan murid langsung dalam ring 12 orang, bukan. Tetapi bahkan ketika para rasul berdoa di dalam peristiwa Pentakosta, nah, itu mereka berdoa di rumah siapa? Di rumah Markus, atau kita sebut sebagai Yohanes Markus. Markus ini tercatat dia di dalam Alkitab sebagai orang yang lari telanjang itu waktu Yesus ditangkap. Nah, itu adalah Markus atau Yohanes Markus. Nah, memang kalau kita bicara ini, kita juga harus menggunakan data-data sumber pada masa itu. Jadi merekonstruksi semuanya itu juga kita harus terjun ke tahun-tahun itu, abad-abad pertama. Nah, di abad-abad pertama itu ada namanya Sinaksarion. Nah, Sinaksarion itu juga mencatatkan bahwa mereka berdoa di rumahnya si Markus waktu terjadi peristiwa Pentakosta. Nah, berarti Markus itu walaupun bukan ring 12, tapi dia selalu menyertai Yesus sebagai salah satu bagian dari muridnya. Nah, kemudian mengenai Lukas itu juga dicatatkan sebagai orang yang sempat murtad ketika Yesus mengucapkan perkataan keras dalam Yohanes 8, bahwa dagingku adalah makanan. Nah, itu dia nggak bisa terima dan dia keluar, dia meninggalkan. Nah, kemudian melalui pelayanan dari Paulus, dia dipulihkan, dia dikembalikan. Ya, mungkin aku nggak tahu, mungkin backgroundnya dia karena backgroundnya dia dokter dan lain sebagainya. Tapi kayaknya nggak enak deh kalau aku ngomong terlalu banyak. Silakan. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang lain dulu ya. Ustadz Dio, gimana Ustadz? Atau Bang Indra, silakan. Kita biar adil dapat waktu satu-satu gitu kan. Silakan Bang Indra. Baru masuk Bang Ardi, aku mau nyimak dulu. Oke, silakan. Baik, silakan ditanggapi Bang Ayu Jadi Pinter. Tadi gimana tanggapan dari Abang? Berarti kan nggak ada yang salah ya dengan ucapan saya bahwa Markus bukanlah murid Yesus secara langsung, tetapi anak didik, anak rohaninya Petrus ya. Dan Lukas bukan murid langsung yang ring 12, tetapi murid yang dilayani oleh Paulus. Jadi nggak ada masalah ya. Saya tidak masuk dalam ring 12. Oke. Nah, tapi yang saya tidak sepaham adalah soal istilah pengilhaman. Nah, ini pengilhaman takutnya suka dipahami menjadi seperti pewahyuan seolah-olah Roh Kudus bicara dan bicara kepada penulis-penulis Injil, lalu ketika didapati perbedaan, akhirnya Roh Kudusnya salah gitu kan, salah ngasih informasi. Nah, ini yang sesat sebenarnya. Sebenarnya gini, pengilhaman itu adalah ketika dia mereka memiliki ide untuk menuliskan Injil, itu ilham namanya. Idenya, wah gua tulis ini Injil nih, tentang apa ya Injil. Nah, kalau sumber primer dari penulisan Markus, saya jamin 100% menurut keyakinan saya adalah bersumber dari Petrus ya. Petrus adalah murid langsung Yesus. Petrus menuturkan hal itu, semua kejadian-kejadian itu kepada Markus, dan Markus menuliskannya dalam bahasa Yunani karena Petrus nggak bisa berbahasa Yunani ya. Jadi tulisan-tulisan itu menjadi ide lagi kepada murid yang lain, karena Markus ditulis paling awal, lalu murid yang lain, asik juga ya kita nulis tentang pengalaman kita. Jadi idenya bukan semua tulisannya diilhamkan. Nah, Matius menuliskannya menurut pengalamannya karena dia murid Yesus langsung, makanya disinyalir dia menuliskannya dalam bahasa Ibrani. Cuma tidak ditemukan teks aslinya penulisan Matius ya, tapi teks yang ditemukan adalah teks-teks Yunani hasil dari transliterasi ya. Karena Papias pernah menyebutkan, Papias di abad 1 menyebutkan bahwa Matius menuliskan Injilnya dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian Yohanes yang terakhir, kemudian Lukas juga menulis. Nah, Lukas ini menulis bukan dari ilham juga dari Roh Kudus, enggak, tetapi dari catatan-catatan yang dia temukan tentang Yesus. Banyak orang yang nyatat tentang Yesus. Catatannya banyak sekali ya. Ada yang apokrif, ada yang apa. Dia susun. Bagaimana juga dia bertemu
langsung dengan ibunya, mengobservasi bagaimana soal kelahirannya begini-begini, itu didapati bukan dari ilham tetapi dari observasinya dia. Dia juga dituturkan oleh Paulus juga tentang pengajaran-pengajaran Yesus ya, walaupun Paulus tidak pernah bertemu, tapi kan Paulus menjadi rekan sekerja rasul-rasul, jadi banyak sekali yang didapat oleh Paulus dari murid-murid Yesus. Nah, Lukas benar-benar mencatatnya dari sumber catatan data yang ada. Itu dia jelas nggak, karena ada Lukas 1 dia bilang menurut sumber catatan-catatan yang ada dia menyusun lagi ya, dia menyusun ulang catatan-catatan itu menjadi satu kesatuan dalam sebuah Injil, memenuhi kaidah penulisan Injil. Lalu Yohanes yang terakhir ya, Yohanes berbicara mengenai filsafatnya ya, secara filosofis ini Yesus ini siapa, makanya diawali dengan Yesus ini awalnya adalah Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes menuliskan Injilnya agak berbeda dengan 3 sinopsis tadi. Jadi ya itu saya bilang murni penulisan ini murni scientific ya, scientific ways, bukan pengilhaman yang didiktekan kejadian. Misalnya gini ya, saya kasih contoh. Waktu Yesus ditahan, ditanya oleh Ananias atau itu kan nggak ada satu murid pun yang mendampingi dia. Bagaimana bisa tahu murid-murid penulis menuliskan kejadian yang mereka nggak saksikan ya? Itu gampang jawabnya ya, itu dari kepala tentara Roma yang telah bertobat. Dia menuturkan waktu kejadian ditangkap dia gini-gini loh. Misalnya seperti Yesus berdoa di Getsemani, kan nggak ada yang saksikan. Bagaimana mereka tahu Yesus mengeluarkan air mata atau seperti peluh darah gitu? Ini siapa yang ngasih tahu? Jangan bilang wah Roh Kudus membisikkan, ya nggak gitu. Itu bisa jadi Yesus cerita kamu nih tidur, aku sampai nangis darah berdoa, kamu malah tidur. Bisa aja kan kayak gitu. Nah, ini persoalan yang sebenarnya kalau dipahami dengan sains, dengan logis mudah kok memahami Injil ini. Jadi nggak perlu mengkait-kaitkan dengan Roh Kudus yang mengilhamkan atau mendiktekan. Jadi saya pure logic ya. Injil ini dituliskan berdasarkan observasi dan kesaksian banyak saksi mata. Sebenarnya begitu. Walaupun saya bukan nggak sepakat, bukan berarti membantah Jack, tapi saya mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengilhaman Roh Kudus itu. Terima kasih. Oke, mungkin silakan mau ditanggapi langsung, Bro Jack. Mau agak sedikit berbeda dengan Pak ini ya. Tapi gini, Ya, silakan, apa Bro. yang saya maksud dengan inspirasi tadi, gitu ya. Nah, yang dimaksud inspirasi adalah ini nih ya. Pengilhaman, sebentar. Yang kita sebut sebagai pengilhaman itu ada ayatnya di ini, sebentar ya. Ayatnya di 2 Timotius. Aku buka dulu. Nah, inspirasi itu berasal dari sini ya, Pak Ayo Jadi Pintar. 2 Timotius 3, segala tulisan ya yang diilhamkan oleh Allah. Nah, ini theopneustos ya, atau dinafasi oleh Allah. Makanya kita menyebutnya sebagai di-inspired kalau dalam bahasa KJV kalau tidak salah dikatakan inspired ya. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini berarti kita bicara mengenai inspirasi. Nah, apa sih itu inspirasi? Nah, inspirasi itu bukan berarti bahwa Roh Kudus tiba-tiba membisikkan, bukan. Nah, ini adalah inspirasi adalah tindakan di mana Allah menuntun para penulis Alkitab memberitakan firman-Nya dengan menggunakan apa? Unsur-unsur manusianya secara penuh. Nah, itu bicara mengenai unsur sejarah, Jadi kita bisa melihat unsur manusia. Misalnya Lukas adalah seorang dokter, maka dia mencatat dengan detail. Termasuk Matius juga adalah seorang akuntan, maka dia mencatat genealogi. Lukas mencatat genealogi, itu juga mencatat genealogi. Nah, itu adalah unsur kemanusiaan yang secara penuh dipakai oleh Tuhan dari masing-masing orang tadi yang terdapat pada diri manusia tersebut untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai kitab suci tadi. Jadi inspirasi itu bukan seperti yang Pak Ayo tadi maksudkan, tetapi inspirasi di sini adalah Tuhan menggunakan unsur-unsur manusia tadi yang meliputi historisitas, kejadian, kemudian berita-berita seperti itu, tetapi memang Tuhan menuntun orang-orang ini tadi. Makanya kan ada yang disebut sebagai harmoni. Walaupun tulisan itu ditulis oleh berbagai orang, tetap terjadi harmoni. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Aku agree disagree. Tapi boleh nggak ini aku tanya nih Bro Ardi.
Ya bro, gimana bro? Ya, aku mau tanya nih bro. Ada beberapa hal sih. Ke siapa? Ke teman-teman Islam. Oh gitu. Oke. Ini kan gimana, kemarin bro? kan aku tanya ke Bang Gema kan, Bang Gema. Tapi ini ya. Sebentar ya. Bro, maaf ya kalau aku agak polemikus di sini ya. Aku kalau polemikus aku bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa bro, aman. Aman Ya, bro. bukan maksudku polemikus. Aman. Tapi seperti ini ya, dalam artian gini. Ketika kawan-kawan Muslim sedang mengkritisi Alkitab, sebentar ya. Dalam mengkritisi Alkitab, tapi kan saya melihat teman-teman Muslim mengkritisi Alkitab itu menggunakan sudut pandang Islam gitu loh. Jadi bahwa kalau firman itu kan harus disampaikan dan lain sebagainya gitu kan. Nah sementara kan kita memiliki struktur pewahyuan yang sendiri yang berbeda. Nah dari sini kan misalnya terjadi perbedaan manuskrip, ya itu bagi teman-teman Islam maka Kristen ini pasti salah gitu loh. Nah gitu kan. Makanya kan pertanyaanku kan dari kemarin aku berusaha bertanya bagaimana dengan perbedaan manuskrip di sini. Itu loh, kerangka pertanyaanku sebenarnya itu. Gitu loh. Nah, bro. jadi kalau kita mau, ini aku ambil jalan tengah ya. Kalau kita mau menggunakan metode kritik teks, nggak masalah, berarti sama-sama gitu loh. Nah, itu. Oke, bro. Gampang. Ya, itu aku jawab ya. Itu. Ya, ini bro. Ini kan bro. Ini koreksi saya ya. Sebentar. Maaf ya, ini polemikus ini. Nggak apa-apa. Santai aja bro. Yang penting kan, ya justru malah, ya kalau nggak dipolemikan kita nggak diskusi. Iya betul. Polemikin aja nggak apa-apa. Ntar aku jawab syubhatnya kan gitu kan. Ya, silakan ini aku minta diajarin nih bahasa Arabnya. Ini betul tidak kalau Yahuma sau. Bukan. Sau a itu ada a-nya itu. Yahuma sau a. Sebentar bro. Aku boleh nggak di spell huruf demi huruf? Ya, ha, mim, sin, wawu. Ini ya ini bro. Ya, ha, mim. Itu begini, Bang Ardi benar. Itu gini, jangan dari biru itu sebenarnya itu kepotong itu saudara kita ini terpotong. Harusnya itu terbacanya bikin dari yang depannya lagi. Liyuriyahuma atihim itu sebenarnya harusnya. Iya. Aku liyuriyahuma untuk ditunjukkan kepada mereka. Ini nggak terlalu keras kok. Ini nggak terlalu keras. Polemikusnya nggak terlalu keras nih. Istilahnya ini masih ecek-ecek kok ini. Ini polemik yang ku bawa ini ecek-ecek. Nah, tak ulang ya. Iya. Ya. Ha, mim, kemudian sin, alif ya. Sin. Ini enggak ini ya, saudara siapa namamu, aku tutup ini. Saudara. Ini apa nih bro? Ini alif bro. Siapa namamu? Aku lupa. Namamu siapa? Jack. Cita. Begini Jack. Jadi gini Jack, itu alif potong gimana? Jack. Jadi harusnya kamu membirukan di depannya lagi itu liyuriyahuma. Liyuriya itu bermakna untuk ya. Li ini di depannya itu ada 3 huruf. Lam ya ro sebelum Yahuma. Itu di depannya. Di depannya berarti sebelumnya. Bro Ardi, ketika aku ditanya, aku bertemu dengan polemik. Aku biasanya ini enggak. Kalau aku keliru kan aku bilang keliru nih. Iya. Aku berani jujur. Aku bilang ini keliru. Gitu kan. Di situ memang aku berusaha memberikan kualitas sebagai seorang debater gitu loh, dan itu tuntutan agama bahwa aku harus jujur gitu. Bahkan masalah kodeks verselensis pun aku bilang aku masih prematur. Nah gitu ya, saya berani. Nah yang kutanyakan boleh tidak nih, saya cuma butuh ini dispel gitu loh. Tadi bro mengatakan ya, ha, mim, ini betul. Sin wawu. Harusnya sebelumnya juga diikutkan 3 huruf sebelumnya itu Jack. Liyuriyahuma, mana untuk ya preposisi. Ya. Ini alif ya bro ya, yang garis ini. Bukan, itu mim. Itu alif mat itu Bang Ardi. Pemanjangan. Iya, maksudnya mim sama mim itu jadi satu sama alifnya itu mim itu. Ya, jadi satu. Gandeng. Itu bisa saya tulis ke bawah, bisa saya tulis ke atas, betul ya Bang Indra ya?
Kalau yang ke bawah itu apa Bang Indra? Yang ke bawah itu apa? Yang saya tulis ke bawah tuh bisa nggak Bang Indra? Bisa, itu biasanya model ini rosemnya apa? Rosemnya Syam. Jadi dulu kan kekhalifahan Islam kan dipimpin di timur dan di barat. Di timur itu di Irak, di kota Kufa. Nah, itu melahirkan rosem Kufi. Itu gaya penulisan Kufi. Itu biasa alifnya itu lurus ke atas. Tapi ada rosem Syam atau gaya penulisan Syria, itu dia alifnya turun ke bawah. Ya. Tapi sama-sama Ya, huruf alif ini itu. termasuk kufi nih, kalau ini termasuk kufi sih. Tahu. Ya, dilihat Bro, dulu hurufnya, dulu ya, jangan bro, langsung. ya. Jadi dari tadi kan ya, ha, mim, alif, sin, wa, betul ya? Wow ya. Nah, Iya. apa ya? Ya aku tadi sih. Gak apa-apa bro. Gampang bro. Aku bisa jawab itu. Bagus lah. Aku bisa jawab aku seneng itu. lah kalau seperti itu. Maka ini kan ya, catat ya, ya, Iya. ha, mim, alif, kemudian mim, nun, shin, wa, betul kan? Mana. Ya, ini kan ya, ha, min, alif, mim, nun, shin, wa, Oke lah. betul? Oke lah. Kalau Ya. Bro Jack mau ke situ, oke lah. Oke, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Kita kalau buat aku sih, aku misalnya, aku belum bisa Oke. jawab, itu lebih baik bagiku karena aku bisa, punya bisa. pengalaman. Maaf nih bro, Bisa, bro. bro Indra ya, aku punya pengalaman yang kurang baik dengan Anda masalah kejujuran. Sorry to say. Oke, aku Oke, bisa ini ya. jawab. Aku bisa jawab. Nggak apa-apa. Nah bagus. Ini ya, ho, mim, Oke. alif. Nah ini kan di dalam manuskrip itu kan bukan langsung Iya, iya. sin dan wa, tapi ada mim dan nun. Artinya ini premis saya nih. Nah secara premis saya berarti secara manuskrip ini saya bisa bantu jawab kok sebenarnya kalau dalam artian ini. Tapi memang aku mau kita sama-sama jujur gitu loh. Berarti kan Iya. Oke. secara jujur memang ada penambahan huruf di sini gitu loh. Oh, gini. Aku boleh nggak jawab ini? Ya silakan. Oke. Tunggu ya. Gampang. Tunggu. Aku akan buka di sini datanya dulu ya. Bentar. Kritik teks mana sih? Nah, ini dia. Itu tuh. Aku buka di sini. Nah, ini juga aku buka. Tunggu ya, bro. Sabar ya. Aku buka dulu ya. Aku banyak buka data soalnya dari tadi. Enak banget nih Tunggu diskusinya bentar. nih. Siap, santai aja bro. Aku orangnya fair kok, tenang aja. Oke, kemudian ini Berlin. Oke, aku akan buka di Corpus Coranicum ya kan. Tunggu aku buka dulu ya, Corpus Coranicum. Coranicum 727 ya kan bro? Bro Jack. Sebentar. Iya betul. 727. Tunggu. Kodeks tunggu. 727. Wah, nggak ke save aku yang 727 itu. Nah. Samarkan. Betul? Samarkan manuskrip nomor berapa ya? 727. Oh ya ini. Tunggu. Next pick. Misalnya Ini udah. Bisa. Udah bro, udah ketemu. Jadi gini. Ini jawabannya begini teman-teman. Kemarin udah aku ulas sih bro. Kalau memang menarasikan ini adalah mim bro, oke lah kita terima dulu nggak apa-apa ya. Kita terima sementara ya. Yahuma min sau, nah gitu kan. Kita cek ya. Tetapi kita perlu ingat ya di sini bro ya. Di sini kan pertama edisi faksimil ya, betul ya. Ini edisi faksimil. Kemudian kita akan tunjukkan yang bukan edisi faksimil dulu. Bentuknya gimana? Manuskrip samarkan, manuskrip Quran samarkan.
Kita cek di sini. Islamic awareness. Nah, bentuknya kayak gini yang bukan edisi faksimil tuh yang kayak gini, Bro. Jadi tulisannya udah agak rusak-rusak gitu kan sama kertasnya. Nah, berhubung ini adalah edisi faksimil, maka disalin ulang gitu kan di sini kan. Ini edisi faksimil nih, Bro. Nah, seperti yang dibawain Bro Jack ini kan. Nah, tunggu. Nah, ini yang pertama kita terima edisi faksimil ya, Bro ya. Kita terima dulu ya. Oke, kita terima dulu. Bro Jack, mana ini orangnya? Ya, gimana bro? Ya, ini edisi faksimil ya. Kita terima dulu ya. Ini edisi faksimil ya. Oke. Enggak. Aku belum tahu bedanya apa tuh. Oke. Kalau yang ini bukan edisi faksimil, yang kayak gini nih. Nggak mungkin. Paham ya bedanya ya? Paham. Jadi itu yang maksudnya kan ini kan difoto dari asli kan, tetepan? Bukan difoto dari asli. Ini edisi faksimil, Bro. Udah rekonstruksian ini. Nah, yang disebar di sini adalah udah rekonstruksian, bukan edisi asli. Kalau yang edisi asli ini, yang ini nih. Tuh, kelihatan kan bedanya? Oh, gitu. Kelihatan nggak, Bro? Di sini ada rusak-rusaknya, kelihatan nggak? Contoh, Iya, kalau betul, yang difoto tuh kayak gini, Bro. Contoh, aku kasih tunjuk ya. Bro ya. Ini yang difoto nih, Bro. Tunggu. Aku buka datanya dulu ya. Sabar. Manuskrip Quran. Nah, ini. Salinan dari tadi. Iya, betul. Itu salinan. Jadi tunggu dulu, sabar ya. Aku bukakan dulu di sini. Bro Jack bisa nggak bedain? Ini yang asli difoto, yang asli terus difoto, yang ini mana tadi? Yang ini edisi faksimil. Bisa nggak dibedakan, Bro Jack? Tuh. Bisa. Beda ya? Nah, yang asli ini asli, terus difoto jadinya kayak gini nih. Yang ini ditulis ulang. Oleh siapa? Oleh siapa? Kita cek, Bro. Kita cek oleh siapanya, kita cek. Oke. Nah, oke. Bro Jack bisa. Aku punya kajiannya nih, Bro. Punya kajiannya. Ya, silakan, nggak apa-apa. A critical study of the contents of the two scripts of the Holy Quran in Tashkent. Tashkent ini Samarkand and Sana'a. Oke. Ya, oke. Oke, di sini ingin membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh teman-teman pembenci Islam yang mengatakan bahwasanya lah, ini salah satu contohnya. Bro kan ngambil kemarin dari sini nih. Tunggu. Ini datanya Bro Jack ya. Aku tampilin ya. Sabar. Kritik teks mana sih? Oh, kritik teks. Ini kritik teks. Yohanes. Duh, kok Yohanes sih? Apa sih itu yang kemarin itu? Bro Jack kita bahasnya. Oh, Arab. Sorry. Kok ke Yohanes malahan? Nah, ini nih. Sorry. Keluar. Kita masuk dulu di sini. Teks. Oke ya, kita masuk dulu di sini. Ini dia. Ini. Nah, Bro Jack kan kemarin ngambil ini. Rashad Khalifa ini kan? Ya, Dr. Rashad Khalifa, betul. Oke. Ini kan tuh banyak sekali dia menemukan begini dan begitu. Ternyata yang diambil semuanya dari manuskrip versi faksimil yang ada yang dinilai Samarkand. Versi faksimil. Bro Jack nggak akan pernah bukan nggak akan pernah ya. Maksudnya yang ditunjukkan di sini nggak akan yang aslinya. Yang kayak punya saya tadi, yang aku tunjukin tadi. Mari kita bandingkan ya, Bro ya. Mari kita bandingkan setelah itu nanti ya. Oke. Kemudian di sini ini kan ada minnya kan. Oke, kita tunggu, ada yang minta naik. Aku naikin dulu ya.
Oke, ini Bro siapa ini namanya ini? Siapa sih namanya ini? Bro Samuel. Halo Bro. Halo, gimana kabar Bro Samuel? Sehat Bro? Ya ikut nimbrung ya. Oke, siap. Bentar ya, aku lanjutin dulu ya Bro Samuel ya. Oh, siapa nih? Bro Samuel. Samuel Siaan. Yes. Oh, oke. Salam. Oke, aku lanjut dulu ya Bro Samuel ya. Oke. Izin ya Ustadz Dio sama Bang Indra ya, aku dulu. Nah, ini kan yang dari Bro Jack bawakan. Ini narasiku ya, jangan ditabrakkan dengan narasi orang lain ya. Narasiku ini yang dibawa oleh Bro Jack kan gitu kan. Rasyad Khalifah ini, Rasyad Khalifah. Oke, Rasyad Khalifah. Dia membawa itu. Tapi mari kita cek siapa Rasyad Khalifah kan gitu kan. Kita ke situ dulu, nanti kita akan lari ke itu. Ternyata di di situs yang sama, si Rasyad Khalifah ini menulis gini nih. And you shall know the truth and the truth shall make you free. Coba kita baca di sini. Ternyata ada Yohanes 8:32. Ah, ini berbahaya nih. Seorang muslim tidak akan pernah mengutip-ngutip kayak gini-gini nih. Kalau memang dia ingin membela agamanya ini, oke. Ya. Sorry, konteks awalnya apa itu, Bro? Apanya maksudnya? Ketika dia mengutip itu. Oh, ini home-nya Rasyad Khalifah. Okay. Home-nya Rasyad Khalifah ini. Nah, si Rasyad Khalifah ini juga ternyata ya kita ke Rasyad Khalifah dulu boleh ya, Bro? Setelah itu kita kembali ke situ ya. Aku janji, boleh ya? Silakan. Oke, baik. Nah, gitu diskusi enak kayak gini aku seneng. Jadi nggak capek-capek teriak-teriak istriku sampai kadang bilang jangan kenceng-kenceng, anaknya tidur. Oke. Kita cek di sini dan juga kita cek di sini. Nah, ini adalah situs pembela si Rasyad Khalifah. Mari kita baca pembelanya. Mari kita baca. Rasyad Khalifah, utusan perjanjian. Mari kita baca. Siapa Rasyad Khalifah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, poin ke-8. Apakah Rasyad Khalifah mengaku sebagai nabi? Bukankah Nabi Muhammad adalah nabi terakhir? Mari kita baca di sini ya. Namun, meskipun dia adalah nabi terakhir, dia ini Nabi Muhammad ya. Al-Quran tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan terakhir. Jediarlah, ini berbahaya nih. Padahal Al-Quran menulis itu. Di mana itu tertulis? Di sini. Ini yang pertama. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Utusan para nabi. Tuh. Oke ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah khataman nabi. Khotaman nabiin. Apa sih artinya khotaman nabi itu? Penutup para nabi, penutup, utusan terakhir, penutup. Oke. Jadi tunggu. Jadi yang pertama, si akun pembela si Rasyad Khalifah ini itu ternyata sepemikiran sama si Rasyad Khalifah. Kita baca hal ini karena kita diberitahu dalam surat 381 bahwa setelah semua kitab suci disampaikan, Tuhan akan mengirimkan seorang utusan rasul, akan mengkonfirmasi kitab yang ada. Oleh karena itu, seorang rasul harus datang setelah Nabi Muhammad untuk membenarkan Al-Quran. Nah, ini kesesatan yang luar biasa ya. Jadi orang Islam itu nggak ada yang percaya bahwasanya setelah Nabi Muhammad akan ada utusan lain. Nah, ini hoax yang benar-benar luar biasa. Oke, mari kita ke sini sekarang, ke pernyataan si Rasyad Khalifah. Oke, Rasyad Khalifah itu tunggu ya. Kita ke situ dulu. Nah, ini mengaku bahwa dia adalah messenger of the covenant atau rasul. Mengaku. Ini terlihat di mana? Di tulisannya The Final Testament ya, bukunya The Final Testament 1989. Page 639. Di sini dia ngomong apa Rasyad Khalifah? Coba kita baca di sini ya.
Nah, ini kita translate aja biar gampang. Selama ibadah hajiku ke Mekah dan sebelum matahari terbit pada hari Selasa 3 Zulhijjah 1391 atau 21 Desember 1971, aku Rasyad Khalifah, ruh wujud manusia yang sebenarnya bukan raga, dibawa ke suatu tempat di alam semesta di mana aku diperkenalkan kepada semua nabi sebagai utusan perjanjian Allah. Nah, ini benar-benar sesat, bro. Sorry. Ini bukan cuma sesat ya, sesat menyesatkan. Bukan cuma sesat ini, tapi sesat menyesatkan. Oke, itu kita selesai ke Rasyad Khalifah, selesai. Kita ke aku nggak pernah, jangan ditabrakkan dengan narasi orang lain ya. Oke, kita close di sini si Rasyad Khalifah, kita close ya Rasyad Khalifah ya. Oke, kemudian kita kembali ke itu tadi, bro. Sesuai dengan janjiku. Mana sih tadi? Nah, ini. Oke. Ini memang sesuatu yang dibawa oleh si Rasyad Khalifah, dikritisi sama dia nih. Sama si Dr. Anas sama Profesor Abdul Rahim. Dikritisi sama dia. Beliau dari Timur Tengah ya, tentunya. Bukan cuman itu, bro Jack, kalau mau bawa. Di sini juga ada nih. Ini pada halaman 370. Aku kasih lihat ya. Ini satu. Jadi si ini menambahkan, sebetulnya ini mau ditambahkan tapi si penulis di naskah faksimil itu menambahkan seret gitu, salah. Ternyata harusnya ditambahin sama dia lam. Ini nggak ada lamnya, harusnya ditambahi sama dia. Ini di sini ada keterangannya ya, tunggu ya, nih ya. Nah, ini kita artikan ya. Pada halaman 370 naskah Samarkand, kata bumi dinyatakan dengan al. Maksudnya al-ardi gitu loh maksudnya. Sedangkan pada teks sekarang muncul sebagai ingkar tanpa al. Teks sekarang nggak ada alnya, tapi ditambahkan sama dia al gini. Nah, ini ada seret gini loh. Seret gini. Nah, ini kecelakaan yang luar biasa. Ya, ini loh, kelihatan ya. Oke, itu satu. Kita akan bongkar lagi ya. Kemudian kedua. Itu dari websitenya Submission tadi ya? Bukan, bro. Critical Study of Context. Oh iya, di Submission nih ada dibawain sama dia kalau nggak. Yang bro bawa itu berarti jurnalnya itu. Iya, jurnal, tapi ngambilnya dari manuskrip Samarkand yang bro angkat itu. Paham nggak maksud gue? Oke, iya, paham. Ini loh bro. Nah, ini kan Corpus Coranicum kan. Ini manuskrip Samarkand kan, betul kan? Nah, setelah aku nggak gampang percaya, bro. Kalau di sini ditulis begini, contoh nih. Oh, aku boleh minta sumber jurnalnya itu, bro? Boleh dong, bro. Boleh dong. Kenapa enggak nih? Boleh dong. Screenshot aja, bro. Sebentar. Ya, screenshot ya. Sebentar, bro. Nih, screenshot aja ya. Belum. Oke, 1, 2. Sebentar, jangan gerak dulu. Agak maju lagi, bro. Gini. Ya, 1, 2. Oke, itu dari website apa, bro? Archive.org. Ini jurnal ini, bro. Archive.org. Iya, banyak. Kalau bro mau cari jurnal ini, sebentar, bro. Sebentar, judul atasnya apa? Oh, judulnya. Oke. Critical Study. Oh, gini. Oke, siap. Nih. Oke, nanti aku cari. Udah, bro? Udah screenshot? Oke, udah. Lanjut. Oke ya, kita akan bongkar di sini ya. Kita tidak mengingkari teman-teman Muslim bahwasanya ada usaha untuk memalsukan Al-Quran. Ya, memang ada usaha itu. Tapi apakah berhasil? Kita akan buktikan nanti ya teman-teman. Kita akan buktikan apakah berhasil. Yang dimaksud berhasil adalah ketika si pemalsu itu tadi memalsukan Quran, kemudian sekarang kita pakai yang narasinya itulah, itu namanya berhasil dia. Tetapi ketika kita sekarang nggak pakai, dia gagal. Ya, Allah jaga berarti kan. Nah, kita nanti ke sana. Tapi kita kritisi dulu. Satu, di halaman ini. Ini di surat Al-A'raf 7:37. Oke, kita buka dulu ya. Al-A'raf 7:37. Bro Jack juga bisa buka, bro. Nah, kita kritisi satu-satu ini. Nah, gitu kan. Nah, ini. Mana arti. Ula ikan kita baidajan 37. Tunggu. Ntar aku baca dulu. Beres.
Unta betina Al-A'raf 773. Astagfirullahaladzim. 773 bro, keliru. sorry. Makanya lah ini nih. Oke ya. Ardillahi wala tamassu. Ardillahi wala tamassu. Oke. Ardillahi wala tamassu artinya itu di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya. Wala tamassu. Betul ya Ustadz Dio ya? Atau Bang Indra ya? Atau ya benar. betul ya. Kalau saya salah, mohon izin diluruskan ya. Oke. Nah, mari kita cek manuskrip aslinya. Di sini ardi ya, ardillah, nggak ada lamnya ya, nggak ada ya. Oke. Ketika kita cek di sini, ardillahi wala tamassu. Ini ada lamnya, ditambahin sama dia. Ini dicoret sedikit, ini keliru, seret. Keliru dan dia nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus. Ini satu, nggak ada ini al ini alif lam gitu nggak ada. Betul nggak Ustadz Dio? Ada nggak alif lam di sini Ustadz Dio? Di sini yang ini ada nggak alif lam? Nggak ada. Tambahan. Betul. Ini alif lam ini. Nah yang di sini, oke. Sekarang mari kita cek di manuskrip aslinya. Ini manuskrip aslinya kita punya yang foto ya. Surat 7 ya. Ayat berapa tadi? 73. Kita cek ya, kita cek 73. Website apa ini, Bro? Boleh yang mana ini? Screenshot? Ya, ini. Betul. Oh, Bro Jack mau download ini. Enggak, aku boleh minta alamatnya? Atau Al-Masohif Asyarif ini, Bro. Oh, itu enggak bahasa Arab. Itu. Bahasa Arab. Iya. Oh, enggak, ini PDF udah aku download. Kalau mau download ini di sini. Nih, aku kasih tahu ya. Websitenya kan? Itu Rosmul Usmani itu ada di internet, gampang kok itu dicari. Iya, ini nih. Tapi yang bisa bahasa Arab. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab gini, nih. Ya. Oh, oke. Tapi ini depannya websitenya. Aja, Bro. Coba depannya aja, Bro. Ini. Yang di websitenya tadi. Sebentar. Sebentar. Agak kiri, Bro. Oke, terus agak kanan, Bro. Ini. Oh, kurang jelas. Sebentar, agak dekat boleh? Nah, ini. Agak kiri, Bro. Oke, thank you. Oke ya. Jadi udah aku download ya di sini ya intinya ya. Udah aku download. Terus kemudian mari kita bandingkan dengan yang ada di sini kan gitu kan. Ini yang fotoan. Project tadi udah setuju ya ini yang difoto ya. Al-A'raf ayat 73. Mari kita cari ayat 73. Mari kita gedekan agak gede karena aku nggak ahli dalam begini-begini. Karena di sini ada Ustadz Dio, nanti kita akan minta tolong sama Ustadz Dio. 33 mana ini? Ini berapa ini? 54. Oh, 54. 45 apa 54 tadi? Oh, ini 51, 45 tadi. 51. Salah. Baca aja, malu-maluin aja. Mana? 73. 7. Ini berapa sih ini? 73 ya? 73 ya? Ustadz, berapa ini? Iya. 72 apa 73 nih? 72. 72. Oke, kita ke 73. Setelahnya. 73. Oh iya, itu 73 Ustadz. Ini 74 ya? Maksudnya suratnya. Itu 70. Iya benar ini 70. 71. Maksudnya suratnya atau gimana, Bro? 72. Iya, oh ini Itu, 73 ini. Iya, Bro. Surat Al-A'raf ayat 73. Kita buktikan gitu loh bahwasanya di situ. Ini di sini. Di sini ardillahi ada lamnya enggak? Fil ardillahi mana ya?
Wala. Mana sih? Aduh, saya nih kalau suruh baca gini nih. Oh, ini yang 73. Ini loh. Ini loh. Fil. Apa ini? Fi ardillah wala. Betul ya Ustadz ya? Ya, fi ardillah Ini wala baris ke-16. Ini nggak ada lamnya ya Ustadz ya? Nggak Baris ada. ke-16. Coba kita cek baris ke-16 ya. Baris ke-16 teman-teman. Baris ke-16. Ini nih. Baris ke-16. Nah, ini Allah. Nah, ini nggak dalamnya, Bro. Ini Allah. Allah gitu ya. Ini nggak dalamnya. Oke? Nggak ada lamnya ini, Bro. Kalau lamnya tadi kan gini. Bener nggak? Nah, ini nggak ada nih. Tuh. Dari sini sampai ke sini nggak ada yang tinggi. Ini doang yang tinggi. Nah, bener kan? Itu berarti yang apa namanya? Yang di bawah tadi yang rekonstruksi juga itu, Bro. Yang di bawah tadi. Nah, ini. Yang mana? Ini. Itu berarti yang Bro Ini tunjukkan transkripsi ini, Bro. Ini kan Iya, transkripsi. Iya, maksudku itu transkripsi kan? Iya, transkripsinya. Nggak ada Iya, transkripsi dari lamnya kan? Surat 73 ayat 7 ya, Dari Bro? sini. 73. Oke. Jadi 773 dari sini. Jadi secara teks manuskrip yang difoto ternyata nggak ada lamnya. Nah, yang Project tunjukkan kemarin kan ini. Nah, ini. Sorry, manuskrip ini. Tapi nanti kita akan ke yang manuskrip ini, Bro. Kita Iya, akan betul, ke sini. Kita akan ke sini. Yang ada meme-nya ini. Kita akan ke sini habis ini ya, Bro ya. Iya, oke. Nah, ini udah aku cek. Kita akan cek sekarang ya. Ini di surat berapa, Bro? 727 ya. 727. 727. Oke, kita cek sekarang. 727. Nah, gini kan enak ya. Diskusi gitu kan. 7. Tunggu ya. 7 berapa ini? Ini 20 berapa Ustadz ini ya? 27 bukan sih? Hah? 73 itu. Oh, masih 70-an. Sorry. 70-an. Oh iya betul, 50-an. 50-an, 40-an. 40-an, 30-an. 30-an. 20. Ini 20. Oke, betul 20-an. Ini kita ke 27 ya. 20. Ini 28 ya ini Ustadz ya? Ya, Apa 28. Ah, ini 27 ya? Ya, betul. 27 ya. Nah, coba kita cek kata Project kan ada min-nya. Itu di mana itu ya? 27. Ini 27 kan? Ah, ini berarti bacanya dari sini ya. Alan ada Liuri mana ya? Apa sih bacanya? Aku lupa. Ntar dulu bacanya lupa. Liuriyahuma. Hah? Liuriyahuma ya? Ya, Liuriyahuma sau'a. Oh ya, oke. Sorry. Liuri. Pertamanya ya Bani Adama gitu kan. Oke ya, kita cek di sini ya Bani Adama. Oh, ini berarti salah aku tadi. Salah. Mana ya? 20. Ntar Ustaz, ini 24. 24. Ini 25. Ini 26. 27 itu berarti di baris ke-12. Di baris ke bukan Ustaz. Tunggu. Tunggu, ya Bani Adamnya mana ya Ustaz ya? Ya Bani Adama mana ya? Kita cek dulu ya Bani Adama. Saya pernah nyari di sebelah sini kok Ustaz. Tunggu, izin ya. Ini 30-an udah. Kita ke 27 ya. Ya Bani Adama. Tunggu. Wahum
Walin, wahum ini ayat berapa sih wahum ini? Tunggu ya. Aku buka dulu di Quran. Al-A'raf 27 kan? Al-A'raf 27, iya. Tunggu. 27. 27. Kalau 26-nya apa? Oh, 26 juga ya Bani Adam tuh. Sama ya Bani Adam juga. 26 27 itu ya Bani Adam awalnya. Ya, di sini liuri mana ya? Ini liuri yahuma sau'a. Itu kan. Liuri yahuma sau'a. Al-A'raf. Oke, bentar ya. Al-A'raf kita cek. Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Al-A'raf ya. Apa sih Al-A'raf pertamanya apa? Apa? Ayat apa? Ayat 1, Pak. Bukan. Oh, ini ya, surat Al-A'raf ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Oh iya, betul. Oke, kita ke 27 sekarang. 27. Ini apa? 21, 22, 19 ini ya. Ini 24, 25 lah, ini loh, ketemu tadi salah surat. Ini ya Bani Adama, ini ya lah ya Bani. Ini berapa Ustaz ini Ustaz? 26. Oke, sorry. Ini terakhir 27 berarti ya. Terakhir 27 berarti di sini nih. Ini Ustaz. Iya, itu di bawah itu. Nomor 8. Nomor 8. Ya, nomor 8 kan? Ya. Ya kan? Ya. Liuri yahuma. Nah, ini kan. Oke, baris ke-8. Kita cek ya. Kita cek. Liuri, coba kita gedein dikit. Nah, baris ke-8. Nah, ini bro. Liuri yahuma tuh nggak ada minnya. Liuri lahuma. Langsung sampingnya. Oh ya, ini sorry. Liuri lahuma sin wawu. Sau'atihi mangga. Nah, nggak ada kan bro? Oh, oke. Ini loh bro, coba bro screenshot dulu deh. Ya. Nah, tapi mari kita buktikan yang minta tolong ambilin Al-Quran yang asli dong, yang dari Arab Saudi. Kita cek ya. Kalau memang yang ini ya, ini nanti akan aku bacain kesimpulannya ya bro ya. Kesimpulannya ada di sini nih. Siapa nama penambahnya itu bro? Kita akan buktikan di sini ya. Tapi sebelum kita ke situ, ya harusnya ke sini dulu kan? Oke ya. Ini bro. Nah ini kesimpulannya bro. Kesimpulannya. Peneliti mengkomunikasikan beberapa museum dan personel yang tinggi di sana di daerah tersebut dan tidak menemukan koordinasi yang cukup. Namun setelah bertahun-tahun ia menemukan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Al-Quran saya teman-teman ya. Izin saya taruh di atas ini karena memang Masya Allah. Tunggu dulu ya. Ini dari Arab Saudi nih. Ustadz, aku juga punya Ustadz Dio. Banyak, aku punya banyak itu. Iya, Masya Allah ya. Oke. Wow, punya banyak ya. Udah kalah lah aku. Oke. Ya ini ya. Ia menemukan tanggapan di situs Islam Al-Jami dengan judul Pernyataan Kebohongan Bentaur tentang Naskah Samarkand. Pernyataan kebohongan Bentaur tentang Naskah Samarkand. Coba kita baca dulu di sini. Lalu kita akan cek bahwasanya ada penipuan itu memang. Kita langsung cek di manuskrip yang Bro Jack tampilkan tadi di faksimilnya. Kita cek ya. Pernyataan tersebut antara lain, satu orang bernama Bentayur bahwa dia mengirimkan surat perpustakaan ke perpustakaan Samarkand dan membayar $15 untuk mengambil salinan Al-Quran Utsman bin Affan itu. Dia mencoba mencemarkan nama baik Al-Quran. Oke ya. Dia mencoba mencemarkan nama baik Al-Quran. Mari kita buktikan sekarang. Mari kita buktikan. Nah, di sini ini ada pada halaman ini, bro. Pada halaman Al-An'am ayat 106, di sini ada catatan pinggir yang dia lupa menghapus. Ini ya. Nih coba. Nih coba. Ini kita cek ya di sini. Bener nggak? Kita akan lihat manuskripnya nanti ya. Kita akan lihat manuskripnya.
manuskrip yang faksimil maksudnya. Pembohong lupa menghapus koreksi di margin. Nah, oke ya, kita cek ya. Kita cek ya. Kita cek langsung di sini nih. Di Al-An'am ayat 146. Mana sih? Pembohong lupa 100. Aduh, nggak aku save lah di sini. Ya udah, kita akan buka langsung. Ah, ini. Oke, Al-An'am ayat berapa tadi? Al-An'am 146, bener nggak? Kita cek di sini Al-An'am ayat 6, surat 6. Nah, ini suratnya 145 sampai 148. Berarti ada 146 kan? Betul kan, Bro? Nah, di sini. Nah, ini. Ini catatan pinggirnya. Kita cek ya, apa bunyinya kan begitu kan? Tuh. Ini ya. Kita cek di sini. Wah, ini saya nyarinya ini sampai nggak tidur ini. Oke ya. Karena ketidaktahuan para pengangkut naskah, beliau lupa menghapus koreksi yang belum jelas pada ayat tersebut. Jediar. Ini loh, Bro. Coba kita ini ya. Nah, ini. Di sini ada kata bentaur nggak, Ustadz? Ya, bintaur. At-tasihul mulhaq bil hamish, wafatul kadhib bintaur ayyamhuhu. Apa artinya, Ustadz? Itu koreksi yang digabungkan di catatan kaki tentang kematian sang pendusta bintaur yang dihapus. Jadi sudah fix bahwasanya si bentaur ini gitu kan menambahkan ke sini. Bahkan di sini masih ada juga. Di sini ada juga. Di sini ada yang lupa yang belum dihapus di Al-Baqarah 57. Mari kita ke Al-Baqarah 57. Mari kita ke Al-Baqarah 57 ya. Tunggu ya. Mari kita ke situ sekarang. Al-Baqarah 57. Al-Baqarah. Nah, ini ending dari semuanya nih. Al-Baqarah itu surat 2. Apa sayang? Ya, sabar ya. Oke ya, 57. Nah, ini. Ada tambahan alaikum di sampingnya yang lupa belum dihapus. Jediar. Lupa belum dihapus. Gak kena semua dihapus ini. Tuh. Bener kan? Nah, ini batasnya ya. Ini batasnya. Nah, ini lupa sama dia nggak dihapus yang ini. Oke? Nah, kita cek di sini. Bener nggak narasi saya? Nah, ini nih. Nih, kita cek di sini ya. Kata ada padamu atau alaikum yang dihilangkan dari penulis naskah pembohong ini bintaur lupa menghapusnya. Ini loh. Tuh. Ya kan? Tuh. Oke? Jadi lupa dihapus sama si bentaur. Nah, mari kita cek sekarang ke Al-Qur'an ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ke surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Laptopku aku akan turunkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin turunkan laptop. Bismillah, kita akan buka Al-Qur'an. Aduh. Kalau di Al-Qur'an ini ternyata di surat 7 ayat 27-nya ada tambahan min, berarti Allah gagal menjaganya. Betul? Tapi kalau di sini nggak ada tulisan min, berarti Allah berhasil menjaganya. Nah, mari kita buktikan. Surat Al-Baqarah, bismillah. Surat Ali Imran, surat An-Nisa. Ini kertasnya beda loh ini. Kalau Ustadz Dio mah nggak usah ditanya. Kena sekak malah nanti kita kalau tanya Ustadz Dio. Al-A'raf, oke, ayat 27. 28, nah 27 ya. Mana. Nah, ini 27. Ya Bani Adama, oke. Kita cek di Liuri tadi. Hah? Liuri Yahuma gak ada minnya. Oke, berarti Allah telah berhasil menjaga Al-Qur'an, betul? Sama. Ini juga Sama kan? Ya. Sama dengan manuskrip awal. Sama dengan manuskrip yang saya tunjukkan di situ tadi. Bener nggak, Ustadz Dio? Betul. Nah, ini tahun berapa ini? Ini tahun berapa, Ustadz Dio? Coba, aku nggak tahu ini tahun berapa, Ustadz Dio ini. Pokoknya baru lah. Ini aku baru dikasih tahun lalu sama umku gitu kan. Nah, di sini ini ada tulisan Liuri, mana Liuri ya? 27. Mana tadi? Kok hilang?
Bismillah. Oh ini. Nah, liuri yahuma sauatihima. Berarti tidak ada tambahan min di sini. Yang ada tambahan min di situ hanya ada di versi faksimil yang berusaha dipalsukan oleh si Bentaur yang ternyata gagal. Masya Allah. Jadi Bang Ardi aku tambahkan sedikit begini Bang Jack. Jadi Bintaur si penipu ini memalsukan kemudian disalin oleh si Rasyad Khalifah tadi. Rasyad Khalifah ini pendusta, dia ngaku nabi dia, bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama di Mesir. Nah, kemudian dia bikinlah tadi itu salinan faksimil itu dengan tambahan tadi gitu Bang. Sehingga ketika kita cocokkan di mushaf yang asli di manuskrip asli dari Rosmul Utsmani ya, itu ternyata nggak ada. Jadi min itu tambahan. Itu satu. Yang kedua juga gini Bang, ada atau tidak kata min di situ itu nggak berpengaruh Bang dari sisi bahasa Arab. Jadi mungkin si Bentaur ini nggak ngerti bahasa Arab. Rasyad Khalifah ini Bang, untuk abang ketahui, dia ini ahli kimia, dia bukan ahli bahasa Arab. Makanya dia waktu di Libya, setelah dia dikejar oleh Qaddafi, sebelumnya mereka bersama-sama di Qaddafi di Libya itu, setelah itu dia lari ke Amerika. Jadi dia bukan ahlinya Bang. Jadi ketika dia mau acak-acak Al-Quran ketahuan gitu. Gitu kesimpulannya. 2 poin. Ya, intinya di situ ya Bro Jack, bahwasanya setelah kita kritisi, ya namanya kritik teks kan, ya. Ini di sini sampai si Bentaur ini forgot to delete it tuh kan. Sampai lupa. Nah, di sini ada tulisan Bentaur, saya sudah tanya sama Ustadz siapa? Ustadz Dio. Nah, ini ada tulisan Bentaur ya Ustadz ya, betul ya, aku nggak bohong ya. Benar. Nah, di catatan kaki ini di sini lupa menghapusnya. Ternyata betul ada catatan kaki di sini. Cekuk. Tuh. Ya, oke. Ya, oke. Sejak kapan Quran punya catatan kaki berbahasa Arab gini, Ustaz? Ditaruh di sini. Catatan pinggir, sorry. Itu sejak Bintaur ngada-ngada itu. Oke, gitu Bro Jack. Udah terjawab ya Bro Jack ya? Oke. Thank you ya. Ini berharga banget ya. Thank you Ustadz Diot. Oke. Ya, siap Bang Jack. Siap Bro Jack. Lanjut Bro Jack. Mau gua gedein ya. Iya. Oke. Jadi silakan Bro Jack. Thank you. Itu tadi pencerahannya bagus banget itu. Oke, thank you, aku akui. Jadi memang secara prinsip yang disalin dengan data aslinya itu berbeda gitu kan. Nah, kemudian yang data yang disalin yang berbeda tadi kemudian dipublish oleh Rasyad Khalifah gitu kan. Yeah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, aku memang harus dig itu ya. Aku akan dig itu lagi. Tapi aku boleh tanya lagi nggak ini kira-kira? Boleh Bang. Lanjut. Oke, ya. Kita kesimpulan dulu Bro. Ini masalahnya masih ada manuskrip lain yang aku tanyakan. Boleh? Enggak, di manuskrip Samarkand ini kita dulu. Di Samarkand manuskrip kan ini gini, kita aku sudah akui bahwa data yang aku terima, kalau aku ngambil kesimpulan aku belum bisa Bro. Karena aku juga belum dig untuk beberapa ayat lainnya gitu loh. Betul tidak? Enggak, ini maksudnya mau pindah. Maksudnya ini mau pindah manuskrip atau pindah ayat? Iya. Maksudnya aku mau pindah manuskrip. Maksudnya konklusi dari diskusi kita tentang terkait ayat yang Abang. Iya, betul. Gini, itu maksudnya. Saya konklusikan gimana lagi ya? Maksudnya gini ya. Aku kan sudah bilang, data yang saya bawa yang berasal dari Rasyad Khalifah itu adalah data yang berasal dari Bentaur. Sementara Bentaur itu ada kesalahan penyalinan dengan manuskrip aslinya. Data yang saya bawa adalah data dari faksimil. Seperti itu. Jadi saya di situ data faksimil itu terjadi kesalahan di situ. Iya. Saya memang itulah yang disebarkan. Gini Bang, kalau dari hasil riset yang kemarin ini oleh para ulama itu sebenarnya bukan bahas narasi ada kesalahan, tapi dipalsukan Bang, itu lebih tepatnya. Karena betul dipalsukan Bang. Nah, gitu Bang. Kalau terjadi kesalahan mungkin agak sedikit lembut lah ya, tapi lebih tepatnya itu dipalsukan gitu. Ya, kalau dipalsukan dia akan cukup banyak itu. Prinsipnya adalah kejujuran. Emang kejujuran kalau prinsipnya.
kalau dia dipalsukan tentu dia akan cukup bisa berlimpah, mungkin ada ratusan mungkin. Saya lihat yang diberikan ke saya ini mungkin sekitar belasan atau puluhan ya. Yang dari siapa namanya? Dari Bro Ardi tadi. Yang diberikan ke saya ini ada sekitar belasan contoh atau puluhan contoh. Jadi kalau misalnya dia memang berniat memalsukan, tentu ada ratusan yang terjadi. Loh memang bro. Sementara Banyak. saya yang saya tunjukkan baru satu. Oh, saya Betul, ya? tambahin tadi, Bro Jack, saya tambahin tadi di Ya, surat. tadi kan ada dua ya. Ini misalnya sebentar nih Bro Adi, nih saya hitung ya. Ya. Saya punya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Nah, yang diberikan contoh ini adalah 16 contoh. Loh, Gitu ya. Lah ya bro, ini loh bro, tunggu ya. Aku juga ada ini di sini. Cuman nggak tak sebutkan semua. Gitu, contoh ya. Nih contoh nih. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wih, banyak loh bro. Ini belum ke bawah, belum selesai nih. Tuh. Bro, aku tadi sebut 16. Iya banyak di sini tuh. Tuh banyak bro. Enggak, Belum kalau- selesai. Kalau gini Bang Jack Cita ya, kalau dalam tradisi keilmuan para ulama ahlul hadis dari maaf, kredibilitas Maaf, Ustadio. si Izin, Rosyad Khalifah itu udah gugur Bang. Iya. Sebentar, Ustadio. Jadi saya juga mengatakan sekitar 16 gitu kan. Jadi saya juga menyatakan bahwa itu ada bisa berarti belasan dan puluhan gitu loh. Nah, kalau saya mau berbicara mengenai pemalsuan, berarti dia bisa memberikan majority. Itu ratusan pun belum ada gitu loh. Nah, saya Loh, nggak nggak. tahu misalnya dia Ya, itu kan sampai asumsi, sejauh bro. itu. Itu kan asumsi bro. Kalau misalnya oke lah, kalau saya tadi bilang bahwa itu ada kesalahan gitu ya. Nah, ketika mau disebut sebagai pemalsuan, maka itu kan juga harus ada beberapa gitu loh. Loh, lah catatan pinggir tadi gimana bro? Iya, Bunyinya bukan, maksudku tadi. gini loh bro. Kalau misalnya itu bisa sampai ratusan, sementara kan yang ada itu kan baru belasan gitu kan. Ya siapa tahu kalau si Bentaur ini hanya pingin puluhan. Bro Jack tahu nggak keinginannya si Bentaur? Nah, kalau sudah siapa tahu, berarti kan kita tidak bisa memberikan asumsi pemalsuan dong. Ah sama. Loh, ya nggak bisa gitu. Saya Karena di sudah sini memberikan- ada buktinya bro. Saya sudah Ada memberikan buktinya. asumsi kesalahan loh. Kurang gimana tuh? Ya di sini ada buktinya, bro. Jadi di sini Iya. ada catatan Dan- pinggir dan yang bu- mengatakan iya, betul. si Bentaur, si pemalsu ini lupa menghapus ini. Gitu loh. Kecuali gini ya, bro ya. Kecuali kalau emang catatan pinggir ini nggak ada, ini agak lemah sih. Tapi berhubung ini ada. Di Oke, Quran mana boleh coba nggak? ya? Boleh nggak nih? Asumsikan bahwa ketika itu ada satu saja itu disebut pemalsuan, boleh tidak? Ya boleh dong. Kalau Oke, nggak ya sudah. sama. Oke, aku ikuti ya. Berarti yang dilakukan Bentaur adalah pemalsuan. Iya dong. Udah Oke, dijelaskan di sini, Bro. Oke, Bro, baik, Bro Jack. Di sini udah ada keterangan gitu loh, Bro Jack. Dan keterangan dari si jurnal ini kita kan sama-sama tahu, Bro. Ardiansa ini paling nggak percaya sama apapun juga yang Ardiansa baca kecuali sudah di cross check. Betul kan? Nah, Ardiansa ini, Bro Jack, sedang meng-cross check manuskrip di Tasken yang ada sekarang ini yang Bro Jack sampaikan. Maka ketika si dia menyampaikan ini, oh ini ada alif lam, terus ini ada coretannya. Loh, bener nggak ini di manuskripnya? Bener, ada nggak? Setelah kita cek tadi, ternyata ada. Mak, udah berubah. Mana tadi? Aduh, udah aku ganti kan? Nah, udah aku ganti. Ternyata ada, Bro Jack, gitu loh. Jadi itu satu. Kemudian kedua, aku cek di yang lain juga, apakah betul narasi dari si ini gitu loh. Bahkan ini juga ada catatannya loh, Bro, kecil ini. Nah, ini ada catatannya loh ini. Ini belum aku buka. Kalau aku buka di verse Ali Imran 78 ini ada catatannya nggak? Ada nggak ini? Iya. Nah, ini ada catatannya di Ali Imran ayat 78.
Nah itu bisa dibuka nanti. Kita akan sama-sama buka. Kalau nggak 78 ya inilah intinya. Ali Imran 109 lah. Pokoknya antara inilah. Aku lupa. Aku belum buka. Ini ada gitu loh. Jadi catatan-catatan itu yang menunjukkan bahwasanya si Bentaur. Nah, ada tulisannya Bentaur kok di sini. Mana tadi? Memang sengaja, Bang. Emang sengaja. Kalau kesalahan atau kekeliruan satu atau dua ya mungkin kita bisa memaklumi lah ya. Apalagi di zaman dahulu kan nggak secanggih sekarang. Tapi ini sudah kebangetan, Bang. Sudah niat memang. Apalagi ada keterangan dia membayar untuk hal itu. Iya. Membayar $15. Ini loh Bentaur ini loh, Bro. Waktu Bang Ardi kirim ini screenshot ini Bentaur, aku Bang Ardi, jangan-jangan itu nama orang, Bang. Soalnya itu asing dalam bahasa Arab. Ya, Bintaur. Nah, bener nggak? Coba aku tanya dulu deh ke teman-teman yang lain ya. Oke, ini betul nggak Ardiansa ini? Ini tulisannya ba, nun, ta, apa ini? Ya Hamzah di atas alif. Hamzah ya. Hamzah, ya, wawu, ro. Tapi ini bukan nama Arab ini. Ini bukan nama Arab. Ini nama ajam. Bukan nama Arab. Iya. Kalau nama Arab harusnya binnya dipisah. Betul nggak di sini ada Al-Kazib? Al-Kazib betul nggak ini? Al-Kazab. Pendusta kan? Sang pendusta. Ini kan catatan pinggir ini kan merujuk kepada sini. Nah, sekarang kita buka. Oke, kita cek ya di sini bentuknya gini nih. Halaman pertama. Kita cek di sini dan ini ada centangnya loh. Ini sejak kapan Al-Qur'an ada centangnya gini? Coba kita cek. Kita cek ya. Tuh bener. Tuh bentuknya gini. Dan ternyata bener ini. Tuh catatan ini. Jadi dia lupa menghapusnya, Bro Jack. Begitu loh. Ini manuskrip Samarkand ini nggak bisa dibuat diskusi karena satu dia versi faksimil, kita nggak terima. Kalau mau ya di foto yang aslinya kayak gini nih. Tuh, ini ada berapa surat? Banyak. Tuh, gitu loh. Tuh, ini baru di foto cekrekan ini. Betul kalau ini cekrekan. Sama dengan halnya yang saya angkat kepada Bro Jack gitu loh. Contoh nih ya, contoh. Jadi kita biar apple to apple ya, nih contoh ya. Aku katakanlah mau buka ini. Mau buka di ini nih. Oke, tunggu ya. Oke, tunggu ya, bentar ya. Lodong, agak lomo. Sabar. Nah ini, waduh, ayo Rek. Nah, ini kan di foto, Bro, bukan? Ini kan di foto ini, bener nggak? Nah ini manuskrip fotoan gitu loh, Bro. Di foto, bukan versi faksimil. Kita fair gitu loh. Tuh. Ini baru namanya tadi faksimili. Kalau yang ini udah diakui sendiri ini versi faksimil. Coba mana? Tuh, faksimil. Apa sayang? Apa sayang? Ini ya, writing surface faksimil Drak 1905. Tuh. Writing surface permukaan tulisan ini faksimil, permukaan tulisannya aja faksimil. Ya, Bro Ardi, biar cepat aja nih. Oke, aku bilang ini penipuan aja deh. Oke, aku ikut kalian. Aku bilang penipuan. Iya. Boleh nggak aku masuk ke manuskrip lain? Boleh. Silakan. Oke, ya. Oke. Nah, ini kalau nggak tahu perlu aku pelajari dulu nih. Nah, gitu. Karena begini Pak Ardi, dari namanya saja manuskrip itu kan manual scription, maksudnya tulisan tangan. Kok bisa faksimile komputer? Ini berarti alih bahasanya ini gagal total gitu. Masa faksimile manuskrip? Itulah kurang paham. Nggak apa-apa ya, karena kan kalau aku nggak tanya itu kan Bro Ardi nggak bisa tidur kan? Tetap tidur kan? Bro Jack bisa aja. Betul nggak? Tapi termasuk salut sih aku sama Bro Jack ini berani mengakui. Tapi gantian dong Bro Jack, aku tanya satu dulu dong. Bro Jack, aku tanya satu dulu dong sebelum masuk ke Quran yang lain. Gantian lah. Silakan.
Oke, aku tanya satu dulu ya Bro Jack ya. Ini sebenarnya yang buat aku nggak bisa tidur ini. Nggak tahu nanti Bro Jack bisa tidur apa enggak ini. Tunggu. Kalau dia Tunggu bentar. Gimana? Nah dia kan malas mikir, ya biar ada masalah aja kan. Gak usah gitu. Oke, kita ke ini ya. Sebentar, 1277. Aku buka dulu ya, 1277. 1277. Bang Ardi, teman-teman aku Iya. izin azan sholat dulu ya. Masya Allah, Ustadz. Di sini aja Ustadz, jangan keluar. Iya. Aku di sini aku mute aja mute. Ini aku Iya. Ini Iya. semua kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, saya tungguin. Ini mumpung saya nggak lagi jemput anak. Silakan. Oke, aku setelah ini izin sholat ya, Bro Jack. Setelah ini mungkin Bro Jack sama yang lain dulu boleh. Tapi aku mau tanya satu ini dulu. Setelah itu aku mau sholat ya. Boleh ya? Bener kan? Lebih baik minoritas. Kalau Melatok bilang mah, lebih baik minoritas. Oke, aku buka di sini ya. Aku langsung ke manuskripnya aja ya, teman-teman ya. Oke, biar nggak disangka apa namanya. Biar nggak disangka berbohong kan, nggak enak juga kan. Oke, nah ini Bro Jack. Di Vatikanus Bro Jack, ini langsung di manuskripnya ya. Di sini tertulis Arche Atau Vatikanus itu? Iya. Itu Vatikanus atau Alexandrianus? Vatikanus dong. Masa Iya, bohong oke, sih? Vatikanus. Masa aku sorry. bohong sih? Bukan Sinaiticus kan? Sebentar Bro, boleh ku screenshot dulu? Boleh, silakan. Oke. Ya, silakan lanjut. Oke ya. Vatikanus ini kan. Arche to evangelio iso Christo huio to theo. Kan di sini ada huio to theo nih, Bro. Sama-sama. Ini abad keempat. Nah, di Sinaiticus Arche to evangelio iso Christo, selesai, langsung katos. Iso Christo. Tuh. Arche to evangelio iso Christo, dan ini pun singkatan. Oke, sama lah singkatan. Langsung katos kan, langsung katos gekraptai gitu kan, gekraptai, hen dan seterusnya. Di sini ini abad keempat yang diduga paling awal nih Bro. Ini ada data, karena aku menampilkan ini kan nggak mungkin aku menurut saya, nggak mungkin kan, saya pasti menurut ini kan gitu kan, menurut ini sendiri. Ya, manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century contains the earliest complete. Markus apa Bro? Markus 1 ya? Markus 1 ayat 1. Oke. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Jadi di sini udah jelas bahwasanya udahlah paling awal, komplit pula. Ya. Jadi pernyataan komplit ini nggak bisa dihilangkan Bro Jack. Karena pernyataan komplit ini bukan berasal dari Ardiansah, tapi berasal dari Sinaiticus sendiri kan gitu kan. Ini yang paling lengkap dan juga yang paling awal. Oke ya, artinya komplit itu lengkap kan. Earliest ini kan paling awal kan. Nah, di yang paling lengkap dan paling awal ini ternyata nggak ada huiototeunya. Nggak ada huiototeu. Ini kan kritik teks ya kan ya. Nggak ada huiototeunya. Kemudian di Vatikanus ini ada huiototeunya. Ada huiototeunya. Nah, pertanyaan saya, di Vatikanus ini, si penulis Vatikanus ini ngambil huiototeu ini dari manuskrip mana, Bro? Yang aku tanyakan dari manuskrip ya. Si penulis Vatikanus ini ngambil dari manuskrip mana kok sampai-sampai dia berani menambahkan huiototeu? Ngambil dari papirus mana gitu? Yes. Papirus atau manuskrip? Ya, yang jelas harus lebih tua dari ini dong. Ya, berarti papirus ya? Iya. Oke. Kita sapa dulu, ada Bro Billy di sini. Halo Bang Bill. Halo, shalom ya semua. Shalom. Wah, telat nih datangnya Bang Billy dari tadi. Iya, saya harap kali ini sudah bisa ada dibuktikan secara membaca, jadi biar lebih melengkapi.
melengkapi argumen-argumen yang diajukan gitu. Masih belum Oh. bisa. Oh, yang kemarin, waduh, ini aku mundur lagi nanti Bro Ardi. Masih Oke, belum oke. bisa. Lanjut. Ya, Silakan Bro Jack. Gua gedein ya Bro Jack ya ya. betul ya. Bahwa itu betul bahwa Codex Sinaiticus omit atau tidak ada hiototeu. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa kalau berbicara mengenai kritik teks, kita ini memiliki dua kodeks besar. Dan kita ini bukan based on huruf by huruf gitu loh. Tetapi kita juga berdasarkan ya ada papirus dan lain sebagainya. Tetapi memang dari awal kekristenan itu memang memberikan landasan ya memang ini jujur bahwa kita salah satu dari manuskrip itu keduanya itu memang ada perbedaan gitu loh. Kita jujur. Ya seperti itu. Dan itu memang kalau dalam ranah kritik teks ya itu biasa. Karena base-nya itu bukan base didiktekan oleh malaikat sampai ke huruf. Gitu. Nah, jadi ketika ada ya itu tadi ya, sebuah kitab yang base huruf ke huruf, ketika terjadi perbedaan huruf itu akan masalah besar. Nah, kita kalau aku misalnya aku jawab apa? Ya, memang beda. Seperti itu. Ya, seperti itu sih. Ya, oke. Pertanyaanku Perbedaan si kalimat. penulis iya betul si the sentence of the huiototeo ini itu ngambilnya dari mana gitu loh. Itu yang aku kalau ada jawabannya aku terima kok Bro Jack. Katakanlah Bro Jack, bukan berarti yang aku tanyakan ini nggak ada jawabannya. Kalau aku tanya yang nggak ada jawabannya tuh bisa aja sebenarnya, cuman yang kita kan di sini diskusi apa Bro Jack baik, saya nggak mungkin kan skakmat gitu kan, nggak ke situ arah saya gitu, nggak kepikiran ke situ Bro Jack, tahu nggak Bro Jack? Beda Oke, dengan aku- beda dengan Kristen yang lain yang saya harus skakmat, yang notabene dia menghujat kita nggak bisa diskusi dan lain sebagainya. Ya, Tapi Bro Jack masalahnya sini kan mending beda. micet gitu loh. Micet. Oke, silakan. Aku ketawa sih Bang Indra lah, Bang. Ada aja. Silakan Bro Jack, ngambil dari manuskrip mana kira-kira huiototeo itu? Enggak, kalau yang itu aku masih harus belajari. Oke lah, nggak apa-apa. Aku hargai jawabannya Bro Jack ini. Cuman Belajar ini Ibrani, belajar Arab, belajar Yunani. Nah, dia micet gimana? Oke lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Oh, nggak Bro Jack, aku izin sholat duhur dulu ya Bro Jack. Mungkin Oke, sama oke, teman-teman silakan, yang lain silakan. boleh ya. Bang Iya, Indra boleh aktif? sih, Bro. Mbak Hida, Assalamualaikum. Oh, boleh. Ya, boleh sama Bro Indra, nggak apa-apa deh. Oke. Ini ada masalah manuskrip izin yang mau kutanyakan. Ya, tunggu dulu. Aku izin Mbak Hida, aku jadiin moderator boleh ya? Kuncinya adalah kejujuran. Mbak Hida. Belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Oh, Bang Indra Mosya bisa nggak jadi moderator, Bang Indra? Saya jadi pembicara aja, Bang. Oh, ini nih, Bro Billy, Bang Bill. Mak, lenyap dia mah. Mbak Hida nggak bisa jadi moderator ya? Ada aku lagi Oh, ini mandi. ada Kang Chan. Oke, ada Kang Chan naik ya, Kang Chan ya. Tunggu aku turunin yang ini dulu ya. Bang Ayo, thank you ya Bang Ayo ya. Ketemu lain waktu ya. Mohon maaf sebelumnya Bang Ayo karena di sini nggak ada yang jadi moderator. Saya izin naikkan Kang Chan dulu ya. Kang Chan di sini adalah moderator saya. Jadi saya izin sholat duhur dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia takut dimarahin Tuhan nanti kalau nggak sholat gitu kan. Oke, lanjut Bro Jack ya. Aku sholat dulu ya. Saya moderator aja ya. Lanjut Bang Indra, Bro Jack. Oke, assalamualaikum Kang Chan. Lanjut Kang Chan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, insyaallah. Lanjut. Iya, baik. Ini ada yang mau Saya sangat kutanyakan menghormati ya. mengenai Bang Jack, manuskrip. saya sangat menghargai Bang Jack ya. Sehingga dengan kegigihannya untuk berdiskusi ya. Gak usah gitu Tetapi Bang. Nanti enggak begini, berhubung tadi kan Bang Jack kan diskusi manuskrip, tapi yang dibawakan faksimili ya.
Ya kan dari katanya aja manuskrip itu kan manual scription sebenarnya. Artinya tulisan tangan. Tapi ketika dibawa faksimili kan itu tulisan komputer. Jadi makanya nilai untuk Bang Jack ini 90% mental. Jadi saya akui mentalnya bagus. Cuman datanya 5%, 5% lagi asumsi. Jadi itu saya mengapresiasi mentalnya. Seperti bonek gitu loh, bondo nekat. Jadi yang penting nyali. Yang penting nyali, masalah modal belakangan. Yang penting nyali maju aja gitu kan. Bonyok-bonyok dah gitu. Yang penting maju gitu. Nah, itu apresiasi saya kepada Bang Jack tuh begitu. Luar biasa sekali. Lanjut Bang Jack. Iya, jadi tadi aku udah disinggung terus ya masalah kejujuran ya. Dan kemudian dari Ustadz Dio juga beliau mengatakan bahwa, ada apa namanya, misalnya terjadi satu saja yaitu adalah pemalsuan. Oke lah, aku ikutin lah. Yang dilakukan oleh siapa tadi? Bentao tadi adalah pemalsuan ya. Dan aku melakukan pengakuan ini kurang lebih berapa ya? 3 kali mungkin ya. Jadi kalau kita bicara kejujuran ya kurang lebih saya berusaha untuk jujur lah. Oke. Nah ini ada yang mau Nanti kasih tahu ke teman-teman Kristen ya Jack. Ilmu-ilmu ini gitu ya. Bahwa ini pemalsuan gitu. Lanjut silakan. Oh bisa. Oke ya. Nah ini ada yang mau kutanyakan. Aku buka dari ini dulu ya. Nanti kulihat dari sisi ini. Nah ini dari naskah Birmingham. Ini ya dari Corpus Coranicum. Dari surat 691. Saya buka dari korpusnya ya. Sebentar. Corpus Coranicum. Surah 20 ayat 1 ya. Nah, ini dari data dari Corpus Coranicum 20 ayat 1 ya. Taha 20 ayat 1. Nah, yang mau saya tanyakan nih. Nah, ini manuskripnya ya. Manuskripnya ini kupindahkan ke Word saya. Ini ya. Sama ya, teman-teman ya. Gitu kan? Nah, bagian yang saya lingkari itu adalah bagian yang biru ini. Boleh nggak kalau kita bantu dispel antara yang biru ini, Bang Indra? Boleh Bang, boleh silakan Bang. Ya. Boleh nggak saya minta tolong dibantu di spell yang bagian biru ini? Boleh. Qalu. Itu apa aja itu Bang? Kaf. Ya, jadi saya jelaskan secara gramatika bahasa Arab ya. Jadi sebentar Bang, boleh di spell kayak tadi Bang? Boleh. Ini saya jelaskan. Ya. Kof, kemudian lam, Kof, alif, lam, wawu, alif. Kof, alif, sebentar ya. Kof, lam, wawu, alif. Lam, wawu, alif. Wawu, alif. Oke. Ya, silakan. Aku jelasin Anda diam. Jadi kata qalu dalam bahasa Arab bunyinya qalu, yaitu dengan ko itu panjang dan lu-nya panjang, itu adalah fi'il madhi atau kata kerja yang sudah terjadi, sudah selesai, atau ibaratnya perfect tense ya pada dalam bahasa Inggris. Kemudian u di belakang itu menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah orang ketiga jamak atau mereka. Dari kata dasar qala yaqulu itu dari kata artinya berkata. Jadi di sini maknanya adalah mereka telah berkata. Itu artinya dari kata tadi. Silakan ditanya lagi. Silakan Project. Ada suaranya nggak nih Jack nih?
Oh, sorry. Ini kan aku perhatikan bahwa aku nggak bisa bahasa Arab ya. Aku ya dari kemarin ya. Iya, Ini kan kof, silakan. kemudian alif ya Bang ya, Bang Indra ya. Qaf, alif, lam, waw, alif. Lam, wow. Ini alif ya enggak ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan di dalam manuskripnya tidak ada alifnya Bang. Nah, gitu aja. Paham. Jadi Baik. bukan maksud saya mungkin bisa memahami masalah kayak Bang Dio kemarin bicara mengenai code dan lain sebagainya gitu kan. Saya Tapi bisa jelaskan betul yang mudah tidak? sekali, Bang. Iya. Bisa jelaskan langsung, saya mudah sekali. Yang penting kasih kesempatan aja. Saya boleh selesaikan dulu. Pertanyaan saya bukan itunya Bang. Pertanyaan saya benar tidak bahwa memang terjadi perbedaan manuskrip, itu aja. Silakan. Manuskrip itu bermakna kan penulisan tangan ya. Itu singkatan daripada manual scription atau penulisan dengan cara manual, itu tulisan tangan. Kalau saya katakan dari cara penulisan tangannya memang ada perbedaan ya, dari segi bentuknya. Tetapi apakah maknanya beda? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena qalu dengan ko panjang 2 harokat dan lu panjang 2 harokat, itu masing-masing orang Arab menuliskannya itu beda-beda. Ada yang memanjangkan ko itu kan dengan harokat fathah, dipanjangkan dengan mad ya, mad alif mad di situ. Maka mad di situ boleh ditulis dengan alif mati atau alif mad pemanjang bacaan, atau tidak ditulis. Tetapi orang Arab sudah tahu bahwasanya qalu itu qafnya panjang 2 harokat, yaitu dengan jika ada tanda baca ditulis dengan fathah yang tegak ke atas. Jadi orang Arab manapun dengan perbedaan satu huruf tadi itu tidak ada perbedaan bacaan walaupun ditulis dengan tulisan yang berbeda, tetapi membacanya sama seperti itu. Nah, kalau saya kasih contohnya dalam bahasa Indonesia, misalkan dalam bahasa Indonesia ada presiden kita yang pertama namanya Soekarno ya. Karena beliau itu hidup di era ejaan yang belum disempurnakan, maka U itu ditulis dengan 2 huruf, O dengan E. Soekarno dibaca Soekarno. Tetapi teman sekolah saya, seangkatan dengan saya, namanya Soekarno, tidak ditulis dengan OE, tapi ditulis dengan huruf U saja. Tapi orang sudah tahu bahwa kedua-duanya namanya Soekarno. Hanya saja Soekarno itu ditulis dengan zaman dulu sebelum disempurnakan ejaan itu, yaitu masih menggunakan cara baca yang diwarisi dari Hindia Belanda. Kalau Soekarno dengan U itu adalah gaya baca sekarang yang disebut EYD, ejaannya disempurnakan. Nah itu. Jadi secara cara penulisan memang beda, tetapi secara gramatika bahasa Arab, orang Arab tahu bahwa itu qalu adalah fi'il madhi untuk orang ketiga jamak. Seperti itu, saudaraku. Oke, ya, thank you Bang Indra ya. Jadi saya bisa paham ya bahwa pembacaan dan lain sebagainya, bahkan mungkin arti ya, itu bisa saja sama. Saya bisa paham itu. Dan buat saya tidak ada masalah. Karena yang saya lakukan kan bukan langsung merujuk ke situ. Saya memang bisa dibilang cukup bertahap. Cukup bertahapnya apa? Yang pertama, satu, saya melihat bahwa terjadi perbedaan antar manuskrip dengan yang sekarang. Entah itu bentuk huruf dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini bukan berantem dengan Bro Ardi atau Bro Indra ya. Karena kemarin, kalau tidak salah, Bang siapa ya? Aku nggak bisa sebut namanya lah. Nah, dia sampai mengklaim bahwa ya satu huruf pun gitu kan. Nah, jadi aku nggak akan merujuk kepada arti makna, ya itu bagian Anda ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Saya baru step one by one. Buat saya, ketimbang saya punya satu yang sempurna, saya step by step. Karena ini masih bertahap ini, yang saya sampaikan ini. Makanya saya bentuk diskusi yang enak. Karena dengan ada diskusi yang enak, nanti keilmuan bisa berkembang. Nah, Bang Indra tadi mengakui bahwa ini ditulis dengan tulisan yang berbeda. Ya, buat saya cukup. Itu aja dulu. Betul ya, Bang Indra ya?
Dan itu umum Jack, nggak masalah Jack. Penulisan ada muttafaq fih dan ada mukhalaf fih, itu nggak ada soal. Jadi kalau dalam rasem itu Jack jadi itu sudah umum, itu semacam ilmu yang pakem gitu, pengetahuan umum bahwa ada alif yang dihilangkan, itu nggak ada soal Jack. Gitu. Iya ya. Tapi juga berarti kan dari sisi manuskrip dengan yang kita miliki itu memang ada perbedaan huruf, itu kan jelas kan, ada kan? Iya ada. Bahkan kalau Jack Oke, ya sudah. It's okay. Itu aja sih Bang Indra. Ya, saya tambahkan lagi. Tapi Kamu tidak baca semua bawahnya ini, kurang tidak banyak. semua huruf, hanya beberapa. Itu kan rasem itu. Bentar, Iya. bentar Bang Chan, saya jelaskan. Bahkan Jack itu membawanya kurang banyak. Kalau membawa lebih Iya, dari betul. itu 10-20 saya bisa jawab semua. Karena Betul. di manuskrip yang tadi Jack bawakan nanti ada dengan Al-Quran Rosem. Rosem itu gaya penulisannya. Yang sekarang itu ada yang serupa dan itu pada kata yang lain, bahkan bukan pada kata kerja. Tadi kan kata kerja tuh pada isim atau nama orang. Contoh Ibrahim, ya kan? Ibrahim dalam manuskrip yang tadi, seandainya Jack bisa membaca tulisan Arab, di situ alif ba ro ha ya mim. Di situ alif ba ro nggak ada alif di situ. Ibrahim. Tetapi dalam manuskrip yang lain itu ditulis Ibrahim itu ada alifnya. Alif ba ro alif lagi. Ibrahim begitu. Jadi ada yang memanjangkannya dengan harokat, ada yang memanjangkannya dengan mad. Mad itu alif mati. Alif yang digunakan untuk memanjangkan harokat itu namanya mad. Kalau alif yang digunakan untuk membunyikan suku kata, misalkan a, i, u, itu bukan alif lagi, namanya hamzah. Nah itu ada di dalam ilmu bahasa Arab yang disebut dengan rosem. Rosem itu artinya gaya penulisan bahasa Arab. Itu nama. Jadi makanya orang untuk mempelajari Al-Quran, membicarakan Al-Quran itu ada 15 ilmu alat. Minimal, itu pun minimal. Yaitu apa? Ilmu nahwu dan sorof, ya kan? Kemudian ilmu balaghah, ya kan? Ilmu nahwu dan sorof itu gramatika bahasa Arab. Balaghah itu adalah ilmu tentang gaya bahasa Arab. Tadi tata bahasa Arab, ini gaya bahasa Arab. Kemudian ada ma'ani, ya kan? Ma'ani itu adalah ilmu yang mempelajari setiap kata itu maknanya apa. Nah itu. Kemudian ada arud. Arud itu adalah ilmu syair-syair bahasa Arab, sehingga kekayaan kosakata itu adalah arud, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang bermakna ini orang-orang Arab tahu maknanya. Itu ada 15 ilmu alat. Jadi kalau saya saran buat Jack untuk mempelajari ilmu itu minimal bisa baca aja dulu gitu. Jadi orang Arab sudah tahu qalu ditulis dengan qaf lam waw alif atau ditulis dengan qaf alif lam waw alif. Orang Arab sudah tahu ini adalah kata kerja telah selesai, telah terjadi atau fi'il madhi dari kata dasar qala yang artinya berkata, qala yaqulu, untuk domer orang ketiga jama'. Jadi itu satu kata dengan 2 kali tasrif, yaitu tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah perubahan dari kata qala ke yaqulu. Itu tasrif istilahi. Nah, dia dari kata qala itu sudah istilahi. Kemudian dia ditasrif lagi untuk kedua kalinya, yaitu tasrif lugawi, yaitu perubahan dari orang pertama yang melakukan menjadi orang ketiga jamak. Nah, itu menjadi qalu. Makanya ada tambahan alif, waw dan alif di belakang. Nah, apa fungsi waw dan alif di belakang? Fungsinya adalah waw itu untuk memberikan bacaan bahwasanya itu dibaca dhammah dan itu panjang, dan itu penanda bahwasanya pelakunya adalah orang ketiga jamak. Dan alif adalah untuk menutup supaya qalu ini tidak disambung atau tidak ditajwidkan dengan bacaan yang lain. Jadi bacaannya harus terpisah. Itu alifnya itu sebagai pemisah bacaan. Jadi itu dipelajari dalam ilmu rosem dan tajwid. Nah itu Anda harus belajar tuh. Ilmu tajwid itu Anda harus belajar. Dimana misalkan begini, kamu akan kaget seandainya kau ngerti bahasa Arab, kau akan bisa bertanya lebih jauh dari ini. Contoh, ada mim nun, mim, min, di belakangnya ba'di. Nah kamu bisa menanyakan kepada Indra Mose, Bang Indra, ini kan nun dan ba, kenapa dibaca mim? Mimnya datang dari mana? Nah kalau itu ditanyakan kepada saya, jawabannya itu ilmu tajwid. Yaitu apa? Hukum membaca nun mati bertemu dengan ba adalah didengungkan, dileburkan. Nah itu, jadi mim ba'di. Nah itu bro, ada caranya. Jadi ilmu bahasa Arab itu ilmu yang sangat luas, ya, ilmu yang sangat luas. Jadi ada ilmu
di samping ilmu tata bahasa juga ilmu cara penulisan gitu, karena setiap orang Arab itu kan penulisannya beda. Harusnya bro siapa nih, bro Cita harusnya menanya lebih jauh dari itu harus bisa ada ditanyakan lagi, dan itu juga ada jawabannya, yaitu apa, kenapa di manuskrip yang tua tadi huruf qaf dengan wawu sama aja tuh, nggak ada. Kalau huruf qafnya itu nggak ada titik duanya, huruf wawunya huruf qafnya ada, dan ini nggak ada. Di yang manuskrip yang sekarang modern ada titik dua. Harusnya kamu tanyakan seandainya kamu ngerti. Nah, saya bisa jawab. Kenapa? Di zaman dulu orang Arab sudah tahu. Orang Arab itu dulu yang namanya huruf wawu, qaf dengan fa itu tulis sama semuanya. Ada kepalanya, ada ekornya. Tetapi orang Arab sudah tahu, oh kalau ditaruh di sini berarti maknanya ini. Berarti maknanya ini. Tapi orang Ajam, ya contohnya termasuk saya lah Ajam, orang non Arab, kan tidak mengerti orang Arab. Jadi ini apa? Nah, akhirnya orang Arab ini qaf, ini wawu, ini apa? Ini fa. Lah apa bedanya? Sama aja. Oh kamu nggak bisa bahasa Arab, ya udah aku kasih tanda deh. Kalau qaf titiknya 2 ya. Iya, kalau fa titiknya 1 aja, kalau wawu nggak ada. Itu bro. Jadi itu namanya belajar dalam ilmu rosem. Rosem itu Ya, adalah ilmu. saya nangkap masalah rosem, masalah apa. Saya belum bertanya lebih jauh. Jadi yang makanya saya membutuhkan jawaban itu tadi sih, bahwa oh ya memang ada perbedaan dan itu tidak merubah makna kan gitu kan. Prinsipnya kan seperti itu. Ya. Betul tidak? Tidak merubah makna, sama sekali tidak merubah makna. Ya, oke. Sama dengan ini bro. Di dalam Bibelmu banyak seperti itu, lebih banyak malah. Contohnya Nazaret. Aku carikan. Bentar ya bro. Jadi yang ditanyakan cuman itu ya Jack ya? Masih ada? Enggak, maksudnya yang barusan. Saya kira bakal lebih berat. Masih ada. Tapi ini kan masih waktunya dia. Aku masih ada beberapa nih. Yang kolu itu, masih di kolu itu. Oh bukan, beda lagi. Beda surah, ya beda. Ini dalam satu surat nih udah ada banyak perbedaan. Bang Chan, bisa besarin layar aku bisa? Layar aku dibesarin bisa? Siap, bentar. Besar. Ping. Nah nih, gue tunjukin nih. Nih, ya. Matius pasal 2 nomor 23. Indonesianya LAI begini. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini kasus yang sama. Dalam bahasa Yunani, kai elton katokesen eis polin legomenen varian 1 nih. Jujur nih, Bible jujur. Kalau yang lain enggak ada maksudnya enggak di seperti manuskrip LAI. Jadi enggak disampaikan. Tapi kalau manuskripnya masih jujur nih. Nih. Ya kalau Alkitab studi memang ditunjukkan. Kayak ini Bible itu adalah Alkitab studi. Betul. Makanya nih, bro Jack, daripada lo mengulik-ngulik Quran, mending lo selesaikan Bible lo dulu deh. Nih, varian 1. Ini mereka jujur. Nazaret dengan huruf T-nya menggunakan tau, ya. Nih, Nazaret. Nih, menggunakan tau ya. Ini huruf tau. Tetapi varian 2 menggunakan teta. Nih, ya. Nih, loh, teta. Tapi orang Yunani tahu apakah dia menggunakan teta atau menggunakan tau. Dua-duanya adalah merujuk kepada sebuah kota di tanah Palestina. Jadi kalau menurut saya Bro Tom, daripada nanya-nanya tentang kok di Islam nih ada banyak perbedaan tulisan, selesaikan dulu deh Bible nih. Dan ini kalau dibuka di halaman yang lain ribuan, bukan satuan, ribuan. Bro Jack. Oke ya. Iya, aku boleh lagi nih, nanya lagi nih. Prinsipnya adalah seperti yang Bro Jack katakan, prinsipnya adalah kejujuran. Itu memang betul. Enggak, ini barusan ditetapkan do Biblos Anda itu banyak perbedaan atau enggak nih? Ada perbedaan enggak version itu? Iya, gua akui.
Sip, kurang. mantap. Tapi gini loh, Iya Jack, dong. sorry sebelum Apa ke ya? Jack, saya ada semacam standar gitu, Jack. Jack sepakat nggak dengan standar kayak gini? Sorry ya, saya moderator, saya ikut sedikit ya. Ikut sedikit. Gini, ada standar begini, Jack. Kalau itu berasal dari Tuhan, satu oknum, seharusnya dia tidak banyak versi gitu. Seharusnya dia tidak banyak pertentangan, bukan tidak banyak, tidak ada bahkan pertentangan di situ. Jack sepakat nggak dengan standar itu kira-kira? Tapi Kalau ini tidak sepakat alasannya, kalau sepakat alasannya gitu. Ya? ya, kalau mirroring kena lo nanti. Aku ini satu-satu loh, bro. Boleh. Maksudnya Iya, memang bagus. Betul. Oh, Justru boleh itu aku jadi tunjukkan bahan yang umat sampai Islam. Nanti Iya. dulu sebentar. Kita sepakat nggak? Kalau itu datang dari satu pihak, satu oknum, kan tadi kita sudah panjang lebar tuh membantah syubhat dari Bang Jack dari Rasyad Khalifah. Ya. Nah, panjang lebar tuh kita bantah itu. Nah, sekarang Jack sepakat nggak dengan standar itu? Bahwa jika itu datang dari satu Tuhan, Tuhan yang satu, harusnya tidak boleh dia banyak versi. Gitu. Setuju nggak? Ketentuannya apa? Satu, tidak boleh beda huruf. Tidak boleh banyak pertentangan. Iya ya, sebentar. Pertentangan itu kan variannya banyak ya. Aku catat dulu nih, Bang Chan, tolong dibesarkan. Ini saya mulai dari huruf. Sebentar. Saya Kemudian Jack sebentar satu-satu. Nanti kita kata. tetapkan standar, Jack sebentar. Iya, ini kita baru buat standar ini, Bang Chan nih. Saya buat. Ayo, boleh. Jadi yang Kita pertama sepakati dulu tidak standarnya. boleh sampai perbedaan huruf, betul? Bukan perbedaan Tidak huruf, boleh nggak sampai. ada. Oke. Perbedaan huruf. Tidak Tadi boleh kan Bang sampai Indra perbedaan gini, kata. Jack. Bang Indra tadi sudah memberi tahu kalau Bang Jack mendengarkan gitu ya. Huruf itu tadi bahkan titik saja itu bisa beda. Kan gitu. Oh, oke. Bisa beda, nambah titik, nambah huruf tadi sudah jelaskan tuh. Rosem itu berpengaruh. Nanti pelajari dulu. Oke, berarti ini Oke. surat ya. Tidak boleh Syaratnya ada. nggak boleh Oke. ya. Ini bukan masuk syarat. Ya. Sekarang Ya. perbedaan kata, betul? Oke. Boleh Berarti nggak sekarang kalau masuk- perbedaan oke. surah? Perbedaan surah. Maksudnya perbedaan surah Misal gimana? terjadi perbedaan surah, maka Alkitab atau Quran itu bukan dari Tuhan, boleh nggak? Anda Emang juga Alkitab setuju ada tidak? surah? Mohon maaf, sabar dulu. Bible nggak ada surah, bro. Ya, Emang Alkitab ada surah? Anggap aja apa ya namanya? Kalau di tempat kami kan Yang ada surat Paulus ke yang ini ada ke Antioquia. anggap aja misalnya kitab lah. Perbedaan apa ya kalau Yes. disebutnya? Iya begini Jack, gini. Iya. Kalau misalnya contoh, tadi kita simulasikan Enggak, tuh. masalahnya kan aku udah warning loh Markus ini. berapa? Bro, harus hati-hati loh ini. Kalau sampai aku seperti ini kita sama-sama Iya, silakan. sepakat. Jangan warning, itu Iya, dari Quran sendiri. Quran mengatakan itu. Iya, betul. Jika itu betul. datang Karena dari kan Allah, Quran begini loh, mengklaim adalah kalam Jack, Allah saya yang kan udah selalu jelasin dijaga. kemarin sama Jack. Saya kan udah jelasin kemarin sama Jack. Yang dimaksud Sebentar, tidak ada perbedaan. kita selesaikan huruf. syaratnya dulu boleh tidak? Ini Boleh. kan, Boleh tidak? Artinya Boleh begini, ya? sebenarnya syarat Al-Quran dikatakan terjaga itu. Iya. Gini, Makanya di maksudnya dalam Al-Quran itu, syarat sebentar Bang Indra izin ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ikhtilafan katsiran. Nah, ikhtilafan katsir. Jadi harus ada situ di situ. Kalau misalnya gini, ada Quran ditulis katakan nggak pakai titik tuh, yang dikenal Bang Indra huruf Arab gundul katanya. Nah, nggak pakai titik. Sekarang ada pakai bukan apa? Sekarang pakai titik tuh, bukan Arab gundul. Ya ada titik, nggak ada harokat. Nah, nggak ada harokat. Nah, sekarang ada harokat. Nah, itu beda-beda Jack secara tulisan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, makna. Ya, Lalu betul. setelah makna lalu tidak Berarti ada yang permasalahan harokat, tidak ada yang dihilangkan ya? sebentar. Tidak termasuk syarat Tidak ya? ada, iya ya santai dulu Jack, santai. Tidak ada ayat yang di sini tidak ada, di sana ada. Oke? Oke ya, sepakat. Nah, saya ingin nanya ke Bang Jack, sepakat nggak dengan standar itu? Jika itu datang dari Tuhan yang satu, maka seharusnya tidak ada pertentangan yang seperti itu. Tidak boleh di satu kitab ada surat ini atau misalnya ayat ini, di satu kitab ini nggak ada ayat ini. Sepakat nggak dengan itu, Jack? Sepakat nggak? Halo. Sepakat? Suara saya kedengar nggak, Jack? Kita samakan dulu masalah surat dengan kitab dulu, boleh nggak? Soalnya nanti begitu saya masuk, kalau nanti berubah, oh ini beda, ini kan kitab, sementara nanti surat. Kita samakan dulu boleh tidak? Anggap aja surat Al-Fatihah atau kalau di tempat kami Kejadian dan lain sebagainya gitu. Boleh tidak kita satu kaki dulu kita samakan? Jadi ketika saya melangkah, langsung kena nanti. Apa sulitnya sih, Jack? Apa namanya dari standar itu? Apa sulitnya? Bukan Kata harus sulit, didetailkan. bukan sulit. Ketika saya detailkan,
sama-sama kita detailkan, to be fair ya, kita detailkan. Nah, aku enak nanti begitu saya kena ke titik poinku, tidak ada yang bisa mengelak. Jadi misalnya gini, anggap aja ya, selama ya tidak ada, kan misalnya gini, di kitab kami ada yang bilang 1 Yohanes 5 ayat 7 ini ditambahkan. Nah, misalnya gitu, palsu. atau ini palsu, tidak gitu asli, ya, tidak asli. palsu. Atau tidak asli. Padahal nanti saya kajiannya dengan siapa tuh? Enggak, itu klaimnya bukan dari kita itu, dari Bible, dari ini sendiri. Oh iya ya. Sendiri. Ya, Ya. ilmu ini kan sebenarnya ngambil dari kekristenan. Nah, jadi gini. Fokus. Nah, terus. Oke ya. Jadi sorry ya. Jadi gini. Ketika ada terjadi penambahan, oh berarti itu Alkitab palsu. Bukan. Gitu ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu dari Tuhan atau bukan? Nah, misalnya seperti itu ya, misalnya. Jadi kan ini Jangan kita Alkitab sepakati palsu. bahwa- Jangan dulu Alkitab palsu. Saya tanya 1 Yohanes kalau 5 kita nomor belum 7 bisa itu. sepakat. Kalau saya sepakat itu dari Tuhan, nggak ada masalah. 1 Yohanes 5 nomor 7 dari Tuhan. Iya, betul. Lalu Nah, ketika ada sebentar. Alkitab yang ketika ada yang tidak mention 1:5 nomor 7, contoh Sinaiticus, berarti Sinaiticus melupa akan Tuhan gitu. Oh, bukan seperti itu. Kan tidak Kalau kita ada di bicara sana, Jack. masalah. Kalau kita bicara gini, masalah Jack, kritik teks, bayangkan gini, Jack. Kalau orang dia hanya melihat Sinaiticus, dia tidak pernah melihat kitab LAI katakan. Bahkan Textus Receptus, karena di situ di Textus Receptus dia hanya lihat Sinaiticus. Kira-kira menurut Jack dia akan lihat nggak bahwa ada 3 yang berkesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? oh tidak. Nah, dia akan melihat firman Tuhan nggak di situ? Tidak bisa dikatakan gitu juga, karena dari awal transmisinya aja beda. Lah kan tidak dilihat, Jack. Tidak dibaca sama dia. Berarti kan kita kan tidak dalam satu lingkup sepatu, bro. Kalau kita mau jalan, kita harus lingkup sepatu dulu dong. Satunya sama. Makanya Apa kan sih saya lingkup membuat sepatu? syarat Lingkup dulu. sepatu itu apa sih? Lingkup sepatu itu? Misalnya gini, aku dari Surabaya, bro dari Jakarta. Ya ini kan nggak akan ketemu. Nah kalau kitab kami, pada awalnya kitab kami itu bukan berbicara mengenai didikte. Nah kitab bro itu kan didikte, punya aku tidak. Jack, justru karena kita didikte verbal, Ya. oral, Anda itu teks, Ya. maka yang diadres adalah teks. Nah, masalahnya Anda teks kan, Anda tidak ada. Iya, Anda kan ketika menuduh Alkitab itu palsu, itu kan basicnya dari pemikiran bahwa Al-Quran atau kitab itu harus didikte kan? Bukan. Bahwa Contoh itu baru Biblos bisa dikatakan dari Tuhan. Bukan, saya jelaskan, dengerin. Bukan saya jelaskan, saya bacakan. Contoh di komentar Yerusalem. Alasan kenapa dia menganggap ini tidak palsu bukan karena didikte, karena tidak ditemukan di naskah-naskah paling tua dari Yunani, karena tidak ditemukan di dalam naskah paling baik dari Vulgata, karena tidak ditemukan dan seterusnya. Dan itu diketahui hanya catatan pinggir yang dimasukkan ke dalam naskah-naskah Latin kalau nggak salah apalah gitu. Nah, karena alasan itu bukan karena alasan didikte, dia disebut tidak asli. Justru Jack kalau didikte nih oral, maka meaning yang jadi patokan. Tadi Bang Indra kasih tahu tuh. Jadi ketika ada pengucapan tapi meaningnya sama, kalau basisnya dikte tapi meaningnya sama, itu artinya sama. Tapi kan Jack barusan klaim bahwa Biblos Anda berdasarkan teks, maka yang dikejar ya teks, bukan meaning. Ngerti nggak Jack? Teks itu berarti kan ada teks-teks, tidak cuma satu teks kan bro? Maksudnya gimana sih? Sekarang gini, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang tidak terdapat di dalam Sinaiticus itu terdapat di dalam 3 kodek Vetus Itala yang kemarin saya tunjukkan ke bro, siapa itu? Jibril. Saya udah tunjukkan ke situ, ke beliau. Nah, jadi kalau di dalam Sinaiticus tidak ada, logikanya kalau dalam keimanan kami, dalam kitab kami, maka itu ditemukan di kodek-kodek lain gitu loh. Iya, sekarang betul. Kita juga sebentar bro, sebentar. Iya, Itu juga bisa ditemukan dalam catatan-catatan para bapak gereja. Contoh Siprianus, Erasmus, Tertullianus. ngerti, saya udah ngerti saya itu. Bukan Erasmus bukan bapak gereja ya. Erasmus itu ada di abad 16. Nah, kemudian bisa ditemukan di dalam catatan dari Athanasius dalam debatnya dengan melawan Arian. Bahkan bisa ditemukan dalam catatan dari Jerome. Bahkan Jerome dengan tegas mengatakan orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu penerjemah Yunani yang tidak bertanggung jawab, sudah omitted ini. Nah seperti itu. Jadi yang tidak ada, sebentar Bro Chen, supaya kita sama-sama lingkupnya komplit ya. Saya juga hargai Anda, saya juga dengarkan Anda dengan baik. Nah makanya kan saya bilang sepatunya harus sama dulu.
Nah, kalau Anda memandang Alkitab dari sudut pandang Quran, ya ini kan jelas salah. Cara pandangnya pun berbeda. Karena kalau dalam kitab kami yang tidak terdapat dalam Sinaiticus, ini ada juga kodek-kodek lain yang ketika itu dikumpulkan, dirangkum, ya memang ada. Seperti itu. Makanya sebelum kita beranjak ke sana, apakah ini kitab ini palsu, Alkitab palsu atau Al-Quran palsu? Nah, kita harus samakan dulu kakinya nih. Saya di Surabaya, Anda di Surabaya dulu. Istilahnya seperti itu. Nah, kita bikin syarat dulu nih. Syarat dulu Udah ya. Seandainya ada penambahan surat, maka Alkitab palsu, Quran palsu. Anda setuju tidak? Oke, udah ya, saya ya, izin ya. Oke ya. Aduh. Oke ya, dengerin. Nah, dengerin. Tadi saya sudah ulang, Jack. Kalau Quran itu kan Anda bilang sendiri betul itu didikte oral. Jadi apa? Kalau dimaksud oral apa? Meaning. Orang ngomong dulu tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngomong dulu tuh. Setelah itu ditulis. Ditulis dengan berdasarkan apa? Berdasarkan tata tulisan saat itu. Ditulis tuh. Nah, jadi oral. Apa artinya meaning? Makanya kalau kita melihat ada 7 qiraah, bahkan 10 mungkin, qiraah sab'ah, maka yang dikejar meaning, Jack, itu standar Quran. Tadi saya mengatakan 1 Yohanes 5 nomor 7 itu bukan standar Quran, standar di dalam kekristenan. Bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 ini alasan dia katakan tidak palsu, tidak ditemukan di sanalah, di sinilah, di saat dulu lah, begitu kan? Nah, Anda bayangkan sekarang, Anda hidup di zaman abad abad keempat, Kodeks Sinaiticus. Kita lihat baca Kodeks Sinaiticus di kepala kita nggak ada tuh Textus Receptus, nggak ada tuh Erasmus, nggak ada tuh LHI, hanya lihat Kodeks Sinaiticus. Apakah dia akan lihat ada yang 3 memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nggak ada, bisa nggak lihat? Nggak bisa. Artinya apa? Dia karena nggak bisa lihat teks di situ, tidak bisa lihat firman Tuhan di situ. Kan begitu. Nanti setelahnya 2000 tahun kemudian, Jack melihat ada Bapa di situ. Meaning dia yang dia baca di saat abad keempat dengan yang dibaca Jack sekarang beda. Nah, itu yang maksudnya. Berarti yang mana yang dari Tuhan itu yang mana? Yang ada itu atau yang nggak ada itu? Kan gitu, Jack. Simple. Apa yang dibawa di satu sepatu, kan begitu kan? Jadi ketika tidak ada di Sinaiticus dan Vatikanus yang which is itu baru ada di abad keempat ya, itu sudah ada catatan dari Cyprianus dari abad ketiga mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi logika Anda salah di sini. Oh, orang ini nggak baca Sinaiticus Vatikanus loh. Dia baca catatan Cyprianus ada kok. Bahkan lebih tua catatan Cyprianus. Mau yang lebih tua lagi dari Tertullianus. Jadi catatan mau abad Cyprianus keempat itu yang sama-sama. Catatan Cyprianus itu bentuknya apa? Papirus atau apa? Tidak, itu udah bentuk catatan dari biara-biara di gereja. Bagaimana kita melihat itu reliable bahwa di abad ketiga? Caranya gimana? Loh, Cyprianus memang hidup pada masa itu dan memang tulisan-tulis. Nah, sekarang gini, misalnya gini, punya gini nggak perpustakaan yang berasal dari biara-biara. Kalau di dalam kekristenan ada perpustakaan-perpustakaan di biara-biara yang memang gini, ada. Ya, gini, si Pitung lahir 500 tahun yang lalu, katakan 60, 70 tahun, 100 tahun yang lalu. Lalu ada orang lihat ini catatan si Pitung. Catatan si Pitung. Apakah kita langsung percaya itu catatan si Pitung? Ya, si Pitungnya memang lihat lahir tahun lalu, hidup tahun-tahun ratusan tahun lalu. Nah, pertanyaan saya, gimana cara Project memastikan bahwa catatan itu abad ketiga? Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, pertanyaan yang sama ya, yang dilakukan saya tunjukkan kemarin ya, tadi malam. Kalau tadi malam kayak, 2 malam yang lalu, itu ditanyakan oleh. Ngerti kan pertanyaan saya barusan ya? Ngerti pertanyaan saya barusan ya? Ini sama pertanyaannya sama. Nah, kemudian saya kasih paralelisasi ini. Aduh. Bagaimana dari Sefaria.org itu mengutip tulisan dari Flavius Josephus yang ada di abad pertama, sementara manuskrip tertuanya abad 10. Itu ya. Nggak ada urusan dengan paralelisasi. Kok nggak ada urusan? Kamu mendalili gini, itu, bro. kenapa Aku menggunakan logika yang sama. Namanya Jack, beda itu. Ya bukan dong. Ya iyalah. Karena memang dari awal cara berpijak kita aja berbeda. Nah, sama bukan dengan cara Sefaria. Sebentar, saya izin dengarkan saya. Saya membuat paralelisasi dan ini sebenarnya mudah dipahami ya. Bahwa ketika Flavius Josephus mencatat di abad pertama, manuskrip tertuanya apa? Di abad ke-10. Ternyata apa? Oleh Sefaria, yaitu tetap diakomodir sebagai catatan dari Flavius. Yaudah, sekarang saya tanya, gimana cara memastikan Sefaria benar?
Loh, dia mengakui itu. Secara Itu adalah metodologis riset ya. resmi dari Yahudi. Kalau Jack, Anda saya mempertanyakan itu, Anda mempertanyakan itu. Kalau Anda besok- mempertanyakan ini dong. Ya kalau besok lusa Seperti itu. Kemendikbud, kayaknya misalnya Kemendikbud, nih otoritas Kemendikbud nunjukin tuh ada kertas ini catatan si Pitung yang hidup 500 tahun yang lalu. Langsung percaya gitu? Enggak lah, secara akademis Sefaria bisa diakui loh, bro. Iya, Anda mempertanyakan. enggak, bukan masalah Sefaria. Nah, kalau Anda Seandainya mempertanyakan Sefaria, Anda lakukan Anda paralisa, sedang mempertanyakan Billy. Itu gini diakui Anda oleh Billy. bukan masalah itu, Anda lakukan paralelisasi Gitu. itu Anda tidak mendalili kasus Sekarang yang sedang gini, kita balik, si Jack nih. mau tidak Anda ini balik, gini kita Jack, balik ke Anda ini pijakan kaki Anda yang ini sama katanya nih. sorry Jack ya, Karena nanti saya tanpa akan mengurangi berpolemik rasa hormat terus. ya. Anda ini katanya ngerti metode. Gimana Anda ini? Saya tanya, Anda mendalili kita punya satu kasus, tapi Anda dalili dengan kasus yang lain. Itu alasan kenapa Anda pakai diksi paralelisasi. Yang saya butuhkan adalah gimana cara memastikan catatan 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ada di abad ketiga. Sedangkan mayoritas mainstream bahwa yang paling itu adalah Codex Sinaiticus. Kalau Anda bawa papirus, tunjukkan papirus mana yang ada di situ. Kecuali kalau Anda bisa menunjukkan catatan Bapak Gereja itu benar-benar terbukti abad ketiga, baru kita terima. Sederhana itu loh. Nah, begitu Jack. Jadi maksud saya adalah gini, kalau sama-sama supaya kita sama-sama nih, kita balik lagi nih ke kaki yang sama nih. Kayaknya nanti Jack akan nggak karena ini deh. jawaban Jibril Nggak sama yang masuk tadi, deh. kira-kira Anda berani tidak mengatakan seperti ini? Jangan ke Jika Sefaria. ada penambahan surah di dalam Quran, berarti Quran palsu. Karena Anda memberikan premis, seolah-olah memberikan premis ya, jika ada penambahan surah di dalam Alkitab, maka Alkitab palsu. Berani tidak Anda mengatakan itu? penambahan surah. Berani, Iya, iya. berani Jack. Berani Jack. Berani. Oke, Mau bagus, bawa surah bagus. apa? Surah Al-Hal lagi. Iya, Al-Hal Al-Hal sama Al-Haf. Tahu saya. Oke. Oh, itu lagi. Oke, berani ya bro ya? Berani, berani. Oke. Mm-mm. Enggak, Harus ini ada saya- manuskripnya ya, nggak apa-apa. Gini loh, saya Kang Chan, tuh pengen- yang penting, iya, iya. yang penting harus ada manuskripnya. Iya, gini loh. Gini. Apa namanya topik standar, topik utama saya itu begini. Allah itu mengklaim begini, kalau itu datang dari Allah, maka tidak ada di dalamnya ikhtilafan katsira. Tidak boleh ada pertentangan yang besar di dalamnya. Itu standar yang harusnya common sense, masuk umum. Kalau itu datang dari satu pihak, si A katakan harusnya sama, apalagi Tuhan, nggak mungkin Tuhan bertentangan. Itu dulu. Kalau kita diskusi panjang lebar yang sudah terbukti sebetulnya Biblos Anda ini bermasalah, problematik, lalu tetap masih diyakini sebagai datang dari Tuhan, apa fungsinya gitu? Begitu Jack. Kalau ujung lagi ada sih gini, Anda sebagai orang yang ngerti metodologi, lalu bilang saya manage saja, ya udah sekelar gitu. Tapi kalau Anda ngotot-ngotot kayak gini panjang lebar tadi diskusi, ujung-ujungnya begitulah. Silakan lanjut. Silakan Jack. Sorry ya, saya moderator jadi ikut nimbrung ya. Lanjut Jack. Jack, suaranya nggak ada, Jack. Iya, sebentar saya lagi buka data. Oke. Oke, saat ini yang saya bawa adalah data sekunder. Kenapa saya memberikan data sekunder? Karena memang terjadi pembakaran pada waktu itu sehingga tidak bisa ditemukan manuskripnya. Loh, yang dibakar Usman itu apaan, Jack? Semua? Di dalam apa namanya? Di dalam kodifikasi memang beliau melakukan pembakaran. Iya, maksudnya yang dibakar itu apa? Ya berbagai variasi termasuk punyanya Ibnu Mas'ud pun juga diminta, kemudian punya Ubay bin Ka'ab juga termasuk diminta. Nah, sebentar brother, sebentar ya. Dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Iya, saya paham Jack, saya tahu itu halamannya, saya hafal itu. Ya betul ya. Hafal saya, Jadi Jack. ini yang disampaikan oleh siapa tuh? Imam siapa?
Imam Syafi'i gitu loh. Nah, Itu dia bukan Imam mengatakan- Syafi'i, Jack. Itu Imam Asyuyuti itu, Jack. Sorry, Imam Syafi'i. Sorry. Ya, Imam Syafi'i ya. Sorry, aku nggak buka Itu kata Imam soalnya ya. Asyuyuti itu, betul. Oke, perlu saya buka? Nggak perlu ya? Ini ya, Asyuyuti ya. Iya. Silakan Jack. Lanjut Jack. Nah, gitu ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu menulis berapa surat, Jack? Ada yang menulis 113, ada yang menulis 112. Mana 113-nya? Ada catatan seperti itu. Enggak. Ya, di saya mana? bicara masalah Ubay bin Ka'ab. Saya tahu tuh, Jack. Saya tahu itu. Udah saya baca itu tuntas itu, Jack. Lanjutkan aja. Narasimu gimana gitu aja. Oke ya. Nah, di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surat karena tidak ditulis di dalamnya. Di dalam Mushaf Ubay terdapat 116 surah. Karena yang tulis di akhir Mushaf itu 2 surat lagi, yaitu surat Al-Haf dan surat Al-Fal. Jadi data sekunder dari Imam siapa tadi? Suyuti ya. Dia memang mengaku memang itu ada, dan bukan hanya dari Imam Suyuti ya. Ada beberapa orang lagi seperti sebentar. Ya itu tamatin dulu itu paragrafnya sampai bawah. Enggak apa-apa. Oh iya. Oke. Aku tamatin, enggak masalah. Enggak apa-apa. Biar dibaca dulu lah. Baca dulu Jack. Silakan Jack. Oke. Enggak apa-apa. Tenang aja, saya udah khatam ini, tenang aja. Saya kira mau bawa apa gitu. Memang betul kata Ustadz Tahta ya, Bang Ardi ya. Oten itu bertanya terus umur hidup, memang betul. Iya. Ya lanjut Jack. Oke. Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya A2 dari periwayatan Ubay bin Yakub Al-Asadi dari Yahya bin Yahla bla 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 dari itu ya. Aku telah mengetahui bahasanya tidak ada orang yang mendorongmu untuk mencintai Abu Turab kecuali karena kamu adalah orang Badui yang keras. Kemudian berkata, demi Allah, aku telah menghimpun Al-Quran sebelum dihimpun oleh kedua bapakmu. Sungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan kepada kedua surat yang Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kedua surat itu padanya. Sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh ayahmu, yaitu Al-Mu'ah bla 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 bla. Nah, ini itu kok tulisannya gitu, Jack? Tulisannya kenapa tuh? Ini PDF-nya, Bro. Oh, oke. Lanjut. Ya, Silakan. gitu ya. Ini isi suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim bla 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 bla. Iya. Terus Nah, kemudian Imam Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur periwayatan Sufyan bla 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 bla. Sungguhnya Umar bin Khattab membaca doa kunut setelah ruku, ia berdoa bla 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 gitu ya. Nah, tetapi Ibnu Jurayj berkata, sesungguhnya keduanya merupakan apa? 2 surat yang ada di mushaf sebagian sahabat. Nah, jadi ketika kita mau mengatakan bahwa ada penambahan ini dan itu membentuk kepalsuan suatu kitab, ya sudah, ini Bang Chan ini sedang menembak kaki sendiri gitu loh. Iya. Silakan. Jack, sebentar ya, saya ngasih perspektif ya. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Jack ngerti nggak itu maksudnya? Coba buka lagi teksnya. Saya hanya ke teks aja ya. Nanti poinnya buka lagi cara Jack kameranya. Nah, Imam Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat. Ibnu Mas bawah lagi tuh, bawah lagi. Itu Jack santai aja, jangan getar si tangannya. Ibnu Jurayj berkata, itu ngerti nggak maksudnya apa itu Jack? Imam Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat. Terus di atasnya lagi ada mengeluarkan sebuah riwayat. Itu ngerti nggak artinya itu apa, Jack? Di mute-nya dibuka kayaknya, Jack. Sorry. Nah, ngerti nggak maksudnya itu? Imam ini mengeluarkan riwayat. Ini mengeluarkan riwayat. Itu dari awal kan saya bilang ini adalah sumber kedua. Ngerti nggak artinya itu? Ini mengeluarkan riwayat. Ini mengeluarkan riwayat. Ya udahlah, kelar. Jadi Jack gini, itu Jalaluddin As-Suyuti, ya. Nah, Jalaluddin As-Suyuti itu beliau profesornya Al-Qur'an. Dia membuat buku kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Ya. Nah, di dalam kitab itu ilmu tentang Al-Qur'an. Di situ beliau mencantumkan banyak riwayat tuh. Ada yang berkata begini. Karena disimpan di situ. Harusnya ini satu hal yang ini ya, yang mudah. Bukan berarti karena disebutkan di situ langsung ujuk-ujuk Qurannya berubah.
Imam As-Suyuti itu dia sedang membuat sebuah kajian, bukan dia buat ini ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Kalau Jack mau ingin melemparkan sebuah konklusi dari semua yang disebutkan itu, Jack cari tahu tuh nanti mana yang benarnya, mana yang paling kuat, roji kalau dalam bahasa, mana yang paling kuat, mana yang benar. Begitu. Aku izin nyanggah ya. Aku izin nyanggah ya. Sebenarnya gampang. Gak ngerti. Sebenarnya gampang. Berhubung source-nya adalah source sekunder, ya nggak apa-apa. Ya ini memang kredibel sih. Cuman kalau kita harusnya nih Bro Jack ya, harusnya kalau kita mempolemikkan ke mushaf itu ya mushafnya dibawa kan gitu kan. Tapi kan tadi katanya udah dibakar Utsman, itu kan premisnya Jack Cita sebenarnya kan. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu kita bahas nanti. Sebenarnya gampang Jack itu Jack. Tadi Bro Jack yang baca ini kan, yang nggak jelas tadi kan. Nah ini punya aku jelas Jack. Ini dengerin ya. Imam Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Ubaid bin Umair. Ia berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab membaca doa kunut setelah ruku'. Ia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nasta'inuka dan seterusnya sampai mulhik. Coba kita cek di sini. Sama nggak? Ini kan, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan kepadaku 2 surat. Nah ini kan, aku paham. Juga mengajarkan kedua surat itu kepadanya, sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh. Ingat ya, sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh ayahmu. Ingat, kita catat dulu nih. Kita catat dulu ya. Ingat ya. Jadi 2 surat ini ya. Ingat Bro Jack ya. Oke ya, ini gampang ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi ya kan ya. Oke, aku pakai caps lock lah. Sesuatu, jadi 2 surat tersebut ya. 2 surat tersebut ini konklusinya 2 surat tersebut tidak diketahui apa tadi? Coba ya, tidak diketahui. Oh, yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh. Oke. Yang tidak Anda ketahui dan tidak diketahui oleh ayahmu. Oke. Oke ya, ini kesimpulannya ya. Kita kasih merah-merah. Ini konklusinya. Sepakat ya, Jack? Iya. Oke, sepakat. Bagus. Gitu dong. Ya. Kedua surat tersebut, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan kepadaku, ya kan gitu kan. Ku ini siapa? Ku ini loh. Abu Turab ini loh. Kalau kita baca, aku telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang mendorongmu untuk mencintai Abu Turab kecuali Malik bin Marwan. Demi Allah aku telah menghimpun Al-Qur'an ya, Malik bin Marwan ini. Al-Quran sebelum dihimpun oleh kedua bapak ibumu. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan kepadaku. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada Malik bin Marwan 2 surat Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kedua surat itu kepadanya sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak diketahui pula oleh ayahmu, yaitu Allahumma inna nasta'inuka, yang terakhirnya adalah mulhik ya. Kemudian kita baca di sini, Imam Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Ubaid bin Umair. Ia berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab membaca doa kunut setelah ruku. Ia membaca doa ini, ternyata ini adalah doa kunut, Jack. Itu 1, 2. Tunggu ya. Itu 1, Jack. 2. Kita cek di sini ya. Kita cek di Google. Apakah syaratnya Quran harus mutawatir? Kita cek ya. Oke ya, apakah syaratnya Quran itu harus mutawatir? Ini repositori ya, langsung dari sini ya. Enggak usah aku buka lah. Oke ya. Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu apa artinya, Jack? Coba kita cek. Arti mutawatir. Ditanya ke Jack, mutawatir ngerti nggak? Iya, oke. Bro Jack tahu nggak?
Bro. Bro. Halo. Ya, apa artinya mutawatir itu, Bro? Mau kukutip dari Google atau gimana? Ya, dari cendekiawan Muslim lah. Anda ngerti Silakan. nggak? Anda ngerti nggak? Jangan, Jack ngerti nggak mutawatir? Jack, saya nanya ke Jack. Ya, Ngerti mutawatir nggak? kalau pengertianku ya ini ya, itu adalah hadis yang Bukan hadis, sorry, Quran semua ini. gitu loh. Quran itu bisa disebut hadis yang mutawatir. Ada Ya, mutawatir itu apa? Muslim yang mengatakan seperti itu. Nggak, mutawatir itu apa? Anggap aja aku nggak tahu deh. Silakan biar kita Oh, nggak lanjut. tahu. Jangan lanjut, Pak Ade, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut aja diskusinya. Mutawatir itu Jack, itu artinya ramai diketahui banyak orang. Ya. Jadi syaratnya Al-Quran itu harus ramai diketahui banyak orang. Jadi nggak boleh dari satu periwayat. Jadi nggak boleh pada zaman itu terus kemudian si ini bilang gini nih. Tunggu ya, mana aku buka ya. Si ini bilang gini. Sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh ayam, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi syaratnya Quran itu bedanya dengan hadis ya Jack ya, dengerin ya. Memang hadis itu ada yang mutawatir ya, memang ada hadis yang mutawatir, tapi itu bukan syarat mutlak Jack. Syarat mutlak Al-Quran, yang pertama ini, tunggu ya, aku jelasin nih. Aku buka dulu nih. Tunggu ya. Aku punya datanya. Aku tulis waktu itu narasinya Ustadz Wafi sih. Tunggu ya. Syarat mana ya? Kalau kayak gini nih nyarinya. Tunggu. Syarat Quran. Ini ada Sadio deh, kayaknya inget gak ya syarat oke. Tunggu. Ada di ini nih. Tunggu, aku buka dulu. Aduh, aku kalau buka dadaan gini keringetan tubuhku. Tunggu ya. Kitab-kitab Islam, kritik teks bukan manuskrip. Tunggu bro, sabar ya bro ya. Boleh nggak bro? Boleh ini diskusi sama saya bro. Kalau diskusi sama saya pokoknya. Lu bilang diam, gue diam kok. Iya, sabar. Enggak, aku mau cari datanya gitu loh, biar lebih terpercaya. Tunggu ya. Oke, aku bantu. Enggak. Di sini aku udah ya. Tunggu ya. Sabar. Aku lagi nyari ini teman-teman. Mana ya? Kitab-kitab Islam. Di mana ya waktu itu? Oh, ini. Kita langsung gini aja deh. Mutorib. Arti mutorib. Hadis mutorib. Ini tunggu. Di sini nanti ada penjelasannya. Mutorib, mutorib. Bukan penjelasan tentang ikhtilaf bacaan. Oh ya. Bukan Iya Ustaz. Ini ada Ustaz anu. Nah ini udah Ustaz. Jadi Al-Quran itu Ustaz, betul nggak bahwasanya harus mutawatir Ustaz? Betul nggak? Iya, memang mutawatir. Nah, itu. Jadi ada syarat-syaratnya bahwasanya Quran itu diakui oleh manusia sebagai Quran itu harus mutawatir. Ini ya, contoh-contoh. Ini adalah syarat-syarat hadis sahih. Ini syarat hadis sahih nih. Aku jelaskan dulu ya, ke hadis dulu, setelah itu kita ke Quran ya. 1, sanadnya harus bersambung nih. Yaitu setiap perawi yang telah mengambil hadis secara langsung dari gurunya mulai dari permulaan sampai akhir sanad. 2, perawinya harus adil. Setiap perawi harus seseorang yang muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan berperangai baik. Itu banyak syaratnya. 3 ada dobit itu sempurna, yaitu perawi harus sempurna hafalannya. Dobit ada 2. Yang pertama dobit soder, adalah bila seorang perawi benar-benar hafal hadis yang telah didengarnya dalam padanya dan mampu menangkapnya kapan saja. Harus cerdas. 2 adalah double kitab.
Dobit kitab. Bila seorang perawi, Ustadz kalau saya salah tolong diluruskan Ustadz Dio ya. Iya. Adalah bila seorang perawi menjaga hadis yang telah didengarnya dalam bentuk tulisan. Yang keempat, tidak ada syadz, yaitu hadis yang tersebut tidak syad atau syudud adalah jika seorang perawi yang sikoh menyelisih perawi yang lebih sikoh darinya, nggak boleh. 5, tidak ada ilat yang berat, yaitu hadis tersebut tidak boleh ada cacat, nggak boleh. Ya, atau sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status kesohihan hadis meskipun sahirnya tidak sampai ada cacat. Ini hadis. Kalau Quran ketambahan 1 nih. Apa? Mutawatir. Sedangkan Project menunjukkan data tadi yang saya juga punya. Di sini ternyata tidak mutawatir. Mana tadi? Nah ini. Sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh yamu berarti tidak mutawatir, Jack. Makanya kenapa di sini disebut sebagai doa kunut, bukan Quran. Semoga Itu jawab. Silakan Ustadz Dio. Itu ini Bang. Silakan Ustadz. Itu ikhtilaf riwayat doa kunut, Bang. Jadi dalam bacaan doa kunut itu ada perbedaan riwayat. Ya. Itu bukan tentang Al-Qur'an. Betul. Kalau memang. Kalau masalah perbedaan bacaan banyak, bacaan ruku, bacaan sujud, doa iftitah, itu banyak. Perbedaan itu bukan berarti tidak kredibel atau tidak original ya dari Nabi SAW. Tapi itu menunjukkan adanya perbedaan bacaan yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Dengan kata yang lebih simpel, Nabi ajarkan kepada Abu Hurairah atau Abu Hurairah dengarkan dari Nabi, itu belum tentu didengarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Atau belum tentu didengarkan oleh Utsman bin Affan umpamanya. Nanti belakangan ketika ada penyusunan metodologi hadis, barulah nanti riwayat itu ketahuan oleh orang-orang belakangan. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Jadi dalam Islam itu ada namanya kritik kredibilitas para perawi dalam sanad-sanad yang disebutkan kitab-kitab oleh para ulama, Bang Jack. Makanya tidak bisa orang berdusta di situ. Jadi ketahuan semuanya. Betul. Gitu. Bro Jack, saran saya baca ini ya. Nih. Metode periwayatan dalam syiar Quran, kemutawatiran Al-Quran. Jadi syaratnya Quran itu harus mutawatir, Jack. Makanya kenapa? Yang pertama, ketika ada teman-teman yang membawakan ayat persusuan di hadis itu, kalau ayat persusuan dan ayat rajam, itu hadisnya hadis mutorib. Itu satu. Kedua, kalau Quran harus mutawatir. Wong hadis aja statusnya mutorib, kok mau dibawa ke Quran, kan nggak nyambung. Nah gitu loh. Paham Bro Jack maksud saya? Oke, boleh saya apa nih? Boleh dong, silakan Bro. Tolong dibesarkan dong Bro. Oke, ntar dulu ya. Udah, silakan Bro. Ya, udah ya. Jadi pertama gini, bantahan saya bahwa ini adalah doa kunut. Yang pertama kan tadi Bro Adi mengatakan bahwa ini hanya sekedar doa kunut gitu kan. Ya, terus Bro Jack bawahnya itu kan, baca bawahnya kan. Aku tahu itu. Doa kunut setelah ruku. Nah, tetapi ini dikonter oleh temannya sendiri. Ibnu Jurayj berkata sungguhnya keduanya merupakan dua surah yang ada di mushaf sebagian sahabat. Ku tambahin dulu ya. Bahwa dia dulu kunut dengan di mushaf apa Bro? Tolong diulangi Bro. Di mushaf apa? Di mushaf? Sebagian sahabat. Di mushaf? Sebagian sahabat, betul? Iya betul. Syaratnya Al-Quran tadi apa? Harus para sahabat itu bukan orang yang maaf lo, ecek-ecek lo. Iya, tapi kan sebagian kan, bukan semua kan? Loh sekarang gini, yang punyanya Ubay bin Ka'ab itu juga hanya sebagian loh, Bro. Loh, iya syaratnya surat-surat di Quran, syaratnya itu harus mutawatir. Tahu nggak Bro mutawatir Bro? Waduh, susah ini. Itu kan ramai bro. Makanya. Ini ada Ustadz Hanafi ini. Di dalam perang di dalam perjalanan perang ke Azerbaijan gitu kan. Nah, terjadi perbedaan pembacaan dari dua. Yang satu pasukan dari Irak dan yang satu adalah pasukan dari Syam. Ustadz Hafi mana nih?
Halo Ustaz Bukan, Hanafi. Ustadz Muhammad Hanafi. Ustadz Muhammad Hanafi. Oh, tak kira. Lanjut aja. Oh ya, salam kenal. Lanjut aja, Bro. Nah, di situ jelas terjadi memang sebentar ya, aku buka sumbernya nanti dikira ini ya. Sebentar. Aku besarkan dulu. Ini yang dari sebentar. Aku kasih data dari Hadisov dulu ya. Iya. Ini dari Hadisov ya. Jadi ketika Hudzaifah bin Al-Yaman datang ke Utsman setelah sebelumnya memerangi Al-Syam, pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak, ternyata perselisihan mereka dalam qiraah mengejutkan Hudzaifah. Maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, rangkulah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada kaum Yahudi Nasrani. Maka Utsman mengirim surat kepada Hafsah yang berisikan kirimkanlah Al-Quran kepada kami, supaya kami tidak menyalahi dalam lebaran yang lain, bagi kami akan mengalihkan lebaran. Maka Hafsah mengirimkan kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan kepada kepada Said bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Has, bla bla bla, sehingga mereka pun menyalinya ke dalam lembaran sufi yang lain. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dari mereka jika berselisih. Nah, sehingga penyalinan selesai dan Utsman pun memulaikannya kepada Hafsah. Setelah itu Utsman mengirimkan sejumlah suhuf yang telah disalin berbagai negeri. Nah, dia memerintahkan untuk membakar Al-Quran yang terdapat pada selain suhuf tersebut. Nah, jadi kan ini sebentar, saya kasih satu hadis lagi ya, izin ya. Silakan. Aku kasih satu hadis lagi. Itu hadis nomor berapa, Bro? Hadis 4606. 4606 riwayat apa ya ini? Bukhari kalau salah. Bukhari bukan? Korea? Iya, kayaknya Bukhari. Itu sebentar ya, aku kasih tambahan satu lagi ya. Aku kasih tambah lagi ya. Bukan Bukhari itu. Itu bukan Bukhari, Bro. Sorry. Ya, silakan di ini. Soalnya aku lagi nggak baca itu. Aku mau sampaikan data lain ya. Tunggu, tadi katanya 4606 yang mana sih? Oke, sebentar. Ini ketunjukannya. 4604. Oh, 4604. Kirain 4606. Aku salah. Nah, kalau itu betul. Oke. Nah, itu betul. Ya, lanjut aja, Bro, lanjut. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Ini adalah hadis juga yang mendukung mengenai cerita perbedaan tadi ya. Nah, aku klik ya. Bentar. Nah, gimana sih ini translate kayak tadi tuh? Nah, dari Anas yang berkata Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman pada saat kaum Asyam dan kaum Al-Irak sedang berperang untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah melihat rakyat mereka Asyam dan Al-Irak perbedaan bentuk pembacaan Al-Quran. Jadi memang pada waktu itu sebentar Bro, sorry, aku nggak bikin narasi yang gimana ya. Itu qiraah itu, Bro. Kiroah itu kiroah. Kiroah itu. Tadi disangka juga kiroah kan? Iya, tunggu dulu ya Bang San ya. Sebentar. Kalau itu bicara kiroah ya, sebentar. Oke. Ini mau ngomongin apa sih, Bro? Alasan Jack berpindah-pindah referensi ini kenapa sih? Iya. Aku nggak pindah referensi. Ini masih satu referensi nih. Betul tidak? Oke, lanjut aja. Oke ya. Aku nggak framing loh sama sekali. Enggak, maksudnya poinnya apa, Bro? Poinnya. Coba poinnya dulu dong. Ya, sebentar, brother. Sebentar. Tahu aku itu 4604 itu udah aku baca juga, ada di Iktikon itu juga, di Al-Qurtubi juga ada. Ya memang gitu. Terus kenapa? Sebentar ya. Nah, jadi gini ya. Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit yang aduh, kecil banget nih. Oh, jelas aku tahu gitu? Aku arahnya kemana. Lanjut aja, aku tahu aku. Lanjut. Umat Islam. Ini untuk menjawab pertanyaan mengenai qiraat ya. Karena ini bukan aku tadi tidak menyerang mengenai qiraat. Ini qiraat apa enggak? Fokus aja, Bro. Jangan ke qiraat dulu.
Gini. Sebentar. Tadi kan Aku Bro bingung mengatakan aku. perbedaan itu adalah perbedaan kiroat, betul kan? Iya. Nah, saya tunjukkan bahwa itu bukan perbedaan kiroat, tapi ini bukan poin saya. Saya masih mau ke poin saya. Loh, tadi di hadisnya Loh, sebutkan gimana perbedaan sih? qiraah. Itu udah perbedaan Anda baca bacaan gitu loh, Bro. Anda bacain Iya. hadis itu perbedaan qiraah, Oke. Jack tadi, Jack. Gini ya, ku baca ya. Agak-agak bang. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai penduduk Al-Ira, peliharalah masaib yang bersamamu dan sembunyikanlah mereka. Nah, Tahu jadi aku ini itu. bukan, iya, berarti kan ini bukan sekedar perbedaan sampai ini. Makanya kan kita tahu bahwa Mas Mas'ud itu kan dia, sebentar ya. Itu Mas'ud kan dia punya gini. 100 Itu Ibnu Mas. Tunggu ya. 114 Nah, aku tahu ya. 113 atau 112 surah. Sementara Ubay bin Ka'ab ada 116 surah. Nah, ketika mereka sama-sama membaca, tentu ada perbedaan. Nah, yang kedua, apakah itu doa kunut? Tadi udah aku jawab ya, bahwa itu tercatat mushaf. Itu bukan doa, itu adalah surat. Sebentar, Itu kemarahan. Itu kemarahan. Aduh, ya lanjut Ustaz. Enggak, kita pernah jelasin tentang masalah ini. Bahkan kita ada Jibril waktu itu, ada Uni Rifa, kita udah jelaskan. Itu ada ininya juga, kalau bahasa di Kristen mungkin kodek ya. Kalau di kita suhuf. Itu dibakar, bukan sama Utsman yang bakar itu yang nulis sahabat itu sendiri, karena ketika dia tulis itu Al-Quran ada catatan sampingnya itu ternyata itu kunut, bacaan kunut, itu yang dibakar gitu loh. Paham gak, Jack? Apa perlu dikasih datanya juga? Nah, jadi artinya tidak ada bercampurnya tentang masalah bacaan Quran. Kamu tadi udah nulis, kamu baca tadi sama tulisan kamu sendiri bahwa itu suhuf, ya, bukan mushaf yang sudah dikumpulkan oleh Utsman, suhuf yang ada di sahabat. Jadi tulisan-tulisan Qur'annya yang memang sahabat itu di sampingnya ada tulisan di mana dia nulis bacaan salat doa kunut. Dan akhirnya itu yang dibakar supaya tidak bercampur. Paham? Cobalah narasi bahasanya, kalimatnya itu diperbaiki gitu loh. Ini kita udah berulang-ulang loh nyampein ke teman-teman yang Kristen, tapi ya udah nggak masalah sih, minimal menambah pengetahuan gitu loh. Tapi kan ada kalimat orang yang bertanya, yang memang dia ingin cari tahu kebenarannya. Tapi ada orang yang bertanya, tapi bukan ingin cari tahu. Iya, tapi kan saya menunjukkan adab yang baik ketika bertanya ya, Ustadz. Boleh tidak itu? Betul tidak? Betul, dan saya menjelaskannya Baik. berkali-kali, walaupun memang kita tidak bosan untuk menjelaskannya gitu. Jadi Ya, bukan berarti baik. bahwa Quran itu dibakar atau gimana. Itu dibakar dikarenakan ada tulisan-tulisan tangan di samping yang bukan Al-Quran. Nah, Yang dikhawatirkan terjadilah di situ nanti antara Quran dan hadis bercampur, apalagi doa kunut. Karena mungkin udah disampaikan belum tadi, Al-Quran itu seharusnya di antara syarat-syaratnya yang paling masyhur adalah mutawatir. Dia ngerti nggak itu. mutawatir? Udah paham belum dia mutawatir? Udah disampaikan tadi. aku udah nyampaikan tadi, tapi nggak tahu dia paham apa nggak. Jadi mutawatir itu adalah syarat mutlak untuk Al-Quran. Nggak boleh Al-Quran itu dari satu sahabat, ternyata cuman sahabat ini menyampaikan satu orang. Enggak, saya dari Rasulullah doang sendiri. Nggak boleh, itu nggak sah itu. Mutawatir tuh harus tahu semua. Minimal berapa sahabat itu, Ustaz? Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Mutawatir itu banyak. Mutawatir itu banyak, Jack. Ya. Oke, baik. disampaikan sama Bang Ardi, cuman Baik, Bang ya. Ardi pakai radio kapal, dia pakai radio bis, nggak nyambung. Nggak apa-apa lah. Ya, jadi jangan ada narasi bahwa Al-Quran di zamannya Utsman itu dibakar semua. Bukan begitu cara bagusnya untuk, ya nggak apa-apa sih, tapi kan jadi lucu gitu loh. Secara sahabat-sahabat ternama ini yang hafal Quran nggak 1-2 gitu loh. Banyak yang hafal Quran, bahkan banyak sahabat-sahabat juga cuman bukan 1-2-3 juga yang nulis Quran, dan yang langsung mengecek itu Rasulullah. Tulisan-tulisannya Quran itu yang ngecek langsung Rasulullah. Walaupun ada kalimat narasi yang dibangun, Nabi Muhammad itu nggak bisa baca dan tulis. Ya, ini kan sebagian ulama mengatakan memang ummi itu tidak bisa baca tulis sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah sudah menjadi nabi dan rasul, dia belajar tuh. Nabi Muhammad itu arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Syarat nabi itu diantaranya harus cerdas. Lah masa iya Nabi on sih, kan nggak mungkin. Iya Gitu betul. loh. Nah, jadi ini ya Sebentar, narasinya. Bro Ardi.
Bro Adi, Oke, boleh oke. nggak aku Enggak, tunjukin? tadi aku yang counter baik-baik? dulu dong yang tadi biar nggak lupa. Boleh nggak? Sebentar Bro Ardi. Ya udahlah, oke Jadi lah. tadi kan kita berbicara mengenai mutawatiran dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan Abu Musa al-Asy'ari dia memiliki apa? 2 surat Al-Hal dan Al-Haf. Jadi sahabat Nabi ada Abu Musa. Kemudian Ibnu Abbas juga memiliki kedua surat ekstra tadi. Jadi ini jelas bukan sekedar doa. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga memiliki surat tadi. Nah, dari pandangan Imam Suyuti, beliau juga mengatakan ini ya, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa Itu bukan pandangan Imam Suyuti, bro. Jangan di framing lah, bro. Itu Imam Suyuti itu mengutip. Itu bukan pandangan Imam Suyuti. Coba mana kalau ada tulisan menurut saya gitu, ada nggak? Nah, gitu. Tadi udah kasih tahu tadi. Kalau di Qurtubi ada, saya Al-Qurtubi mengatakan tuh ada. Tapi kalau di situ ada nggak? Saya Asyuyuti berkata, ada nggak? Memang nggak ada. Aduh, jangan ditambah-tambahin pandangan Suyuti lah, bro. Sebentar, brother. Ini ya. Udah ada stempelnya. Bukunya ada stempelnya. Aduh. Ketahuan buku siapa itu. Boleh saya lanjutkan ya? Iya, lanjut. Iya, oke ya. Kita nggak harus selalu agree toh. Kita kan boleh agree. Buku siapa itu? Kan? Itu Boleh, buku kan? siapa, Jack? Jack, buku siapa itu? Dicek dulu. Ya udah. Ah, ini loh. Tunggu Jack, aku biar nggak lupa, Jack. Oh, itu aku tahu itu. Aku punya itu. Itu mau dibawa ke situ, Bro Jack. Yakin? Boleh ku selesaikan dulu, Bro. Ya boleh, tapi yakin mau dibawa ke situ. Jadi baik Al-Itqan dan Fihris ini juga mengakui bahwa itu adalah apa? Surah. Sebentar ya, Al-Khal tadi ya. Nih, ini Fihris. Fihris mengakui itu. Al-Itqan juga mengakui bahwa itu surah. Nah, makanya kan persis pas dengan ketika terjadi yang namanya bukan penyerbuan. Makanya terjadi di dalam peperangan ke Azerbaijan itu mereka melakukan perbedaan. Kenapa? Karena mereka yang mengikuti qiraah Ubay membaca kedua surat itu. Udah Seperti ya. itu, brother. Ya, Udah aku boleh bantah ya. Tunggu ya teman-teman ya, izin ya. Aku pakai data nih. Tunggu, aku bantah dulu. Aduh, ini kacau ini kalau kayak gini. Tunggu. Ini adalah akibat. Tunggu ya, akibat kemarahan Ibnu Mas'ud. Inilah nih. Yang pertama, saya biar nggak lupa. Aduh, kalau kesini lagi, sebenarnya data yang tadi, ya nggak apa-apa lah, oke lah. Oke, ini ada di Qurtubi juga ya, teman-teman ya. Ada di Qurtubi nih. Tuh, coba. Nanti aku share ya Qurtubinya ya. Nih, dia kan pakai PDF tadi ya. Tuh sama aku. Qurtubi ya. Qurtubi. Kita cek di sini sekarang. Nah, ini ngomong kayak gini nih. Ubaidillah bin Abdullah juga mengabarkan padaku bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit yang menangani tugas-tugas penyalinan mushaf. Dia berkata, "Wahai sekalian kaum muslimin, aku telah dicopot dari tugas penyalinan mushaf dan tugas itu ditangani oleh seseorang. Demi Allah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, sementara orang itu masih berada dalam kelompok orang-orang kafir." Sosok yang dimaksud Ibnu Mas'ud adalah Zaid bin Sabit. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata nih kepada penduduk Irak, "Wahai penduduk Irak, sembunyikanlah mushaf yang kalian miliki." Ini kan tadi kan, dan jangan nampakkan ia. Ini adalah akibat kemarahan Ibnu Mas'ud, gitu loh. Kemudian kemarahan Ibnu Mas'ud itu mereda.
Abu Bakar berkata, pengingkaran yang muncul dari sosok Abdullah bin Mas'ud merupakan sesuatu yang timbul akibat kemarahannya. Hal itu tidak membuatnya disanksi atau dihukum. Tidak diragukan lagi bahwa setelah kemarahan itu hilang, Abdullah bin Mas'ud mengetahui betapa baiknya pilihan Utsman dan para sahabat Rasulullah yang bersamanya yang memilih Zaid bin Sabit untuk melakukan tugas penulisan itu. Jadi itu tadi kemarahan Ibnu Mas'ud yang dibahas. Itu satu. Kedua, oke, tadi si Jack pakai data ini. Allahu Akbar. Tunggu ya, kamu kitab Islam. Itu sejarah penulisan Quran itu. Tunggu ya, aku punya sejarah penulisan Al-Quran. Apa sayang? Bentar ya. Betul nggak Bro Jack? Itu sejarah penulisan Quran nggak? Betul nggak? Oh, bukan. Bukan itu Pak Ardi. Tunggu. Tunjukkan Jack, tadi covernya Jack. Enggak, aku punya itu. Aku lupa aku. Ini ya, buku syubhat. Nah, ini. Apa itu? Apa tadi? Tunggu. Rekonstruksi sejarah. Rekonstruksi itu loh. Ini. Rekonstruksi, tunggu ya, nih aku cek ya. Rekonstruksi. Nah, ini aku punya gitu loh. Rekonstruksi. Ya ini kan. Taufik Adnan Amal kan. Tapi Bro Jack lupa. Buku yang dia bawakan ini tadi ditambahi narasi sendiri sama Bro Jack yang mengatakan bahwasanya menurut Imam Asyuyuti itu bukan menurut Imam Asyuyuti. Gitu loh, tunggu, ada telepon, aku reject dulu ya. Ini siapa sih? Ya Allah, tunggu sabar ya. Ada telepon, aku reject dulu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Oke ya. Ini kan bukunya, tapi dia lupa nggak baca awalnya. Karya saudara Taufik Adnan Amal ini tidak lepas dari upaya-upaya tersebut. Salah satu keistimewaannya yang bisa saja menjadi sisi kontroversialnya adalah banyaknya kutipan dari karya-karya Noel Deke, Arthur Jeffrey dan Bell serta lainnya, walaupun tidak diimbangi dengan karya-karya spesialis Al-Quran dari kalangan Islam. Tuh, Nah itu Jack. ini harus dibaca, Jack. Pengantarnya harus dibaca. Jadi ini loh, walaupun tidak diimbangi dengan karya-karya spesialis Al-Quran dari kalangan Islam. Kalau Bro Jack tadi membawakan Al-Itqan kemudian disandarkan bahwasanya itu kata Imam Asyuyuti, salah. Bukan begitu. Imam Asyuyuti nggak pernah bicara begitu. Gitu loh. Jadi dia hanya mengambil dari Al-Itqan, kemudian dia kembangkan nih si Taufik Adnan Amal ini dengan cara seperti itu tadi. Ternyata kita cek di sini, ini tidak diimbangi dengan karya-karya spesialis Al-Quran dari kalangan Islam. Kalau Bro Jack mau mengambil itu tadi, kembali lagi kita bahwasanya Al-Quran itu harus mutawatir. Sekarang bisa nggak Bro Jack menunjukkan bahwasanya itu ada kalau kita ke manuskrip tentu gagal kan, di sini selesai diskusinya. Oke lah. Jadi itu nggak bisa Bro Jack katakan bahwasanya itu ternyata dianggap surat oleh Al-Itqan. Saya tahu itu ada di sini nih, ada di sini nih. Aku udah baca itu Jack, ada di sini. Cuman nggak dibuat bentuk bentuk tabel sama si Imam Asyuyuti, enggak dibentuk tabel. Yang membentuk tabel itu si Taufik Adnan Amal. Ini ada di sini nih, ada. Tahu aku. Gitu loh. Tapi bukan berarti itu menurut Imam Asyuyuti. Gitu, Jack. Jadi syaratnya tuh harus ya, jadi oleh beberapa pendapat di sini udah dibantah ya bahwasanya tunggu ya. Yang mana tadi ya? Halaman berapa tadi? Lupa aku. Ini penjelasan surat Al-Hafd dan juga Al-Khuluq. Ini doa kunut Bro Jack. Ini satu bantahan pertama. Bantahan kedua, kalau ini dianggap Al-Quran harus mutawatir. Ternyata di sini ada tulisan sesuatu yang tidak Anda ketahui dan tidak pula diketahui oleh ayahmu. Nggak bisa, gagal Jack. Gagal ini, nggak mutawatir ini. Gitu loh. Meskipun di sini dijelaskan Ibu Jurayj berkata, Hikatul Basmalah, sesungguhnya keduanya merupakan dua surat yang ada di mushaf sebagian sahabat. Sebagian bener, sebagian memang yang dianggap yang sebagian. Kalau sebagian ini mutawatir bukan Ustaz?
Artinya suhuf, dia menulis sendiri. Suhuf menulis sendiri. Kalau bahasa Jack mungkin kodek. Jadi belum disusun sempurna dari mulai Utsmani itu, gitu. Atau di Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak ada. Oke, kalau Ya, saya tanya, andai saja Jack ini menyatakan ini adalah mushaf ini adalah kumpulan sudah disusun ya. Oke ya. Kalau memang ini adalah kumpulan dan sudah tersusun Quran, sekarang aku tanya, Ibnu Jurayj ini hidup pada masa pemerintahnya siapa, Bro Jack? Coba jawab dulu. Halo? Iya, Ibnu Jurayj ini hidup pada masa pemerintahnya siapa? Kemudian apa yang dilihat dari mushaf? Kurang lebih. Gimana? Kurang lebih 80 Hijriah. Iya, maksud saya Ibnu Jurayj ini hidup pada masa pemerintahan siapa? Kurang tahu tuh. Nah, makanya itu. Makanya. Tahu lagi. Jadi gini, Bro Jack. Jadi gini. Masa penulisan Al-Qur'an satu dimulai pada masa Rasulullah masih hidup, itu satu. Betul, Ustaz? Satu. Kedua, masa penulisan Quran kembali ditulis pada masa pemerintahan Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal pada abad setelah 11 Hijriah. Ini ditulis karena alasan apa? Karena alasan ada perang di Yamama yang memerangi Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi yang mengaku nabi palsu. Karena banyak penghafal Quran yang meninggal, yang syahid, maka pada zaman Abu Bakar ini diperintahkanlah Zaid bin Sabit untuk menuliskan ulang, menyalin ulang, yang notabene yang pernah dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Jurayj tadi dia disebut ulama ahli fikih, pembaca Quran, perawi hadis menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, aku termasuk tahu, bro. golongan tabi'in. Aku paham, bro, aku paham. Jack, Tapi Jack, bukan itu pertanyaan. Tahun 80 itu Rasulullah udah meninggal, Jack. 80 Iya. Hijriah itu. Terus bagaimana? Nanti kalau kita bahas dia bermula jamah tidak, kamu nggak ngerti lagi. Itu runutan tentang hadis aja itu telitinya luar biasa, apalagi Al-Qur'an, Jack. Jadi nggak bisa gitu loh. Iya. Terbantahkan gitu loh. Lanjut. Betul. Jadi kalau memang Ibnu Jurayj ini hidup tahun 80, Rasulullah sudah meninggal, pertanyaan saya sesungguhnya keduanya merupakan dua surat yang ada di mushaf sebagian sahabat. Pertanyaan saya, mushaf apa yang dilihat oleh Ibnu Jurayj, Jack? Di situ hanya terbatas di sebagian sahabat gitu. Nah, kalau memang kajiannya mau dia menyebut mendalam sebagai surat loh itu. Iya, sabar. Ini juga disebut sebagai mushaf loh ini. Ya kan? Nah, kalau memang kajiannya mau mendalam ke mushaf, pertanyaan saya Ibnu Jurayj ini kan bilang begini, sesungguhnya keduanya merupakan dua surat yang ada di mushaf sebagian sahabat. Nah, mushaf yang pertama, mushaf apa yang dibaca oleh Ibnu Jurayj? Itu yang pertama, mushaf apa? Kedua, ini sudah terbantahkan loh, ini ada tulisan sebagian. Sebagian ini terbantahkan, gak bisa. Quran itu harus mutawatir, gak bisa. Ini kalau dari datanya Imam Suyuti, dia mengutip ya di dalam mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ubay dan Abu Musa. Dia juga mengatakan membenarkan seperti itu. Iya, jadi, pertanyaan saya mutawatir nggak? Enggak, itu bukan Imam Suyuti tuh. Bukan Imam Suyuti. Itu kan hadis. Tadi saya bisa ya. Anda ngerti nggak? Ini Ibu Ambil Hati mengeluarkan itu ngerti nggak itu? Kalimatnya Itu gini, Kang Chan. Kalimatnya bahwa Ibnu Jurayj itu artinya mentahsin atau ulama itu mentahsin, membenarkan ada yang ngomong begitu, bukan dia yang ngomong. Gitu loh, Jack. Iya. Paham nggak sih? Dia nggak ngerti bahasa Arab, bingung kita ngejelasinnya. Ntar diputar lagi. Ibnu Jurayj kita udah jelasin gitu loh. Boleh nggak kalau bahasaku gini? Itu terdapat di dalam bukunya Imam Suyuti tadi. Iya, ada kalimat narasi begitu, tapi bukan dia yang membicarakan, bukan dia yang mengiyakan, gitu loh. Gimana? Beliau kan memang menunjukkan itu kan. Menunjukkan, tapi bukan berarti dia mengiyakan, Jack. Oke, aku tanya ke Jack deh. Ibnu Jurayj setuju nggak bahwasanya ini adalah doa kunut? Ibnu Jurayj setuju nggak? Menurut Jack, setuju nggak ini adalah doa kunut? Setuju nggak? Bentar, aku baca dulu ya. Iya, silakan. Setuju nggak? Nah itu Jack, kekurangan kamu baca dulu Jack terus. Dia sudah setuju. Sepertinya dia sudah setuju. Tetapi dia menyatakan bahwa itu adalah surat gitu. Loh, gimana? Oke. Aku tanya deh, Ibnu Jurayj dapat dari siapa?
Coba. Bayang Dia, sih ada ulama dulu baca Quran dari- yang dibaca doa kunut gitu. Baca Quran yang baca doa kunut dulu gitu. Bayang nggak sih? Ya, dari Imam Ardiansa, Baihaqi ya kalau nggak salah ya. Ardiansa coba baca aja Ibnu Juret tadi itu, coba baca deh pelan-pelan biar si Enggak, Jack maksudnya Iya. sebentar bro, sebentar. Jadi aku coba ngelihat gambar besarnya gitu loh. Gambar besarnya itu ketika terjadi peperangan penyerbuan ke Azerbaijan itu, maka wajar antara orang Irak yang mengikuti pembacaan dari Ibnu Mas'ud dengan orang Yaman yang orang Suriah yang mengikuti pembacaan Ubay bin Ka'ab, mereka berselisih bacaan. Karena yang punyanya Ibnu Mas'ud kan tidak memiliki 2 surat tambahan itu. Bukan Bukan itu. Di situ masalahnya. Bukan itu masalahnya. Salah, dia namanya Lanjut, Masalahnya di Ustadku. mana? Oke, Lanjut masalahnya di mana? Ustadku. Ada data Ya udah tidak? biar dijelaskan Masalah- Ustadku ya. Oke, Silakan silakan. Ustad. Perbedaan Makanya dari pembacaan itu masalahnya di mana? Silakan. Oke, kita nggak perlu banyak-banyak. Kita udah sering ini bernarasi di sini dengan Bang Jibril, Uni Rifa dan semuanya, kita udah jelasin ke teman-teman semuanya. Di sini juga ada Ustadz Tahta dan juga ada Indra Mosi, ada Ustadz Dio dan Bang Jack. Ketika di Indonesia saja, ini analogi ya. Kita ini di Indonesia ini dengan bahasa yang banyak loh. Ada Madura, ada Sunda, ada Batak, ya. Nah, ini kalau dalam cara baca Quran di Arab aja itu ada bacaan itu banyak. Dan di zamannya Utsman bin Affan itu, karena Rasulullah itu adalah Quraisy, maka di situ bukan berarti menafikan bacaan-bacaan yang lain, gitu loh. Dan yang terjadi itu seperti kan tadi kan kamu yang ngomong, ini kan cuman beda baca. Seperti ada bacaan gini nih, Jack. Walayatubillah wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu ada bacaan yang lain, jangan kaget Jack kalau ada orang baca Quran wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jangan dibilang kok ada 2 baca. Ini memang seperti itu. Logat bahasa namanya imala, ada nanti ada kolun, ada ini macam-macam tuh. Gitu. Jadi bukan berarti esensinya berubah, maknanya nggak berubah. Izin Ustadz. Ya. Jadi gini ya, kalau kita sama-sama pada masa itu ya. Tapi Bro Ardi, aku mohon maaf ya, ini udah dari jam 9 ya kita debat ya. Aku masih habis ini ada urusan. Oke Bro Jack, lanjut aja lanjut. Ya, sebentar ya Ustadz. Jadi seperti ini ya. Mari kita sama-sama mengasumsikan bahwa itu hanya perbedaan dialek gitu ya. Oke, kita sama-sama asumsikan itu. Nah, ketika yang terjadi adalah perbedaan dialek, bukan seperti yang saya baca dari data Imam Suyuti tadi, bahwa memang ada penambahan surah dan sebagainya. Nah, maka logikanya, Utsman tidak akan melakukan suatu tindakan untuk apa? Untuk melakukan kodifikasi dan yang lainnya dibakar. Karena itu hanya sekedar perbedaan kiroah gitu loh. Jadi misalnya kalau di Jawa itu mangga, mungkin kalau di mana itu mango. Nah itu kan sama-sama terjadi perbedaan kiroat. Maka Utsman tidak akan melakukan itu kecuali kalau memang ada perbedaan. Biar nggak lupa Jack, kan tadi saya bilang yang dibakar itu suhuf yang ada catatan sampingnya, dikhawatirkan jatuhnya jadi Quran. Itu ada tulisan doa kunut Jack. Suhuf itu tulisan-tulisan pribadi masing-masing sahabat. Itu dibakar. Yang bakar adalah sahabat itu sendiri. Karena khawatir, karena ada perintah Rasulullah pada masa itu yang kalau memang mau ditulis, tulis Quran saja. Ya, jangan sampai menulis hadis, jangan dicampur. Itu peringatan dari Rasulullah. Maka pada saat Utsman bin Affan itu memerintahkan posisinya kalau bisa itu posisinya bukan Utsman yang membakar. Sahabat-sahabat yang masing-masing punya tulisan ada doa kunut itu dibakar. Ada kok itunya. Gitu loh. Dari kulit, dari macam-macam tuh, Bang Jack. Gitu loh. Jadi bukan Qur'annya yang dibakar itu, narasinya jangan gitu. Ada Qur'an yang ada catatan pinggir samping itu yang bukan Qur'an. Begitu narasinya. Ya nggak apa-apa sih kalau mau dipelintir lagi, diputar lagi nggak apa-apa. Lanjut. Enggak. Maksud saya seperti ini loh. Maaf ya, nanti ya memang mau nggak mau tetap disebut polemikus ya. Ini yang saya lakukan tetap polemik ya. Setuju ya Bro Ardi ya?
Apanya ini? Jadi gini, enggak, maksudku aku walaupun aku dengan ya gayaku yang ya memang gayaku seperti ini, aku memang lebih suka gaya seperti ini. Maaf ya sebelumnya Ustadz, tapi memang yang melakukan pembakaran itu ya atas perintah Utsman. Oke lah, siapapun yang membakar itu ya. Tetapi kan ketika terjadi perbedaan itu, tentu para sahabat itu memang mengajarkan itu kepada umatnya, istilahnya kalau saya ngomong umatnya itu jangan dibilang oh mereka punya umat sendiri, enggak. Maksudnya ketika Ubay ya dia punya jamaah di Syam misalnya seperti itu. Mengajarkan itu tuh apa, Jack? Itu apa? Mengajarkan itu. Cara bacaan pembacaan Qurannya mereka gitu. Cara bacaan Quran benar nggak apa-apa. Sebentar Bro Jack, untuk membuktikan mushaf pra Utsmani itu ada, buktinya itu di Birmingham itu pra Utsmani loh itu. Kenapa nggak dibakar ya? Oh, itu hanya 18 folio kan, Bro? Iya, tapi kan nggak dibakar kan? Tidak ada penambahan surat di situ. Loh, bukan soal penambahannya. Itu kan mushaf pra Utsmani. Kalau harusnya kalau pra Utsmani kan harusnya dibakar sama Utsman kan harusnya kan. Tapi itu kenapa kok enggak? Pembakaran itu kan dilakukan ke sebagian besar, kemudian disikhakan satu, Bro. Kalau tadi memang, sebentar, aku mau kembali ke poin itu loh, di mana hanya sekedar perbedaan qiraah. Kalau hanya perbedaan qiraah, tidak perlu Utsman melakukan suatu tindakan seperti itu. Kenapa? Karena kenapa harus disatukan? Bahkan Baginda pun memberikan perintah bahwa diturunkan dalam 7 ahruf. Nah, ketika Utsman melakukan itu, beliau sedang melanggar Baginda loh. Ketika melakukan pembakaran itu, jika itu hanya sekedar perbedaan ahruf, yaitu beliau sedang membantah perintah Baginda bahwa perbedaan itu nggak apa-apa. Itu salah besar itu. Bahasanya jangan kecuali membakar mushaf, Jack. Yang diperintahkan Utsman itu sudah mengikuti perintah Rasulullah, karena Rasulullah dulu boleh mencatat tentang Quran, tapi Quran tidak boleh mencatat hadis, dan Utsman itu sudah mengikuti perintah Rasulullah. Di mana cara melanggarnya Utsman itu kepada Rasulullah? Aneh ini narasinya. Karena ada Al-Quran yang di catatan tangannya itu ada doa kunut, itu diperintah untuk dibakar. Nanti dibangun lagi narasinya, Quran itu melanggar perintah Rasulullah. Justru Rasulullah memerintahkan untuk tulis Quran saja, jangan tulis hadis. Masih lagi nggak ngerti lagi, kita terang putar-putar lagi nih. Betul itu. Putar-putar. Iya. Gak apa-apa. Aku kan Bro Jack, lumayan kan, ini ada 500 teman loh. Bro Jack, PR-nya jangan lupa dijawab ya. PR-nya jangan lupa ya. PR-nya gini, Jack. Siap. Nanti PR-nya gini, Jack. Bagaimana cara penulisan daripada kodek-kodek Bible itu sendiri? Ada nggak yang langsung bertemu sanatnya, matan mutawatir atau tidak? Itu sama nggak kayak Quran itu? Nah, itu jadi keren tuh, Jack. Bible Nah, itu, itu Jack. aku mau, itu soal transmisi, Bro Jack. Lain kali kita bisa. Sebentar, apanya yang bisa belum? belum. Bang Ardi ada Ustaz Tata mungkin ini. Oh ya, Ustaz Tata. Assalamualaikum, Ustaz Tata. Assalamualaikum. Ustaz Tata gedein takutnya ntar ngambek. Dia lagi nyari hotel dari pagi, dia lapar. Mungkin dari Ustaz Tata dulu, silakan Ustaz. Oke. Jadi kalau kita membahas qiraah sab'ah, perbedaan bacaan, dialek atau pengurangan penambahan. Jadi di dalam qiraah sab'ah itu ya, itu bukan hanya dialek ya, bahkan nanti ada nukson au ziyadah ada. Karena dalam sejarahnya gini, sejarahnya itu Al-Qur'an itu kan turun, kitab suci itu turun kepada bahasa apa? Bahasa di mana Allah itu mengutus nabi tersebut. Ya, kalau kepada Musa berbahasa apa dengan kaumnya? Kalau kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu orang Arab Quraisy. Gitu ya. Nah, pertama Al-Qur'an turun disampaikan enak. Yang mendengarkan suku Quraisy. Ya, tapi tahun demi tahun ya, akhirnya Al-Quran otomatis yang beriman itu di luar Quraisy juga.
Yang mana di luar itu ada yang sulit baca. Gitu loh. Seperti di Indonesia banyak suku ya. Nah, nanti saya ceritakan ke situ. Akhirnya Rasulullah itu memikirkan umatnya. Ya, memikirkan umatnya, aduh bagaimana kalau seperti ini nih. Sulit nanti dibaca. Akhirnya Rasulullah itu meminta kepada Jibril, ya, yaitu di situ dijelaskan falam azal astajiduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Maka karena beliau kasihan umatnya, minta kepada Jibril agar supaya Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf. Itu maksudnya apa kata ulama yang mayoritas lah ya. Maksud 7 huruf itu adalah 7 suku, yaitu Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Robi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Bakar. Saya contohkan, kalau orang Tamim ini gak bisa pakai waw, senangnya itu pakai hamzah. Quraisy senangnya pakai waw atau iya. Makanya nanti orang Quraisy kalau baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang Tamim nggak bisa itu. Akhirnya walam yakul lahu kuf'an ahad. Sama dengan kalau orang Quraisy itu kalau orang yang tidak bisa pakai hamzah itu yuminu. Tapi ada yang nggak bisa pakai hamzah, ada yang tidak pakai waw, yu'minu. Makanya nanti walladzina yu'minuna bil ghaib bisa yu'minu bil ghaib. Ada juga sirotol ladzi. Siro itu bisa dibaca 3. Pakai sin siroto, pakai sod siroto, pakai za ziroto. Nah kayak gitu itu kan awalnya karena Rasulullah itu kasihan. Sama dengan gini, wandur ilal idhomi kaifa nun si zuha. Bisa juga dibaca nun shi zuha. Atau nanti ada juga watol in mandud, bisa watol ain. Ya, kayak gitu loh. Asgaf, asalkan asgaf hasilnya yang benarnya. Atau ini dia tentang huruf itu, yang nggak biasa pakai huruf. Ada juga dialek. Misalnya kalau dulu, misalnya orang Jawa Timur, bapak mau kemana? Udah biasa. Tapi ketika tersebar ke Betawi, babe mau kemana? Nah kan kasihan kan? Mereka sudah terbiasa pakai e. Akhirnya wadduha wallaili idza sajama waddaka rabbuka wa ma qala. Nah, itu sebenarnya apakah beda itu? Ya tidak. Rasulullah kasihan. Kasihan yang mereka yang sudah biasa pakai e, tidak biasa pakai a. Makanya nanti sesuai dengan suku-suku itulah nanti bisa dibaca dengan beberapa huruf ya. Tapi harus tahu imamnya nanti ya. Imam-imamnya qiraah syabah atau al-asyrah. Karena qiraah itu seperti hadis itu loh. Ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Qiraah juga gitu. Ada qiraah syabah, masyhur, syad. Nah, maka kalau kita pakai qiraah syabah, boleh kita baca Quran di sholat juga boleh. Tapi kalau qiraah masyhur ya, kalau qiraah syad tidak boleh. Ya, tidak boleh dibaca baik Quran atau dibaca waktu sholat nggak boleh. Tapi untuk penafsiran saja. Ya. Jadi kita masalah yang dibakar tuh gini. Karena ada peristiwa ya bertengkar cuma gara-gara beda bacaan gitu loh. Kalau di zamannya Nabi nyaman, enak, tidak mungkin bertengkar. Tinggal Nabi gini, coba Umar kamu baca, ya Rasulullah sami ya Rasulullah ini sami itu. Hada yaqra'u suratul Furqan ala ghairi ma aqra' taniha. Ya Rasulullah saya mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang Anda ajarkan padaku. Akhirnya kita Rasulullah, coba kamu baca. Ya seperti itulah, benar itu. Coba kamu Umar baca, maksud kamu beda yang mana? Ya itu juga kayak gitu bacanya. Enak. Karena di zamannya Nabi masih hidup. Tapi ketika di zamannya Utsman, ya ada di daerah Irak gubernur di luar sana jauh. Mereka bertengkar, bagaimana cara menyelesaikan? Rasulullah tidak ada. Akhirnya kata Utsman, oh gini aja lah. Udah, saya kembalikan kepada yang dihafal kita sudah. Dari zaman Rasulullah, para sahabat, sampai sekarang. Ini saja sudah yang dipakai.
Wahai kamu semua, kumpulkan mushaf itu. Biar kita jadikan satu. Saya ambil dari Hafsah. Ya, karena gini, Rasulullah itu ketika Al-Quran turun selalu memanggil sekretarisnya. Siapa sekretarisnya? Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Ditulis sampai Rasulullah wafat, final sudah itu. Lalu nanti mushaf ini dipegang oleh Hafsah. Makanya ini nanti yang Utsman ambil. Dikopi menjadi 7. Untuk yang lainnya yang punya lembaran-lembaran, mushaf-mushaf, suhuf, kumpulkan semua. Takut nanti ada campuran-campuran Al-Quran yang mana sebenarnya catatan itu. Tapi oleh anak cucu kalian malah dikatakan Quran nantinya. Mendingan kumpulkan semua. Saya ini loh sudah mengkopi menjadi 7. Yaitu mushaf yang sudah Rasulullah susun dan sudah dihafal oleh kita. Baik sesuai urutannya. Jadi tujuan bakar itu untuk menyelamatkan, karena orang-orang ya penduduk Mekah itu sama-sama mempunyai lembaran pribadi masing-masing. Bisa jadi Rasulullah menerangkan, mereka mencatat di bawahnya. Iya, mereka enak. Siapa tahu nanti cucunya dikira mushaf juga Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Maka dikembalikan. Makanya kata Sidina Ali, andaikan saya di pihak Utsman, saya akan melakukan seperti itu, kata Ali. Didukung oleh para ulama. Itu ya. Jadi banyak kesalahpahaman oten itu tentang masalah pembukuan, qiraah sab'ah. Nah, sampai sekarang boleh dibaca qiraah sab'ah itu. Wong yang dibakar itu memang karena kejadian Utsman tidak bisa ya menetralkan, bagaimana caranya ini ya. Wong jauh, ibaratkan di sini, yang berbeda di Malaysia misalnya. Ya. Ini bagaimana cara mengamankan? Mendingan saya ambil saja yang sudah dihafal oleh kita, disusun oleh Rasulullah. Nanti yang ada di Malaysia itu saya kasih mushaf. Kan sudah dikopi 7 ini. Dikasihkan gubernur-gubernur. Yang 6 dikasihkan gubernur-gubernur merata. Ya, yang 1 dikembalikan lagi ke Hafsah. Yaitu. Jadi tidak apa-apa. Walaupun sekarang kalau kita pakai qiraah sab'ah ada masalah. Asalkan tahu. Kan yang sekarang terkenal kan Waros dengan Hafiz. Kalau Hafiz itu Indonesia, Malaysia, sampai ke Arab. Kalau Maroko itu ya Waros itu. Ya, sampai ke Tunisia, Aljazair. Jadi kalau di sana wama kole, ya tidak masalah. Ya penting nanti mereka tahu sanad-sanadnya. Gitu loh. Misalnya kalau imam qiraah sab'ah Nafi. Nanti perawinya nanti orang Madinah, perawinya Qalun, yang menyampaikan sanadnya Waros. Berarti nanti bagaimana caranya? Nafi dari Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad. Berarti kalau kita pakai qiraah sab'ah melalui Waros ya, berarti itu dari Imam Nafi nantinya. Begitu juga kalau Hafiz seperti Indonesia, berarti larinya ke Asim nanti. Asim dari Abdurrahman bin Hubaib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, dari Zaid bin Sabit, dari Rasulullah. Jadi jangan kita mengatakan kalau saya baca gini bebas ya. Kan bisa dibaca lo enggak. Kamu baca kayak gitu itu qiraah apa? Ya, harus jelas sanadnya. Ya, tidak sembarangan. Nanti lagi asmahur, qiraah al-masyhur. Kalau sab'ah 7, kalau masyhur 10, berarti nambah 3 lagi imam. Siapa? Abu Ja'far Yaqub Haulaf. Jadi ini panjang kayak gini, ini dijelaskan dalam Jubadul Itqan. Ya, kitab Ulumul Quran ya, itu. Makanya ini terakhir ya. Makanya setiap orang oten itu nanya Al-Quran percuma. Sudah dijawab semua oleh ulama itu. Apapun itu. Misalnya kenapa Allah menyebut namanya kami dalam Al-Quran? Aduh, telat itu ya. Anak pesantren, anak masih umur belasan tahun sudah mempelajari itu. Ya, qiraah sab'ah, aduh, sudah lah ya. Itu berapa ribu itu di pesantren itu. Mereka sudah tahu semua tentang menjawab kayak gitu itu ya. Jadi telat kalau bahas sekarang itu gitu ya. Gitu, silakan. Bang Ardi mau nambahin mungkin sebelum saya lanjut aja Bro Jack. Lanjut Bro Jack. Oke. Tapi maaf ya, ini teman-teman, kita kan udah terbiasa untuk agree to disagree gitu loh. Ini memang akan nanti muncul satu pertanyaan baru ya, Ustadz ya. Bahwa harusnya perbedaan yang memang Baginda sudah merestui adanya 7 bacaan itu, harusnya perbedaan itu dikomunikasikan seperti itu, bukan dilakukan
penyeragaman, termasuk pembakaran suhuf yang lain. Kita kasih contoh, di dalam tempat kami tidak ada tuh namanya pembakaran. Semuanya Ada, bro. perbedaan. Serius? Ada, Serius, bro. Jack? Oh, nggak ada. Pembakaran Ada, aku di tempat buktikan ya. kami ada. Sebentar, brother. Tidak pernah dalam rangka untuk melakukan kodifikasi. Pembakaran yang dilakukan kayak Kaisar Diokletian dan lain sebagainya itu untuk menghalangi kekristenan berjalan. Seperti itu. Nah, jadi maksud saya kembali lagi, harusnya perbedaan itu dikomunikasikan, bukan disatukan. Baginda mengizinkan itu loh. Dan itu ada beberapa hadis yang dengan kuat menyatakan bahwa dalam 7 huruf gitu loh. Nah, pertanyaan saya, siapakah beliau gitu loh sehingga Utsman berani melangkahi? Ya sudah, semuanya kubakar demi penyeragaman supaya bisa sama. Nah, itu kan bagi saya loh. Oke. Persepsi dia. Salah persepsi ini. Iya, salah Betul. persepsi dia. Nggak apa-apa. Lanjut dulu, bro. Nggak apa-apa. Ya, thank you brother ya. Kalau ya misalnya ada beberapa bacaan gitu dan itu direstui oleh Baginda gitu loh. Nah, saya mau tanya, berarti di Lauhul Mahfudz itu ada 1 Quran atau ada 23 Quran gitu loh, seperti yang saat ini ada. Tapi pertanyaanku itu aja ya. Habis ini saya dengar jawaban dan saya izin turun. Saya tetap dengar. Silakan. Oke, saya dulu Abang ya, Bang Ardi. Lanjut aja, Ustadz, lanjut. Jadi gini, tadi kan sudah saya jelaskan. Perbedaan itu ketika di zamannya Nabi Muhammad itu enak. Ini Bang Ardiansyah tahu ketika Kak Umar mengadu ke Rasulullah. Ya Nabi tinggal mengatakan, ya sudah Al-Quran turun, baca seperti itu boleh. Coba kamu baca, kamu gimana? Umar sama Hisham itu ya, Ustadz ya? Iya. Iya tahu saya. Lanjut. Makanya saya tadi mengatakan dari awal, kalau di zamannya Nabi enak. Nah masalahnya terjadi di zamannya Utsman, yang mana bertengkarnya di mana? Kalau nggak salah di Irak itu, digubernurkan oleh Amr bin As. Akhirnya, ya apa ini Utsman? Di sini ini ada yang begini-gini. Wah, ini kan antara Irak dengan Arab, ini kan jauh banget. Udahlah, saya tidak mau tahu itu, gini aja ya. Saya akan mengkopi kalau sekarang mushaf yang ada di zamannya Rasulullah yang dihafal kita. Jadi ada tulisannya, mushafnya juga hafalan dihafal oleh kita semua para sahabat zaman itu. Ya udah gini aja, saya tidak mau repot itu. Akan saya kopi, nanti akan saya sebarkan ke seluruh gubernur-gubernur. Pakai ini saja sudah. Itu loh. Nah, untuk yang lainnya saya bakar biar tidak terjadi kayak gitu lagi. Itu. Tapi tetap andaikan ini dipakai, tidak masalah. Buktinya sekarang masih dipakai. Karena memang itu disahkan oleh Rasulullah. Terus misalnya ditanya di Lauhul Mahfudz bagaimana? Kan sudah saya katakan tadi dari awal. Al-Quran itu ya 1. Bahasa Indonesia itu ya 1. Saya mau kemana? Lu kok ada yang mengatakan babe mau kemana? Yang benar yang mana? Di Lauhul Mahfudz yang mana? Ya bapak mau kemana? Babe mau kemana itu kan cuma diperbolehkan. Kasihan mereka karena dialeknya susah. Gitu. Tetap 1. Misalnya gini kayak tadi tuh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kuf'an. Mana yang benar di Lauhul Mahfudz? Ya tetap sama. Kan yang lain cuma diperbolehkan karena ada yang kesulitan tentang huruf. Gitu. Silakan Bang Ardi. Iya, jadi wah menarik ini ya. Ini kajian-kajian Quran ini di sini ustaz semua loh, Ustaz Dio, Ustaz Tahta, Ustaz Indra Mose, Ustaz Kang Chan. Ini saya doang yang nggak tahu apa-apa ini. Aduh, parah ini. Oke ya. Jadi begini, Bro Jack ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan legitimasi kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tadi kan katanya kan dibakar Utsman gitu kan. Nabi Muhammad apakah memberikan legitimasi kepada para sahabat? Yes. Di mana itu tertulis? Oke, saya buka. Gimana cara gedeinnya ini? Oh ini. Ya, aku buka dulu ya. Bro Jack silakan dicatat ya kalau perlu ya. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa ya. Ibnu Majah 42.
Dan sepeninggalku nanti kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku Nabi Muhammad dan sunnah para khulafaur rasyidin. Tuh. Siapakah para khulafaur rasyidin ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul ya Ustaz Atta ya? Atau saya yang salah Ustaz? Iya benar, lanjut. Nah tuh. Jadi Nabi Muhammad sudah Satu lagi Al Hasan. Oh ya, oke, siap Bang Indra. Jadi sudah diberikan di sini apa namanya ya, legitimasi gitu loh, otoritas kepada para sahabat. Dan juga perlu diketahui, Utsman membakar itu bukan ini ya, tunggu ya. Pembakaran Utsman ya, tunggu ya. Utsman menyalin itu. Alasan Utsman membakar Musa Utsman. Oke ya, tunggu ya. Bahwasanya Utsman ini, nah ini ya. Mana ini? Oke ya. Persetujuan pembakaran mushaf oleh para sahabat Nabi. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Ini di Al-Qurtubi ya. Dan janganlah kalian berlebihan terhadap Utsman. Adapun ucapan kalian dia adalah pembakar mushaf, perlu kalian ketahui bahwa demi Allah dia tidak pernah membakar mushaf kecuali atas persetujuan apa? Kami semua para siapa? Para sahabat Muhammad, Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi bukan atas keputusan pribadi, bukan. Bahkan Ali bin Abi Thalib bilang, tadi kan udah dijelaskan sama Ustaz Tahta ya. Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya aku menjadi khalifah pada masa Khalifah Utsman, niscaya aku pun akan melakukan kepada mushaf seperti apa yang dilakukan Utsman. Tuh. Gimana coba? Gitu loh. Justru dengan melakukan pembakaran itu apa namanya? Kan ada nama-nama Allah kan di situ. Itu merupakan penghormatan lembaran di mushaf. Kenapa kok penghormatan? Karena dengan niat seperti itu supaya tidak diinjak kaki atau terbuang gitu loh. Ini menurut siapa? Menurut Abu Al-Hasan bin Al-Batal berkata, tindakan Utsman yang membakar lembaran Al-Quran dan mushaf ketika dia mengulang Al-Quran mengandung hukum boleh membakar kitab-kitab yang mengandung nama-nama Allah di dalamnya. Hal ini merupakan penghormatan lembaran dan mushaf Al-Quran sekaligus melindunginya dari injakan kaki terbuang secara percuma di muka bumi gitu. Jadi yang pertama Bang Adri, biar nyambung gini. Orang Kristen kira yang dibakar itu Quran-Qurannya milik mereka. Padahal lembaran-lembaran yang mereka tulis setiap Quran itu turun gitu loh. Mereka kira Al-Quran. Jadi setiap orang-orang itu punya Quran beda-beda, lalu dikumpulkan dibakar. Itu mushaf, lembaran-lembaran yang ketika Nabi menyampaikan, menerima wahyu disampaikan, ditulis oleh mereka, dikumpulkan oleh mereka, itu maksudnya gitu. Iya. Betul. Jadi yang ada catatan kakinya, catatannya. Karena pada saat itu bukan cuma para sahabat yang mencatat gitu loh. Begitu, itu yang dibakar-bakar tuh yang itu. Itu terbukti bahwasanya apa? Bahwasanya mushaf pra Utsmani sampai sekarang masih ada. Apakah ada dan sudah tersusun seperti itu? Yes. Di mana itu ini? Tuh. Coba, ini kan Quran Birmingham di Birmingham kan? Di Birmingham. Ini setelah surat Maryam, ini surat Toha kan? Bismillahirrahmanirrahim, Toha kan? Betul ya Ustaz ya? Surat Toha. Nah, padahal belum masanya Utsman, kok bisa-bisanya Quran sudah tercatat, tertulis tersusun rapi gini. Berarti ini harusnya sebelum masa Utsman. Hanya ada dua kemungkinan. Satu pada masanya Nabi Muhammad, dua pada masa Abu Bakar. Selesai. Betul nggak? Begitu. Jadi sudah tersusun begini nih. Begitu. Kalau kita mau bahas susunan, Bible nggak bisa. Karena saya tahu siapa yang nyusun Bible itu. Kalau kita mereka di kami tidak ada pembakaran loh. Kalau dibakar bahaya, ada yang hafal.
Iya. Iya juga ya. Kok saya nggak mikir sampai situ ya. Iya juga ya. Satu bener juga ya. Saya boleh nanya. Kalau masih Silakan, waktu mungkin ada waktu Jack. Itu Kenapa Bible itu tidak dihafal? Ya, kenapa Bible itu tidak dihafal? Karena Bible itu tidak mutawatir, jadi susah dihafal. Jadi Bible itu asumsi daripada orang-orang. Jadi ada orang berasumsi begini, orang lain berasumsi begini. Jadi tidak diketahui oleh banyak orang, tidak mutawatir. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Bible itu susah dihafal? Karena Bible itu per periode itu direvisi. Jadi sehingga mungkin saya berasumsi mungkin di generasi pertama orang hafal Bible, tapi ketika direvisi hafalannya nggak berlaku karena udah berubah. Apalagi ketiga. Nah sekarang ini ya, teman-teman Oten mungkin sudah hafal beberapa lembar daripada terjemahan LAI. Dia sudah hafal. Tapi kan LAI barusan tahun lalu 2023 kan terbitkan terjemahan baru jilid 2, maka hafalannya udah nggak berlaku. Kenapa? Dia harus menghafal ulang dari nol. Kata-katanya berubah. Gitu, kurang lebih gitu Pak Ardi. ya luar biasa. Mungkin poin dari saya Bro Jack bahwasanya dari ini teman-teman ya 400 orang lebih memandang ya. Utsman bin Affan membakar bukan atas kemauan Utsman sendiri, bukan atas keputusan Utsman sendiri, bukan, tapi atas persetujuan para sahabat Nabi. Itu garis bawahnya ya. Jadi sekali lagi, Utsman membakar suhuf-suhuf itu adalah atas persetujuan para sahabat-sahabat Nabi. Jadi bukan mentang-mentang Utsman yang memimpin, kamu ikut saya ya, setuju nggak setuju, pokoknya kamu harus dibakar tuh, itu suhufnya itu, karena saya yang memimpin. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi begitu ya, Bro Jack, poin dari saya ya. Lanjut, silakan. Oke, saya boleh ya izin ya, Bro Jack kalau masih masuk ya. Terima kasih gitu ya sudah bertanya. Saya kira ini diskusi yang bagus. Saya mungkin ini juga closing. Diskusi yang bagus. Kita lihat bagaimana Qomal Muslim itu menerima dengan baik tanpa ada mute, tanpa ada hujatan, tanpa ada cacian, tanpa ada makian. Bila yang ditanyakan memang ilmu gitu, berakademis. Memang inilah yang diharapkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah Allah mengatakan untuk berilmu pada kita. Boleh ya saya izin menanyakan. Tadi kita sudah mensimulasikan reliabilitas dari Quran. Quran itu dia bisa bersandar sampai kepada Nabi. Yang penipuan pun bisa dibongkar gitu. Bahkan bukan hanya surat, huruf per huruf pun kita bongkar gitu ya. Quran 1500 tahun kita sudah buktikan. Coba bisa bantu saya nggak Bang Jack? Biblos Anda yang sekarang Anda bawa ini, bagaimana cara Anda membuktikan kepada kita, kalau Anda punya waktu singkat mungkin singkat saja, membuktikan kepada kita bahwa Biblos Anda ini diajarkan oleh Yesus gitu. Semua yang diajarkan oleh Yesus dalam Biblos ini, dia reliable, bisa dibuktikan secara akademis, metodologis, proven, dan bisa dijelaskan kepada kita seperti kita menjelaskan tadi, bukan berarti panjang lebar, dan itu bisa disandarkan kepada Yesus. Silakan Bro Jack. Aku jawab, tapi aku nggak enak nih, karena habis ini aku harus keluar nih. Kalau misalnya lebih baik aku simpan ini sebagai pertanyaan gimana? Kalau aku jawab, nanti berarti bisa jadi tambah diskusi lagi. Padahal aku udah 2 kali ya aku sampaikan aku harus keluar, betul? Ya. Oh gitu ya, ya udah. Oke. Kayak saya gini, Kang Chan, gimana kamu meyakini bahwa Al-Quran ini dia bersandar pada Nabi? 1, 2 mode. Mode pertama oral, dia tadi dengan mutawatir dan lain-lain. Mode kedua adalah manuskrip. Radio carbon dating, dia menunjukkan bahwa pada abad ketika Nabi Muhammad beres itu urusan kelar. Masalah validasinya kan ada nggak sesuatu yang bisa jelaskan non claim gitu, yang bisa. Tapi kalau Bang Jack mau, ya. Ya, tapi enggak 2 menit aja ya. Aku nanti dikira ini ya. Jadi yang pertama mengenai ini, oke, kita ada manuskrip yang pertama. Kemudian ada konfirmasi atas manuskrip. Nah, kemudian yang ketiga, kita sesuai dengan historisitas sejarah. Itu aja sih. Manuskrip yang zaman Yesus ada? Kemarin sudah saya sampaikan, bukan? Sudah saya sampaikan di pas sama Bang ini ada
dari buku Sang Putra dan Sang Bulan. Yang P46 itu? Iya. P46 atau P berapa itu? Maksudnya P46 tuh mau selesai sampai jam berapa ini ya, Bro? Oh gitu. Ya udah Iya, silakan pasti nanti Bro Jack mau jam berapa? Iya, Boleh nanti aja soalnya dijawab. Aku minta maaf. Iya, boleh Nggak nanti. apa-apa, nggak apa-apa. Saya Udah, nanti, nggak apa-apa. saya kemarin Nggak juga, maksa. kemarin 2 malam yang lalu ada Ustadz Alif juga, saya udah jawab. Oke, terima kasih ya Ustadz Tata, Ustadz Samudra, Bang Chan, Ustadz Dio Oke, ini Bro Jack. yang Bro Ardiansyah. Teman-teman Siap, semua siap. di bawah. Mari ya, selamat sore. Saya mohon maaf, saya undur. Siap Nanti, Bro Jack, thank you ya. semoga saya bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Ardiansyah. Selamat Siap, sore, thank you Bro shalom. Jack. Selamat sore. Salon pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman semuanya, masya Allah. Mungkin Udah selesai ya? Aduh. ya boleh dong, boleh dong. Saya barusan mau ngomong itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau gitu barusan mau ngomong itu. Jadi itu Silakan Ustaz. tadi lagi ngurusin ini tadi kerjaan. Gimana Ji? Kesimpulannya apa? Sudah diakuin. Ya. Kesimpulannya itu ya tadi sudah saya bantah bahwasanya pembakaran yang dilakukan oleh Utsman itu bukan atas kehendak Utsman sendiri, tapi persetujuan dari para sahabat itu satu terbantahkan. Kemudian tadi yang dibawa surat Al-Khul dan Al-Huf apa tadi ya namanya, lupa aku. Itu ternyata sudah terbantahkan juga bahwasanya di datanya dia sendiri disebutkan adalah doa kunut, dan juga dia baca ke bawah ternyata itu nggak mutawatir karena tulisannya adalah sebagian bukan semuanya gitu. Lanjut Ustaz, silakan.